Indonesia sekali lagi menang di kandang sendiri melawan China di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Nah, sebelum lebih jauh saya membahas ini, sekali lagi saya juga ditemani oleh rekan saya, Kak Odi dan saya Teguh. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Baik ya. Full senyum ini. Full senyum ya? Full senyum, bis makan daging banyak. Walaupun gol cuma satu Kak ya? Satu. Oh iya. Oke Kak, langsung aja kita bahas preview dulu Kak ya. Untuk Kak Odi dan Kak Teguh, kan kita lihat banyak yang debut ya Kak di pertandingan Indonesia melawan Cina di GBK. Salah satunya Audero, Beckham. Sudah 2. Terus si itu juga Egy Kak yang full main. Oh, bukan debut berarti. Bukan debut ya. Debut di era. Kita bahas dulu aja pemain yang Kakak seneng selama pertandingan yang menurut Kakak tuh di pertandingan Indonesia melawan Cina yang Kakak lihat, yang Kakak fokus ya. Kalau saya lihat dari saya sebagai fans timnas Indonesia, mungkin ini puncak dari permainan terbaik era Patrick Kluivert ya. Dari 3 match yang dilalui, 2 kemenangan dan 1 kekalahan, di mana 2 kemenangan kita raih di kandang sendiri dan kekalahan di kandang Australia ya. Nah, jadi kenapa saya bilang itu memang puncak terbaik kita, karena bukan saja soal hasil yang kita bisa metik 3 poin, tetapi memang secara permainan, secara individu kita sangat baik dan sangat merata, Mel. Apalagi sangat kita apresiasi Coach Patrick Kluivert kemarin berani memainkan banyak pemain dari Liga 1. Bener. Apalagi sejak dari awal kan kita tahu sendiri ada Ricky Kambuaya dipasang di winger kiri, ada Yakob Sayuri, ada Egy Maulana Fikri yang dipasang di situ, tentu Rizky Ridho sendiri, Mel. Dan yang menariknya juga Stefano Lillipali dan Beckham Putra juga diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert. Yang kita tidak sangka dia justru tidak memainkan Max Hilgers yang biasa menjadi langganan, Rafael Strike. Nah, mungkin ini yang membuat kita sangat applause dengan berani tim kepelatihan Patrick Kluivert yang sangat berani dan memberikan warna baru dari wajah timnas Indonesia, men. Kalau saya lihat kemarin yang banyak beberapa pemain memang memberikan kontribusi terbaiknya. Kalau kita bilang rata-rata semua memberikan kontribusi terbaik dan tidak ada miss pada kesalahan pada pertandingan kemarin di laga-laga seperti laga sebelumnya. Memang kalau kita lihat di situ ada penampilan terbaik seperti dari Joey Palupesi tentu, dari Ricky Kambuaya, juga kita tidak lupakan Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra di masuk menit-menit akhir menunjukkan performance yang sangat baik, Mel. Tetapi kalau saya harus memilih satu, saya bakal memilih sosok Ricky Kambuaya, Mel. Dari permainan kemarin ya. Kenapa alasannya, Kak? Ya, kita lihat sendiri awalnya kita sedikit khawatir ya tidak adanya seorang Marcelino yang dimana dia memang per style, memang dia bisa role play kemana. Rupanya Ricky Kambuaya menampilkan performance yang lebih baik menurut saya dan strength, kekuatan dia, gocekan dia bahkan lebih menyulitkan lawan, Mel, dibandingkan seorang Marcelino. Karena seorang Ricky Kambuaya dia memang mempunyai skill, tetapi dia sudah permainan dia sudah dewasa, dia tahu kapan harus dribble, kapan harus membeli bola, kapan harus shooting. Terbukti penalti berkat dari gaya permainan seorang Ricky Kambuaya. Itu bukan sebuah hadiah, bukan kebetulan. Memang penetrasi dia yang bola di mana lepas, dia mencoba penetrasi, tetapi kaki lawan pas kedua nyangkut di kaki Ricky Kambuaya, Mel. Ada Kakak kepikiran nggak itu bakal penalti atau enggak? Jelas kalau itu sudah jelas karena kalau di langkah pertama memang tidak karena itu tidak sengaja, dan tapi pas momen di kedua terlihat sekali kaki pemain Cina mencoba menahan seorang Ricky Kambuaya. Itu yang membuat seorang wasit tidak ragu untuk memberikan penalti. Memang sempat melihat VAR, tetapi dengan tanpa ragu-ragu wasit memberikan hadiah penalti kepada kita, Mel. Oke. Kak Teguh, kalau Kak Teguh siapa sih yang Kakak player fokus, nah kalau kata timnas Indonesia itu? Ya, memang benar kata dia, di semua pemain timnas Indonesia kemarin bermain apik hampir seluruhnya ya, walaupun ya tidak lepas dari kesalahan karena pemain-pemain kita juga kan pemain yang beberapanya baru bergabung seperti Audero beberapa kali salah passing kan, itu cuma kesalahan minor. Tapi dari pertandingan melawan Cina kemarin saya malah fokus ke Joey Palupesi. Kenapa Joey Palupesi? Karena di pertandingan itu dia terlihat sangat permainannya sangat
terlihat dibandingkan melawan Bahrain. Kalau Bahrain kemarin kan kita agak slow Iya, ini bola. kelihatan. Kali ini kan kelihatan dia saat memotong bola Kelihatan ya? dapat banget, pas banget. Jadi walaupun diserang, Cina lebih menguasai bola di babak kedua, tapi gaya potongan pemain potongan bola dia tuh slidingnya itu pas gitu. Jadi ya itu salah satu yang tidak kita miliki selama ini kan, dibandingkan dengan Nathan yang agak sedikit stylish, dan Ivar Jenner juga agak sungkan untuk bermain kotor kan. Kalau kalau Joy Felipe kan berani kotor itu baik kan. Ya meski begitu kalau secara overall memang Ricky Kambuaya bermain sangat baik selain oleh Romani yang mencetak gol. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, Joy Felipe menjadi penyimbang dalam pertandingan itu sebenarnya Mel. Dan saya pikir pada pertandingan melawan Jepang dia pasti harus dimainkan karena kita harus lihat. Dan dia belum kena kartu kali ya. Seberapa kuat lini tengah kita menghadapi lini tengah Jepang yang katanya Wataru Endo main, semuanya main kan, itu kan di satu sisi pecinta sepak bola Indonesia ingin Jepang lapis kedua, lapis ketiga main, tapi para pemain kita ingin semuanya kalau bisa Jepang bermain full. Itu kali mentalitas. Berbeda dengan apa yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu yang saat ini yang timnas Indonesia punya mentalitas. Ya kalau kita benar kata Vandenberg, kalau kita ingin maju lebih jauh ya kita harus melawan tim-tim kuat. Kalau kita melawan tim-tim lemah ya kita ke situ-situ aja, nggak bakal naik. Benar masuk akal. Kak Odi, saya tuh ngelihat waktu nonton langsung tuh kayak gregetan ya di ronde 1, ronde 2 apalagi. Apa sih yang harus diperbaiki lagi saat melawan Jepang? Apalagi Jepang nggak mau kalah Kak di kandang sendiri Kak. Dan dia sudah kalah kan ngelawan Australia dan tentunya kalau ngelawan Indonesia pasti rankingnya turun drastis kan. Nah menurut Kakak gimana Kak? Nah yang menarik ini Mel, Jepang ketika dia sudah dipastikan lolos, mereka mengalami dua hasil yang tidak baik, di mana mereka seri melawan Arab Saudi dan kalah 1-0 melawan Australia. Memang skuad Jepang di dua laga itu memang tidak full, ada sekitar 6-7 pemain inti yang tidak dimainkan. Memang laga ini tidak berarti lagi bagi kedua tim ya, tapi memang ini menjadi gengsi dan tentunya untuk menaikkan ranking FIFA kita. Nah, kalau Melisa tadi bilang kita khawatir nih, kalau saya melihat kita hanya ada seorang sosok Oleh Romeni, Mel. Kita hanya bertumpu dari sosok Oleh Romeni. Ini yang harus sangat kita khawatirkan. Tetapi ini perbedaan di era seorang Patrick Kluivert di era sebelumnya, di mana Patrick Kluivert berani memasang Rabadan Sananta yang memang satu tipikal dengan Oleh Romeni. Artinya memang lebih banyak lagi jam terbang diberikan kepada pemain pengganti, jadi kita tidak khawatir dengan ada pergantian. Itu terutama di lini depan. Kalau di lini belakang kita oke lah, kita tahu sendiri memang pergantian satu dan lain sangat baik. Kalau di lini depan khususnya nomor 9 itu kita tidak ada lagi, tidak ada pilihan lain ketika misalnya seorang Oleh Romeni cedera atau kartu. Nah, kita selalu kesulitan. Terbukti dengan sejak adanya Oleh Romeni dia satu pertandingan 1 gol. Memang kita sangat bertumpu kepada seorang Oleh Romeni. Nah ini yang harus diasah lagi oleh seorang Patrick Kluivert. Memang harus memberikan jam terbang kepada pemain yang lain. Tapi memang sudah kelihatan perbedaannya Mel, karena seorang Patrick Kluivert berani memainkan pemain-pemain yang belum pernah diberi kesempatan di era Sintayong. Nah mungkin malam ini bakal ada kejutan lagi nih. Saya rasa seorang Beckham Putra patut dicoba untuk bermain sejak awal. Oke. Dan duet sama ini? Ya bisa saja duet dengan Oleh. Mungkin Egy Maulana Fikri bisa diganti atau gimana. Kalau saya melihat boleh dicoba seorang Beckham Putra. Oke. Kak, melihat lini depan kita yang kemarin kan Egy duet sama Oleh kan. Tapi saya lihat peluang-peluang itu ada tapi gagal terus itu Kak. Itu gimana menurut Kakak? Apakah Egy pantas seperti kata Kak Odi digantikan atau gimana? Ya itu tadi, sepak bola itu kan bukan hanya langsung main kan, tapi perlu chemistry. Sedangkan Egy, Kambuaya, Oleh Romeni itu kan baru sekali itu bermain kan. Ya mungkin mereka dapat 1-2 passing yang bagus ya. 1-2 tapi kan memang chemistry-nya belum dapat pas, belum perfect lah Kak. Jadi saat Oleh Romeni keluar, tidak ada yang masuk ke dalam. Kan biasa kalau selama ini kan saat trio yang Ragnar, Rafael Strijk dan Marcelino, mereka saling berotasi kan. Kalau Rafael Strijk keluar, Marcelino masuk. Mungkin di situ yang kurang.
Dan saya pikir dengan Marcelino kembali semalam hari ini ya melawan Jepang, itu menjadi momen Marcelino untuk kembali berduet dengan Ole Romani. Jadi sekitar kemungkinan lini depan kita sedikitnya sudah terbiasa lah main dengan ini kan pertandingan ketiga berarti Ole Romani dan Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia. Tapi kan kalau dia di Oxford sudah sering latihan walaupun tidak bertanding secara resmi seperti itu men. Saya pikir ya harus ada chemistry memang. Ini ya menjadi salah satu momen uji coba timnas Indonesia juga menjelang round 4 mendatang men. Karena pertandingan round 4 lebih penting daripada pertandingan hari ini sebenarnya. Sehingga ya kita tahu juga ada 5 pemain timnas Indonesia yang absen. Bukan absen, mendapat kartu kuning. Ya setidaknya Patrick Kluivert harus bijak lah menanggapi itu, jangan sampai malah menggebu-gebu tapi pas di round 4 malah kita kehilangan pemain karena akumulasi kartu. Oke. Kak, sudah disinggung oleh Kak Teguh tadi kan ada 5 atau 4 ya? 5. Yang kartu kuning kan. Ada Verdong, Jay, Nathan, Kevin, dan Yakub Sayuri kan. Nah menurut kakak sendiri apakah ada banyak perubahan? Karena melihat kita itu bertumpu sama Calvin Verdong tentu. Kapten kita Jay. Kalau Nathan kan bisa ada Joey kan dan lainnya Kalau Yakub juga ada yang lain juga tuh Kevin Dix juga bisa dicoba sama Sandy Walsh kan atau itu. Gimana menurut kakak? Ya memang 1-2 posisi memang kita saklek tidak pernah berganti sejak di era kepemimpinan Sintayong ya. Kalau kita tahu sendiri Jay Ijes, Calvin Verdong dan Tom Haye salah satunya yang tidak pernah diganti walaupun bagaimana formasinya, siapapun pelatihnya. Nah memang mungkin malam ini sudah saatnya seorang Patrick Kluivert melakukan eksperimen nih Mel. Karena lawan yang akan kita lawan di round 4 bahkan andaikan kita lolos ke Piala Dunia nanti pasti lebih sulit. Nah, jadi memang kita tidak boleh hanya berpaku dengan tim inti saja. Pakem itu saja. Nah, mungkin malam ini saya rasa dia bisa saja mengembalikan dengan formasi kesukaan dia 4-3-3 atau 4-4-2 melihat situasi seperti ini Mel. Walaupun Pakem yang sudah dia pakai dengan 3, apalagi memang Jay Ijes tidak bisa bermain kan pada malam ini kan. Kayaknya iya deh. Artinya masih bisa di situ kan kalau dia bisa memakai 4-4-2 di situ tenaga seorang Justin Hubner, Messilger, Kevin Dix bisa dimanfaatkan untuk dari 4 belakang. Nah, tentu itu bukan jadi hal yang sulit karena sebenarnya pergantiannya beda-beda tipis. Hanya saja memang Pakem selama ini kita sudah saklek dengan 3 back itu. Andaikan seperti ini, jika kita lolos ke Piala Dunia kita hanya berpaku kepada 2-3 pemain saja, tentu kita sedikit kesulitan. Nah, artinya saat ini memang apalagi ini memang pertandingan tidak berpengaruh lagi. Dan inilah saatnya seorang Patrick Kluivert untuk melakukan sedikit rotasi dengan mengedepankan apa nih formasi yang bakal dipakai ketika kita melawan tim seperti ini dan tim lain seperti ini. Jadi kita harus seorang Patrick Kluivert harus memiliki opsi-opsi dan tidak boleh saklek dengan formasi yang dia punya. Walaupun Patrick Kluivert juga belum berani Kak, dia diwawancara kan masih nggak bisa belum berani untuk mengubah apa yang diwariskan oleh tanda kutip ya diwariskan oleh STY kan. Itu menurut kakak gimana? Sebenarnya kan pendapat dia sendiri seperti itu. Kan dia pernah mencoba pas pertandingan pertama lawan Australia, hasilnya sebenarnya sangat baik, kita menguasai bola, tetapi mungkin pemain warisan Sintayong ini belum terbiasa juga. Karena kita lagi-lagi transisi bertahan ke menyerang kita belum begitu baik. Tetapi terus juga pada melawan Australia itu, pada saat melawan Australia, Joey Palupisa harus kita ingat dia tidak bermain sebagai starter. Karena Nathan Chow yang dipasang seperti ini. Saat melawan Australia mungkin dengan komposisi yang sudah matang ini dengan 4-3-3 mungkin bisa jalan karena kita tahu sendiri pemain-pemain Eropa mereka sudah terbiasa dengan formasi itu men. Ya untuk eksperimen ya mungkin bisa jadi ya di saat karena 5 pemain tadi kan. Selain itu malam ini juga Rizky Ridho tidak dicoret kan karena cedera kan. Nah, ini menjadi kesempatan Messilger kan, baik itu menggunakan 3 back atau menggunakan 4 back. Tapi dengan Jay Ijes yang sudah dapat kartu kuning ya, saya pikir alangkah baiknya
Diistirahatkan dulu, Kak? Bukan, ya setidaknya bukan diistirahatkan, disimpan. Kalau diistirahatkan bakal main lagi, disimpan. Padahal ini Kak, lagi. pelatih Jepang waspada Kak dengan Jay. Iya, karena pelatih Jepang menganggap pondasi permainan Indonesia itu dari Jay. Ya, tapi kan ini kalau dia belum mendapatkan kartu kuning, tidak ada masalah, Mel. Cuman karena ini pertandingan round 4 lebih penting dibanding pada pertandingan ini, saya pikir ya alangkah baiknya JIJS disimpan, walaupun sejatinya saya ingin Indonesia bermain full tim ya, untuk melihat kemampuan kita seperti apa kan. Setelah kita di Piala Asia dibantai 1-3, kemarin dibantai lagi 0-4 di kandang sendiri. Babak pertama itu Kak ya? Babak pertama yang 4 2-0. Saya pikir ini waktunya yang tepat, tapi dengan melihat beberapa pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning, serta ya balik lagi round 4 lebih penting dibanding malam ini, ya apa salahnya dirotasi. Dan bukan meremehkan juga ya? Bukan meremehkan. Terlebih Rizky Ridho kan memang cedera dan tidak masuk dalam skuad 23 skuad yang pada pertandingan malam ini. Dengan JIJS yang sudah mendapatkan kartu kuning, bila ingin merubah formasi yang menjadi 4 back atau tadi, bisa dicoba Justin Hubner dan Messilgers. Jadi tidak ada yang selama ini ada matahari kembar bahwa ada JIJS dan Messilgers. Jadi salah satunya bisa diistirahatkan. Dan masuk akal ya. Toh Justin Hubner di Wolverhampton juga bermain 4 back kan, walaupun dia sering jadi full back, tapi dia kan selama ini juga bisa main terbiasa di center back. Dengan tidak ada matahari kembar dan Rizky Ridho-nya cedera, saya pikir ya tidak ada salahnya menempatkan 2 center back, Messilgers dan Justin Hubner di situ. Jordi Amat Kak? Ya. Bakal main kah? Menurut ya, Kakak? Dengan absennya Ridho? Ya dengan ada banyak pemain ini, saya rasa Jordi Amat jadi pilihan kedua atau ketiga ya, Mel, tergantung Patrick Kluivert. Dan selain JIJS, Calvin Verdong, Mel. Calvin Verdong itu siapa lah Kak yang pantas? Maksudnya kayak gini, Mel. Kita tidak pernah kehilangan Calvin Verdong di sisi kiri selama ini, selalu ditempatkan di situ. Bertumpu dengan dia kan? Bertumpu dengan Calvin Verdong. Nah, dengan pertandingan tidak menentukan ini, mungkin menjadi salah satu salah satu wanti-wanti kita apabila kita kehilangan Calvin Verdong. Kita bisa ada jaga-jaga, jaga-jaga ada Dean James itu. Oh iya, ya lupa. Dean James memang back kiri di Go Ed Hegel kan memang di back kiri dan bisa di situ kan. Belum lagi ada Senpatinama, walaupun Pratama Arahan dicoret kan, tidak dipanggil, tidak dimasuk dalam skuad. Seperti itu, Mel. Saya pikir ya bisa saja rotasi menggunakan 4 back, tergantung keinginan pelatih. Tapi kalau Patrick Kluivert tetap ingin menggunakan 3 back, ini salah satu momen pembuktian Messilgers bahwa mereka juga bisa bermain dengan selama JIJS. ini bertanding kalah terus kayak selama bukan kali sih seri. Imbang melawan Bahrain, kalah melawan Cina, kalah lagi melawan Australia. Kan itu kan JIJS Messilgers semua. Nah, ini menjadi pembuktian Messilgers sih, menggunakan 3 back, Justin Hubner, JIJS dan Messilgers. Dengan Rizky Ridho yang cedera kan. Ya, tapi balik lagi ini kan cuman pendapat kita dan keinginan kita, dan semuanya keputusan dari Patrick Kluivert. Untuk kiper Kak, menurut Kakak, apakah Pak Audero atau melihat Audero kemarin keren Kak penyelamatannya Kak, saves yang itu kan yang hampir gol itu gimana Kak? Menurut Kakak apakah diturunkan Audero atau Martin Pas menurut Kakak ya? Ini pendapat Kakak. Kalau ingin menambah daya saing di antar lini belakang, khususnya penjaga gawang, itu saya rasa memang sebaiknya kembali lagi menurunkan Emil Audero. Karena kalau secara jam terbang memang harus kita akui Emil Audero lebih tinggi daripada seorang Martin Pas. Tetapi memang di awal-awal dia bermain sedikit kaku karena wajar seorang pemain babak pertama memang agak ini debut namanya debut. Tapi memang praktis kalau tidak salah kemarin hanya satu shot on target yang sangat menyulitkan, itu pun sangat baik bisa dihalau oleh seorang Emil Audero, di mana dia double save di situ. Dia kan keluar dari gawang ketika corner dan dia kembali lagi. Praktis Cina kemarin hanya satu itu peluang matang mereka.
Sementara kita shot on target kita 3 kalau nggak salah. Iya. Nah, kalau saya inginnya bermain lagi Emil Odero. Jadi memang persaingannya semakin ketat nih di antar lini. Jadi memang siapa yang benar-benar siap itu yang harus bagus, diturunkan. yang siap. Itu harapan saya, Emil Odero kembali dipasang. Oke. Selain itu Kak, diganti siapa lagi di depan? Tadi kan Kakak minta Marcelino kan? Marcelino dan Ole ya. Satu lagi siapa? Beckham ya? Kalau saya Beckham, harapan saya Beckham masih bisa dikasih bermain lagi maupun dari pertama ataupun udah masuk dari bangku cadangan dengan tentunya waktu yang lebih durasi lebih lama, karena kita tidak bisa menilai seorang pemain hanya sampai 10 sampai 20 menit, 30 menit lah bisa kita menilai performa pemain tersebut perform atau tidak begitu. Yang di belakang tadi Kakak setuju dengan Kak Teguh yang Mes bisa dibuktikan. Saya rasa kalau Patrick Kluivert memang harus melakukan rotasi ataupun mau eksperimen, mungkin bisa dia memasang 4 back. Tetapi kalau dia tetap pakem 3-4-3, tentu kita di situ masih ada kan, di situ kan Justin Hubner, di situ masih ada Messilger dan masih ada Kevin Dix. Nah, tapi yang menjadi PR nanti seorang back kanan, apakah Jakob Sarjuri tidak bisa bermain kan? Bermain. Nah, kalau Jakob Sayuri bermain, Sayuri Kak yang dapat itu. Iya, boleh masih main, boleh main. Artinya kita aman. Di situ sudah ada Jakob Sayuri. Nah, di situ kita ada Jakob Sayuri, di kiri tentu kita ada Dan James. Kita lihat kemarin perform dia sangat baik sebenarnya. Dia tipikal permainan dia keras, ngotot sama seperti Calvin Verdong. Memang kalau dari sisi bertahan dia tidak terlalu tidak sebaik seorang Calvin Verdong, karena memang dia tipikal wingback modern yang 60% 70% menyerang, 30% bertahan. Nah, mungkin nanti lebih kalau kita pasangkan seorang Marcelino dan Ricky Kambuaya, ini tipikalnya agak sama nih. Kalau mereka dipasang dari sisi winger ketemu winger, karena mereka tipikal bermainnya main lebih ke dalam, bukan main melebar. Nah, mungkin saya ingin saya rasa memang harus tetap dimainkan seorang Ricky Kambuaya biar jam terbang dia tetap lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi PR kita, sayap kanan nih. Nah, dari kanan ini yang mungkin harus kita masih pikirkan. Tetapi kalau lihat kemarin Egy Maulana Fikri masih oke aja sih. Kan kita lihat kemarin lebih banyak yang nembus dari pertahanan kanan atau kiri Kak? Sebenarnya dari kanan. Dari kanan. Tetapi kalau kita lihat sekarang Egy Maulana Fikri permainannya sudah dewasa, Mel. Dia tidak lagi seperti dulu yang gocek sana gocek sini, tetapi dia banyak tahu kapan gocek, kapan lari, kapan passing, kapan membuka ruang. Terbukti kita lihat mereka kerap kali bermain segitiga di antara di situ ada Ole, di situ ada Egy Maulana Fikri, kadang ada Ricky Kambuaya, ada Tom Haye maupun ada Jakob Sayuri. Kita lihat sisi kanan sebenarnya kalau kita lihat kemarin lebih hidup ya. Untuk permainan 1-2. Sementara Ricky Kambuaya dan Calvin Verdong lebih ke tipikal yang menusuk nih, maupun keluar ataupun ke dalam. Berbeda dengan sisi kanan selalu membuat triangle di situ. Coba kita perhatikan lagi permainan mereka kemarin, berani main 1-2 di ruang-ruang sempit, Mel. Tapi kayaknya Calvin Verdong di babak 1 kayaknya ini Kak, menurut saya agak kayak kurang ya, atau gimana menurut Kakak? Tapi di babak kedua bagus dianya. Mungkin kurang dalam artian dia lebih sedikit bertahan karena dia tidak mau mengambil resiko, Mel, terlalu, karena kemarin melawan Cina kan memang itu poin penting kita. Kita wajib harga mati 3 poin. Terbukti ketika babak kedua dia main sudah sangat lepas. Dia sangat lepas, bahkan dia berani sampai ke depan. Sampai dengan maju. Iya, apalagi covernya sudah juga Justin Hubner sangat baik kemarin. Praktis dari sebelah kiri nggak terlalu diserang. 0 kartu kuning. Iya. Hebat Justin Hubner. Semenjak pacaran ya. Jadi bagus ya, jadi dia pacaran jadi semangat. Nah, Kak, menurut Kakak Audero atau Pas Kak yang main Kak? Iya, aku pengennya sih Audero karena ngelihat kemarin Kakak cocok selama ini apakah lebih cocok Audero lah atau dengan Pas? Iya, kedua kiper kan memang 11-12 ya kualitasnya ya, bermain di tim-tim top Eropa. Tapi kalau dibandingin masih Audero Kak ya? Ya kalau dari CV-nya sih iya, tapi kan kenyataannya di Inter maupun di Juve, Audero juga tidak bukan bukan kan pemain inti ya. Masih menjadi bayang-bayang Gianluigi Buffon pas di Juve. Ya tapi kan tetap saja latihannya sama. Benar-benar. Tapi kan pas di Sampdoria juga dia bermain sebagai kiper inti walaupun akhirnya Sampdoria terdegradasi. Dan ini juga sekarang jadi rebutan Sampdoria lagi pengen lagi Kak. Palermo dan Como. Palermo kan? Iya. Palermo ingin meminjam
Audero lagi. Berarti kan itu menunjukkan kualitas yang apik dari Audero sebenarnya kan. Nah, dengan adanya Audero dan Martin Paes persaingan semakin seru. Dengan Martin Paes yang kemarin sudah kebobolan 4 kali melawan Jepang, saya pikir ya apa salahnya mencoba Audero Mulyadi kan, biar Martin Paes bisa istirahat juga kan. Jadi di ronde 4 kita punya kualitas dua kiper yang bagus. Terserah Patrick Kluivert dan Alex Pastoor mau menurunkan siapa. Tapi pertandingan ini kita lihat sebagaimana sih kemampuan Audero kalau digempur Jepang seperti itu kan. Jadi kita lihat kemampuannya saat digempur Jepang. Kalau kemarin kan memang kurang, gempuran Cina agak kurang. Jadi karena dari Cina juga nggak terlalu, cuman sekali save-nya itu kan. Dengan digempur Jepang seberapa tangguh sih Emil? Kita bisa lihat di situ, Mel. Oke. Kak, kita langsung ke ini aja ya, langsung ke susunan pemain menurut Kak Odi dan Kak Teguh. Itu menurut Kak Odi gimana, Kak? Mungkin untuk malam ini untuk mengurangi resiko setengah 6 ya pertandingannya. Iya, sore nanti Patrick Kluivert kan berjanji bakal menunjukkan kembali tren positif permainan yang menyerang dan baik. Saya rasa dia tetap memakai 3-4-3. Dengan kondisi yang ada, tentu trio lini belakang nanti akan diisi oleh Justin Hubner, Kevin Dix dan Messi Hilgers. Kevin Dix, Justin Hubner dan Messi Hilgers. Oke. Nah, untuk kiri dan kanan sudah saya bilang tadi, di kiri saya lebih ingin memainkan seorang Dean James, dan di kanan ada Jakob Sayuri. Tentu di dua tengah tetap menjadi milik Joey Palupesi dan Tom. Nah, untuk tiga di depan ini saya kiri tetap ingin memainkan seorang Ricky Kambuaya, Oli Romeni, dan di sayap kanan ini antara Egy Maulana Fikri atau seorang Beckham Putra, karena Beckham Putra juga terbiasa main di sisi sayap kanan. Tetapi kalau melihat dari jam terbang, performa, dan strength atau postur, mungkin Egy Maulana Fikri bakal dipasang kembali di trio di lini depan itu, Mel. Oke. Kak Teguh, apakah setuju dengan Kak Odi yang bilang Beckham dijadikan starter? Kalau ada Ricky Kambuaya di situ dan Beckham di situ sepertinya sulit ya. Dan menurut Kak Odi ya? Kalau dalam satu posisi, karena Beckham kan kemarin lebih banyak ditarik di kiri kan, penyerang kiri, dan Ricky Kambuaya ditaruh di tengah. Berarti kan logikanya posisi mereka harus posisinya sama-sama. Dan memang Beckham kan banyak berlari dari sisi kiri ya. Nah, berarti kalau kalau Beckham masuk, berarti Ricky Kambuaya yang harus ditarik, dan nggak bisa dua-duanya. Menurut saya Kak Teguh ya. Karena posisi sama, atau kalau tidak Ricky Kambuaya ditaruh di double pivot menggantikan Tom Haye. Kalau kemarin kan seperti itu Ricky, kan. Ricky Kambuaya ditarik ke tengah, Beckham Putra yang ditaruh di sana. Nah, kalau dari formasi ya saya pikir tetap 3-4-3 sih, tapi bukan Kevin Dix. Tapi saya lebih pilih dengan ini keinginan kita untuk tim Indonesia bermain pool ya. Saya pikir ini waktunya untuk mencoba Messi Hilgers dengan bertrio dengan J.I. Jas dan Justin Hubner sih di bawah. Sekali lagi membuktikan ya. Iya, untuk membuktikan sekali lagi bahwa dia pantas untuk membela timnas Indonesia kan. Dan di belakangnya ya tadi Audero. Untuk tengah tetap pengennya sih di sebelah kiri Kevin Verdong. Tapi aku tuh masih penasaran dengan Dean James. Apa salahnya untuk sekali-sekali mencoba Dean James kan, dengan mengistirahatkan Kevin Verdong. Dan di kanan ya Kevin Dix tidak tergantikan kalau memang akumulasinya tidak ya bukan maksudnya Patrick Kluivert tidak ragu menurunkan Kevin Dix meski sudah mendapatkan kartu kuning. Dan di lini tengah double pivot ya mau tidak mau Tom Haye dan Joey Palupesi. Nggak ada yang bisa gantiin Kak ya? Kalau misalnya kita ada, kan kayak kata kakak kan, siapa yang diganti? Joey Palupesi-nya atau Tom Haye-nya? Iya, di antara dua itu kan nggak mungkin lah. Kan beda permainan, Mel. Misal Tom Haye. Nah, kalau Tom Haye sudah ada Ricky Kambuaya. Ada Ricky Kambuaya. Kalau Joy? Iya, setidaknya ada Nathan. Ipar Jenner. Lebih baik dari Nathan layak Ipar ya? Gimana?
Kalau misalnya Nathan nggak dimainin, Ivar berarti? Iya, antara itu oke. penggantinya. Ada, cuman pasti beda permainannya. Tidak sebagus mereka Tidak dua. sebagus dengan ya Ivar dan Natar kan pemain usianya baru 23 dan 21 kalau tidak salah. Belum banyak pengalaman ya. Dengan JPLPC sudah 32, 22 beda tahun. 10 tahun apa dengan pengalaman dia bermain lama di Liga Inggris kan. Dia sudah tahu cara memotong bola, mengalirkan bola. Kalau seorang gelandang itu kan visinya, bukan hanya tenaga kan. Jadi dia tuh bukan hanya Otak berarti itu, Kak. Iya, Jenderal lapangan. Iya. Ini berbahaya nih, harus dipotong, harus dilanggar. Seperti kemarin kan sudah kosong lini belakang pas di counter attack, polisi narik kan. Professional force tidak ada masalahnya seperti itu, Mel. Jadi bukan hanya sekedar tenaga di sini Otak kan. Iya, otak visinya. PC, oke. Dua gelandang itu Tom Hai dan Joe. Nah, kalau depan saya pikir Kikamoe masih diberi kesempatan dan seandainya deadlock Melihat pertandingan kemarin iya, tuh. mungkin Beckham Putra kembali di situ. Tapi otomatis Ricky Kamboe tidak bakal ada di posisi itu, ataukah diletakkan kembali di gelandang atau dicadangkan. Dan saya inginnya Marcelino kembali main di sisi kanan dan oleh Romeni. Jadi ke depan di depannya ada Kumbuaya, oleh Romeni dan Marcelino. Itu menurut Kakak ya? Iya. Oke. Keinginan saya. Keinginan Kak Teguh. Oke, Kak. Menang atau seri atau kalah? Jujur, Kak. Kalah. Kalah berapa? Kalau saya bilang kalah kita, tapi jangan, kalau bisa jangan lebih dari 2-0. Ya maksimalnya 2-0. 2-0 pun sudah baik itu. 2-0 memang lebih. Itu Sudah ada kemajuan secara kalau matematis. dibandingkan. Secara matematis ya, karena kita Di kandang aja kita kalah 4-0. Kita sulit menang melawan Jepang, harus kita akui. Berbeda kualitas kalau kita melawan Korea Selatan. Korea Selatan 2 kali kalah sama kita. Ini Jepang. Walaupun mereka kemungkinan tidak full squad, Jepang tetap Jepang, sama Australia tetap Australia. Iya, benar. Tapi semoga saja tidak kalah lebih 2-0, tapi ada juga kemungkinan kita mungkin bermain sampai seri, Mel. 1-1 lah mungkin. Oke. Keinginan Kakak itu adalah ya masuk 1 gol lah ya. Ya kemungkinan itu ada, mungkin saya kira kemungkinan 1-1 masih bisa lah seri, tetapi memang kalaupun kalah jangan lebih dari 2-0. Harapannya ya. Harapannya. Oke. Menurut Kak Teguh? Realistisnya sih imbang lebih ke kalah. Karena ini main di kandang, Kak. Iya, Kandang main Jepang. di kandang, Dan iya. Wataremi bilang nggak bakal mau kalah Iya, karena kali ini. Pelatih Jepang juga sudah pusing karena 2 pertandingan mereka tidak pernah menang kan. Iya, Pertama imbang, lawan Arab imbang, lawan Australia kemarin kalah. Masa lolos Piala Dunia ada kalah diakhiri dengan kekalahan. Oh, benar-benar sih. Ini kan pertandingan terakhir mereka sebelum tampil di Piala Dunia kan. Masuk akal ya. Jadi mereka pasti mengincar kemenangan ya. Tapi kan sebagai pencinta sepak bola realistisnya sih imbang lah ya. Imbang dengan Jepang saya pikir bisa mencetak gol lebih dari ya 1-1 lah imbang. Kalau saya sih pengennya Ole Romeni kembali mencetak gol agar sejarah kembali tercipta untuk Ole Romeni seperti itu. Setiap Jadi pertandingan gol. 4 pertandingan 4 gol. Keinginan kita, Mel. Tapi kan kita lihat di atas lapangan benar. Jadi menurut Kakak imbang 1-1? 1-1. Itu sangat realistis kah menurut Kak Teguh? Realistis dan terlalu jumawa sedikit sih. Agak kurang pede sebenarnya aku, Kak. Iya. Mungkin 3-1 kalau kata aku, Kak. Kalah. Iya, kita kalah. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Enggak masalah ya. Not bad lah kalau Kali ini kan bisa. tidak tidak menentukan kan. Jadi ya ini pasti enjoy the game aja. Nothing enjoy tulus. Nothing tulus. Oke. Bebas pemain mau gimana. Ini ya sekali lagi. Ini pertandingan tidak menentukan. Apapun hasilnya, bagaimanapun pola permainan yang diterapkan pelatih, terserah pelatih. Kita sebagai pencinta sepak bola hanya mendukung. Tapi jangan sampai keinginan fans itu jangan sampai banyak gol lah, Kak. Iya, bukan maksudnya dengan pertandingan ini mental kita down, di ronde 4 kita main jelek. Nah, buktikan di ronde 4 nanti bahwa dukungan kita bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia di ronde 4 mendatang. Dengan yang apalagi cuma main 2 kali kan. Iya, 2 pertandingan terakhir untuk kita bisa. Belum tahu Kak itu di mana? Belum tahu kabar kan. Soal Arab dan Qatar yang menjadi tuan rumah itu kan memang belum resmi dari AFC kan? Hanya klaim, men. Iya. Hanya gosip ya berarti? Baru gosip. Baru gosip. Tapi kan biasanya gosip tuh
fakta. fakta yang tertunda kan. Tapi Irak juga kayaknya Nggak butuh setuju, transparansi ya Iya, untuk karena- tuan rumah. Ya tapi fair Kakak aja. sendiri adakah pendapat untuk tuan rumah maksud aku? Nah, jadi kan aturan ini sementara kemarin itu masih tipis-tipis lah ya, Mas. Namanya kan Arab Saudi dan Qatar itu mengklaim dalam artian mereka memang dari segi kesiapan siap karena memang mereka beberapa kali menjadi turnamen akbar ya. Itu mungkin yang jadi modal mereka. Nah, tetapi itu juga sebenarnya belum ada resmi. Memang bermainnya terpusat, tidak akan kandang tandang, bermain terpusat. Nah, ini artinya Indonesia juga masih bisa mengajukan bidding sebenarnya. Ketika bidding nanti bisa juga mengajukan seperti itu. Kalau memang masih ada kesempatan itu, karena toh memang belum ada keputusan resmi. Itu kenapa Irak sampai mereka memprotes, kenapa tahu-tahu Arab Saudi dan Qatar mengklaim hal tersebut. Nah, artinya kalau mereka mengklaim, kita juga bisa dong mengklaim. Ini juga harus dikejar oleh PSSI. Benar. Karena Harusnya kayak itu kan. karena faktor pemain ke-12 harus kita akui di Indonesia sangat menentukan. Benar-benar. Apalagi yang katanya isunya yang tampil terbaik lah katanya di round ketiga. Nah, kalau di sistem round keempat itu peringkat pertama lolos otomatis, sementara peringkat kedua dan ketiga itu masih ada kesempatan untuk playoff. 3 dan 4 Kak? Bukan. Yang mana gimana? Peringkat satu lolos otomatis kan dibagi menjadi dua grup. Peringkat Kalau dua langsung playoff. langsung lolos. Iya, peringkat satunya langsung lolos. Langsung lolos peringkat dua playoff di lagi round ke empat zona nanti? Oceania. Iya. Peringkat dua, antara peringkat dua ditemuin dulu, baru Ya, Antar zona ini Oceania. ya, baru antar benua. Antar benua. Antar benua. Oh, oke. Sama Siangnya. itu kayak mana menurut Kak Teguh tadi? Lebih panjang, lebih sulit kalau melalui ronde kelima kan. Lebih capek lagi kayak kita Bukan yang lebih Olimpiade capek, Kak ya? karena ya lebih panjang lagi. Kalau Olimpiade cuma sekali. Kalau di itu ada, kalau nggak salah ada 6 tim. Jadi kita tuh harus bertanding 3 kali kalau nggak salah. Jadi dari semifinal dari perempat final ke semifinal baru final. Dan itu hanya satu yang lolos, cuma yang juara grup kan. Untuk yang round 5 Kak ya? Iya. Dari 6 tim itu kita yang tim terendah, 2 terendah itu bertemu di perempat final. Asia dulu. Iya, Asia. bukan Asia yang Oceania itu semua itu. Jadi 2 tim dari peringkat FIFA terendah ketemu di 2 dan yang 2 tertinggi itu sudah nunggu di semifinal. Jadi kan 6 kan? Jadi yang menang baru ketemu yang tertinggi itu. Nah, sudah itu ketemu lagi di final. Dan Diambil satu. Cuma satu dari 6 tim Slot. itu. Jadi mau tidak mau ronde 4 ini harus mati-matian selesai di sini. Harus Walaupun potensi kita dengan yang drawing sekarang yang walaupun sudah kebaca sih ya, lawan kita kemungkinan besar bakal Qatar dan Irak. Ya, Ketemu lagi Irak. Iya, melawan Irak kita 3 kali tidak pernah menang. Di Piala Asia kita terbang Irak juga. 3-1, di sini kalah 2-0, di Basra kalah 5-1 kan. Tapi dengan pemain yang berbeda, kita harap bisa lah mengimbangi. Terakhir kemarin bisa kita mengimbangi sebenarnya karena cuaca kepanasan ya terakhir di Indonesia ngos-ngosan. 2-0 ya? Dia 2-0 dengan blunder El Nado kan. Nah, yang melawan Qatar itu tadi memang pemainnya tidak terlalu wah, tapi faktor non teknisnya itu main seperti itu. Jadi sebenarnya ya berat juga, tapi kalau kita mau lolos Piala Dunia dan main Piala Dunia, otomatis kita tidak mau ya tidak bisa lagi kita melawan Malaysia, Laos. Ya harus tim-timnya yang di atas itu pasti kan. Mau tidak mau ya. Oke, siap. Ya kalau mau aman sih kita di round kelima 4 poin lah minimal. Kalau mau napas perpanjang lagi. Round keempat. Round 5 nanti. Round 4 sorry. Round 4 harus 4 poin lah, 3 kali menang, 1 kali menang, 1 kali seri. Jadi artinya hitungannya gitu ya? Dia napas kita masih bisa lagi ke round 5, ke round 5. Jangan kalah intinya. Kalaupun kalah. Nah, lebih baik lagi kita sapu bersih. Bener sih. Tapi ya itu tadi kita ngelawannya negara Arab. Ya, semuanya negara Arab, Mel. Iya, kita sendiri kan dari 6 itu Asia Tenggara, Indonesia sendiri. Iya. Dari Asia lain cuman Indonesia sendiri semuanya dari Arab. Selain itu Arab. Iya. Oman. Apa? Yang sudah pastikan Arab Saudi, Irak, Uzbek Uzbek udah lolos. Uzbek sudah lolos Piala Dunia langsung. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab antara Palestina atau Oman. Oh. Jadi Arab semua. Iya benar. 5-nya kita cuma Indonesia yang 1 yang ini. Oke. Ada tambahan Kak? Cukup. Ya, cukup. Oke.
Baiklah Tribuners, sampai di sini sesi kita membahas podcast kita. Ketemu lagi di Lain waktu. Timnas senior. Momen timnas yang lain. Momen timnas yang lain. Iya, Dan masih. jangan lupa nonton 5:30 ini live reaction di YouTube Tribun Sumsel dan sripuku.com. Sampai jumpa dari saya Melisa. Saya Odi. Saya Teguh. Dadah. Indonesia sekali lagi menang di kandang sendiri melawan China di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, sebelum lebih jauh saya membahas ini, sekali lagi saya juga ditemani oleh rekan saya, Kak Odi dan Saya Teguh. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Baik ya. Full senyum ini. Full senyum ya. Full senyum habis makan daging banyak. Walaupun gol cuma satu Kak ya? Satu. Oh iya. Oke Kak, langsung aja kita bahas preview dulu Kak ya. Untuk Kak Odi dan Kak Teguh kan kita lihat banyak yang debut ya Kak di pertandingan Indonesia melawan Cina di GBK. Salah satunya Audero, Beckham, Sudah 2. terus si itu juga Egy Kak yang full main. Oh, bukan debut berarti. Bukan debut ya. Debut di era. Kita bahas Pasek dulu Lembang. aja pemain yang Kakak seneng selama pertandingan yang menurut Kakak tuh di pertandingan Indonesia melawan Cina yang Kakak lihat, yang Kakak fokus ya. Kalau saya lihat dari saya sebagai fans timnas Indonesia, Mel, mungkin ini puncak dari permainan terbaik era Patrick Kluivert ya. Dari 3 match yang dilalui, 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Di mana 2 kemenangan kita raih di kandang sendiri dan kekalahan di kandang Australia ya. Nah, jadi kenapa saya bilang itu memang puncak terbaik kita, karena bukan saja soal hasil yang kita bisa metik 3 poin, tetapi memang secara permainan, secara individu kita sangat baik dan sangat merata, Mel. Apalagi sangat kita apresiasi Coach Patrick Kluivert kemarin berani memainkan banyak pemain dari Liga 1. Apalagi sejak dari awal kan kita tahu sendiri ada Ricky Kambuaya dipasang di winger kiri, ada Yakob Sayuri, ada Egy Maulana Fikri yang dipasang di situ, tentu Rizky Ridho sendiri, Mel. Dan yang menariknya juga Stefano Lillipali dan Beckham Putra juga diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert yang kita tidak sangka dia justru tidak memainkan Max Hilgers yang biasa menjadi langganan, Rafael Strike. Nah, mungkin ini yang membuat kita sangat applause dengan Berani tim ya. kepelatihan Patrick Kluivert yang sangat berani dan memberikan warna baru dari wajah timnas Indonesia, Mel. Kalau saya lihat kemarin yang banyak beberapa pemain memang memberikan kontribusi terbaiknya. Kalau kita bilang rata-rata semua memberikan kontribusi terbaik dan tidak ada miss pada kesalahan pada pertandingan kemarin di laga-laga seperti laga sebelumnya. Memang kalau kita lihat di situ ada penampilan terbaik seperti dari Joey Paul Pesci tentu, dari Ricky Kambuaya, juga kita tidak lupakan Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra di masuk menit-menit akhir menunjukkan performance yang sangat baik, Mel. Tetapi kalau saya harus memilih satu, saya bakal memilih sosok Ricky Kambuaya, Mel. Dari starting permainan tuh kemarin ya. Kenapa alasannya Kak? Ya, kita lihat sendiri awalnya kita sedikit khawatir ya tidak adanya seorang Marcelino yang dimana dia memang per style, memang dia bisa role play kemana. Rupanya Ricky Kambuaya menampilkan performance yang lebih baik menurut saya dan strength, kekuatan dia, gocekan dia bahkan lebih menyulitkan lawan, Mel, dibandingkan seorang Marcelino. Karena seorang Ricky Kambuaya dia memang mempunyai skill, tetapi dia sudah permainan dia sudah dewasa, dia tahu kapan harus dribble, kapan harus membeli bola, kapan harus shooting. Terbukti penalti berkat dari gaya permainan seorang Ricky Kambuaya. Itu bukan sebuah hadiah, bukan kebetulan. Memang penetrasi dia yang bola di mana lepas, dia mencoba penetrasi, tetapi kaki lawan pas kedua nyangkut di kaki Ricky Kambuaya, Mel. Ada Kakak kepikiran nggak itu bakal penalti atau enggak? Jelas kalau itu sudah jelas karena kalau di langkah pertama memang tidak karena itu tidak sengaja, dan tapi pas momen di kedua terlihat sekali kaki pemain Cina mencoba menahan seorang Ricky Kambuaya. Itu yang membuat seorang wasit tidak ragu untuk memberikan penalti. Memang sempat melihat VAR, tetapi dengan tanpa ragu-ragu wasit memberikan hadiah penalti kepada kita, Mel. Oke. Kak Teguh, kalau Kak Teguh siapa sih yang Kakak player fokus kalau kata timnas Indonesia itu? Ya, memang benar kata dia di semua pemain timnas Indonesia kemarin bermain apik hampir seluruhnya ya, walaupun ya tidak lepas dari kesalahan karena
pemain-pemain kita juga kan pemain yang beberapanya baru bergabung seperti Audero beberapa kali salah passing kan itu cuma kesalahan minor. Tapi dari pertandingan melawan Cina kemarin saya malah fokus ke Joy Palupesi. Kenapa Joy Palupesi? Karena di pertandingan itu dia terlihat permainannya sangat terlihat dibandingkan melawan Bahrain. Kalau Bahrain kemarin kan kita agak slow ya, ini bola. kelihatan. Kali ini kan kelihatan dia saat memotong bola kelihatan ya. Dapat banget, pas banget. Jadi walaupun diserang, Cina lebih menguasai bola di babak kedua, tapi gaya potongan potongan bola dia tuh slidingnya itu pas gitu. Jadi ya itu salah satu yang tidak kita miliki selama ini kan, dibandingkan dengan Nathan yang agak sedikit stylish, dan Ivar Jenner juga agak sungkan untuk bermain kotor kan. Kalau kalau Joy Palupesi kan berani kotor itu baik kan. Ya meski begitu kalau secara overall memang Ricky Kambuaya bermain sangat baik selain oleh Romani yang mencetak gol. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, Joy Palupesi menjadi penyimbang dalam pertandingan itu sebenarnya Mel. Dan saya pikir pada pertandingan melawan Jepang dia pasti harus dimainkan karena kita dan dia belum kena kartu. Seberapa kuat lini tengah kita menghadapi lini tengah Jepang yang katanya Wataru Endo main, semuanya main kan. Itu kan di satu sisi pencinta sepak bola Indonesia ingin Jepang lapis kedua, lapis ketiga yang main, tapi para pemain kita ingin semuanya kalau bisa Jepang bermain full. Itu kali mentalitas. Berbeda dengan apa yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu yang saat ini yang timnas Indonesia punya mentalitas. Ya kalau kita benar kata Van den Berg, kalau kita ingin maju lebih jauh ya kita harus melawan tim-tim kuat. Kalau kita melawan tim-tim lemah ya kita ke situ-situ aja, nggak bakal naik. Benar masuk akal. Kak Odi, saya tuh ngelihat waktu nonton langsung tuh kayak gregetan ya di ronde 1, ronde 2 apalagi. Apa sih yang harus diperbaiki lagi saat melawan Jepang? Apalagi Jepang nggak mau kalah Kak di kandang sendiri Kak. Dan dia sudah kalah kan ngelawan Australia dan tentunya kalau ngelawan Indonesia pasti rankingnya turun drastis kan. Nah menurut Kakak gimana Kak? Nah yang menarik ini Mel, Jepang ketika dia sudah dipastikan lolos, mereka mengalami dua hasil yang tidak baik, di mana mereka seri melawan Arab Saudi dan kalah 1-0 melawan Australia. Memang skuad Jepang di dua laga itu memang tidak full, ada sekitar 6-7 pemain inti yang tidak dimainkan. Memang laga ini tidak berarti lagi bagi kedua tim ya, tapi memang ini menjadi gengsi dan tentunya untuk menaikkan ranking FIFA kita. Nah, kalau Melisa tadi bilang kita khawatir nih, kalau saya melihat kita hanya ada seorang sosok Oleh Romeni Mel. Kita hanya bertumpu dari sosok Oleh Romeni. Ini yang harus sangat kita khawatirkan. Tetapi ini perbedaan di era seorang Patrick Kluivert di era sebelumnya, di mana Patrick Kluivert berani memasang Rabadan Sananta yang memang satu tipikal dengan Oleh Romeni. Artinya memang lebih banyak lagi jam terbang diberikan kepada pemain pengganti, jadi kita tidak khawatir dengan ada pergantian. Itu terutama di lini depan. Kalau di lini belakang kita oke lah, kita tahu sendiri memang pergantian satu dan lain sangat baik. Kalau di lini depan khususnya nomor 9 itu kita tidak ada lagi, tidak ada pilihan lain ketika misal seorang Oleh Romeni cedera atau kartu. Nah, kita selalu kesulitan. Terbukti dengan sejak adanya Oleh Romeni dia satu pertandingan 1 gol. Memang kita sangat bertumpu kepada seorang Oleh Romeni. Nah, ini yang harus diasah lagi oleh seorang Patrick Kluivert. Memang harus memberikan jam terbang kepada pemain yang lain. Tapi memang sudah kelihatan perbedaannya Mel, karena seorang Patrick Kluivert berani memainkan pemain-pemain yang belum pernah diberi kesempatan di era Sintayong. Nah, mungkin malam ini bakal ada kejutan lagi nih. Saya rasa seorang Beckham Putra patut dicoba untuk bermain sejak awal. Oke. Dan duet sama ini? Ya, bisa saja duet dengan Oleh. Mungkin Egy Maulana Fikri bisa diganti atau gimana? Kalau saya melihat boleh dicoba seorang Beckham Putra. Oke. Kak, melihat lini depan kita yang kemarin kan Egy duet sama Oleh kan? Tapi saya lihat peluang-peluang itu ada tapi gagal terus itu Kak. Itu gimana menurut Kakak? Apakah Egy pantas seperti kata Kak Odi digantikan atau gimana? Ya itu tadi, sepak bola itu kan bukan hanya langsung main kan, tapi perlu chemistry. Sedangkan Egy, Kambuaya, Oleh Romeni itu kan baru sekali itu bermain kan. Ya mungkin mereka
dapat 1-2 passing yang bagus ya. Pas 1-2-1-2-nya. Tapi kan memang chemistry-nya belum dapat pas, belum perfect lah Kak. Jadi saat Ole Romani keluar, tidak ada yang masuk ke dalam. Kan biasa kalau selama ini kan saat trio yang Ragnar, Rafael Strike dan Marcelino, mereka saling berotasi kan. Kalau Rafael Strike keluar, Marcelino masuk. Mungkin di situ yang kurang. Dan saya pikir dengan Marcelino kembali semalam hari ini ya melawan Jepang, itu menjadi momen Marcelino untuk kembali berduet dengan Ole Romani. Jadi sekitar kemungkinan lini depan kita sedikitnya sudah terbiasa lah main dengan ini kan pertandingan ketiga berarti Ole Romani dan Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia. Tapi kan kalau dia di Oxford sudah sering latihan walaupun tidak bertanding secara resmi seperti itu Mel. Saya pikir ya harus ada chemistry memang. Ini ya menjadi salah satu momen uji coba timnas Indonesia juga menjelang round 4 mendatang Mel. Karena pertandingan round 4 lebih penting daripada pertandingan hari ini sebenarnya. Sehingga ya kita tahu juga ada 5 pemain timnas Indonesia yang absen, bukan absen, mendapat kartu kuning. Ya setidaknya Patrick Kluivert harus bijak lah menanggapi itu, jangan sampai malam itu menggebu-gebu tapi pas di round 4 malah kita kehilangan pemain karena akumulasi kartu. Kak, sudah disinggung oleh Kak Teguh tadi kan ada 5 atau 4 ya? 5. Yang kartu kuning kan? Ada Verdong, Jay, Nathan, Kevin, dan Yakub Sayuri kan. Nah menurut kakak sendiri apakah ada banyak perubahan? Karena melihat kita itu bertumpu sama Calvin Verdong tentu. Kapten kita Jay. Kalau Nathan kan bisa ada Joey kan dan lainnya. Kalau Yakub juga ada yang lain juga tuh. Kevin Dix juga bisa dicoba sama Sandy Walsh kan atau itu. Gimana menurut kakak? Ya memang 1-2 posisi memang kita saklek tidak pernah berganti sejak di era kepemimpinan Sintayong ya. Kalau kita tahu sendiri Jay Ijes, Calvin Verdong dan Tom Haye salah satunya yang tidak pernah diganti walaupun bagaimana formasinya, siapapun pelatihnya. Nah memang mungkin malam ini sudah saatnya seorang Patrick Kluivert melakukan eksperimen nih Mel. Karena lawan yang akan kita lawan di round 4 bahkan andaikan kita lolos ke Piala Dunia nanti pasti lebih sulit. Nah, jadi memang kita tidak boleh hanya berpaku dengan tim inti saja. Pakem itu saja. Nah, mungkin malam ini saya rasa dia bisa saja mengembalikan dengan formasi kesukaan dia 4-3-3 atau 4-4-2 melihat situasi seperti ini Mel. Walaupun Pakem yang sudah dia pakai dengan 3, apalagi memang Jay Ijes tidak bisa bermain kan pada malam ini kan. Kayaknya iya deh. Artinya masih bisa di situ kan kalau dia bisa memakai 4-4-2 di situ tenaga seorang Justin Hubner, Max Hilger, Kevin Dix bisa dimanfaatkan untuk dari 4 belakang. Nah, tentu itu bukan jadi hal yang sulit karena sebenarnya pergantiannya beda-beda tipis. Hanya saja memang Pakem selama ini kita sudah saklek dengan 3 back itu. Andaikan seperti ini, jika kita lolos ke Piala Dunia kita hanya berpaku kepada 2-3 pemain saja, tentu kita sedikit kesulitan. Nah, artinya saat ini memang apalagi ini memang pertandingan tidak berpengaruh lagi. Dan inilah saatnya seorang Patrick Kluivert untuk melakukan sedikit rotasi dengan mengedepankan apa nih formasi yang bakal dipakai ketika kita melawan tim seperti ini dan tim lain seperti ini. Jadi kita harus seorang Patrick Kluivert harus memiliki opsi-opsi dan tidak boleh saklek dengan formasi yang dia punya. Walaupun Patrick Kluivert juga belum berani Kak, dia diwawancara kan masih nggak bisa belum berani untuk mengubah apa yang diwariskan oleh tanda kutip ya diwariskan oleh STY kan. Itu menurut kakak gimana? Sebenarnya kan pendapat dia sendiri seperti itu. Kan dia pernah mencoba pas pertandingan pertama lawan Australia, hasilnya sebenarnya sangat baik, kita menguasai bola, tetapi mungkin pemain warisan Sintayong ini belum terbiasa juga. Karena kita lagi-lagi transisi bertahan ke menyerang kita belum begitu baik. Tetapi terus juga pada melawan Australia itu, pada saat melawan Australia, Joey Palupisa harus kita ingat dia tidak bermain sebagai starter. Karena Nathan Chow yang dipasang seperti ini. Saat melawan Australia mungkin dengan komposisi yang sudah matang ini dengan 4-3-3 mungkin bisa jalan karena kita tahu sendiri pemain-pemain Eropa mereka sudah terbiasa dengan formasi itu, men.
Ya untuk eksperimen ya mungkin bisa jadi ya di saat Karena 5 pemain tadi kan. Selain itu malam ini juga Rizky Ridho tidak dicoret Hamstring, kan ya, lupa. karena cedera kan. Nah, Tidak ini dimasukkan, menjadi kesempatan Miss Hilgers kan, baik itu menggunakan 3 back atau 4 menggunakan 4 back. Tapi dengan J.I. Jazz yang sudah dapat kartu kuning ya, saya pikir alangkah baiknya Diistirahatkan dulu, Kak? bukan ya, setidaknya bukan diistirahatkan, disimpan. Kalau diistirahatkan bakal main lagi, disimpan. Padahal untuk ini ronde Kak, keempat lagi. pelatih Jepang waspada Kak dengan J. Ya karena pelatih Jepang menganggap pondasi permainan Indonesia itu adalah dari J. Yes. Ya tapi kan ini kalau dia belum mendapatkan kartu kuning, tidak ada masalah, Mel. Cuman karena ini pertandingan round 4 lebih penting dibanding pada pertandingan ini, saya pikir ya ada baiknya J.I. disimpan, walaupun sejatinya saya ingin Indonesia bermain full tim ya, untuk melihat kemampuan kita seperti apa kan. Setelah kita di Piala Asia dibantai 1-3, kemarin dibantai lagi 0-4 di kandang sendiri. Babak pertama itu Kak ya? Babak pertama yang 4 2-0. Nah, saya pikir ini waktunya yang tepat, tapi dengan melihat beberapa pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning, serta ya balik lagi round 4 lebih penting dibanding malam ini, ya apa salahnya dirotasi. Dan bukan meremehkan juga ya? Bukan meremehkan. Terlebih Rizky Ridho kan memang cedera dan tidak masuk dalam skuad 23 skuad yang pada pertandingan malam ini. Dengan J.I. Jazz yang sudah mendapatkan kartu kuning, bila ingin merubah formasi yang menjadi 4 back atau tadi, bisa dicoba Justin Hubner dan Miss Hilgers. Jadi tidak ada yang selama ini ada matahari kembar bahwa ada J.I. Jazz dan Miss Hilgers. Jadi salah satunya bisa diistirahatkan. Dan masuk akal ya. Toh Justin Hubner di Wolverhampton juga bermain 4 back kan, walaupun dia sering jadi full back, tapi dia kan selama ini juga bisa main di center back. Nah, dengan tidak ada matahari kembar dan Rizky Ridho-nya cedera, saya pikir ya tidak ada salahnya menempatkan 2 center back, Miss Hilgers dan Justin Hubner di situ. Jordi Amat Kak? Ya. Bakal main kah? Menurut Kakak? Dengan absennya Ridho? Dengan ada banyak pemain ini, saya rasa Jordi Amat jadi pilihan kedua atau ketiga ya, Mel, tergantung Patrick Kluivert. Dan selain J.I. Jazz, Calvin Verdong, Mel. Calvin Verdong itu siapa lah Kak yang pantas? Maksudnya kayak gini, Mel. Kita tidak pernah kehilangan Calvin Verdong di sisi kiri selama ini, selalu ditempatkan di situ. Bertumpu dengan dia kan? Bertumpu dengan Calvin Verdong. Nah, dengan pertandingan tidak menentukan ini, mungkin menjadi salah satu, salah satu wanti-wanti kita apabila kita kehilangan Calvin Verdong. Kita bisa ada jaga-jaga, ada Dean James itu. Oh iya ya, lupa. Dean James memang back kiri di Go Ed Hegel kan memang di back kiri dan bisa di situ kan. Belum lagi ada Sen Patinama, walaupun Pratama Arahan dicoret kan, tidak dipanggil, tidak dimasuk dalam skuad. Seperti itu, Mel. Saya pikir ya bisa saja rotasi menggunakan 4 back, tergantung keinginan pelatih. Tapi kalau Patrick Kluivert tetap ingin menggunakan 3 back, ini salah satu momen pembuktian Miss Hilgers bahwa mereka juga bisa bermain dengan selama ini bertanding kalah terus kayak bukan kali sih seri. Imbang melawan Bahrain, kalah melawan Cina, kalah lagi melawan Australia. Kan itu kan Miss Hilgers semua. Nah, ini menjadi pembuktian Miss Hilgers sih, menggunakan 3 back, Justin Hubner, J.I. Jazz dan Miss Hilgers. Dengan Rizky Ridho yang cedera kan. Ya, tapi balik lagi ini kan cuman pendapat kita dan keinginan kita, dan semuanya keputusan dari Patrick Kluivert. Untuk kiper Kak, menurut Kakak, apakah Pak Audero atau melihat Audero kemarin keren Kak penyelamatannya Kak, saves yang itu kan yang hampir gol itu gimana Kak? Menurut Kakak apakah diturunkan Audero atau Martin Paes menurut Kakak ya? Ini pendapat Kakak. Kalau ingin menambah daya saing di antar lini belakang, khususnya penjaga gawang, itu saya rasa memang sebaiknya kembali lagi menurunkan Emil Audero. Karena kalau secara jam terbang memang harus kita akui Emil Audero lebih tinggi daripada seorang Martin Paes.
Tetapi memang di awal-awal dia bermain sedikit kaku karena wajar seorang pemain Babak pertama memang agak ini iya, kayak debut ya. Debut namanya debut kan. Tetapi memang praktis kalau tidak salah kemarin hanya satu shot on target yang sangat menyulitkan, itu pun sangat baik bisa dihalau oleh seorang Mel Audero, di mana dia double save di situ. Dia kan keluar dari gawang ketika corner dan dia kembali lagi. Praktis Cina kemarin hanya satu itu peluang matang mereka. Sementara kita shot on target kita 3 kalau nggak salah. Iya. Nah, kalau saya inginnya bermain lagi Emil Audero. Jadi memang persaingannya semakin ketat nih di antar lini. Jadi memang siapa yang benar-benar siap itu yang harus bagus, diturunkan. yang siap. Itu harapan saya, Emil Audero kembali dipasang. Oke. Selain itu Kak, diganti siapa lagi di depan? Tadi kan Kakak minta Marcelino kan? Marcelino dan Ole ya. Satu lagi siapa? Beckham ya? Kalau saya Beckham, harapan saya Beckham masih bisa dikasih bermain lagi, maupun dari pertama ataupun udah masuk dari bangku cadangan, dengan tentunya waktu yang lebih durasi lebih lama, karena kita tidak bisa menilai seorang pemain hanya sampai 10 sampai 20 menit, 30 menit lah bisa kita menilai performa pemain tersebut perform atau tidak begitu memang. Yang di belakang tadi Kakak setuju dengan Kak Teguh yang Mes bisa dibuktikan. Saya rasa kalau Patrick Kluivert memang harus melakukan rotasi ataupun mau eksperimen, mungkin bisa dia memasang 4 back. Tetapi kalau dia tetap pakem 3-4-3, tentu kita di situ masih ada kan, di situ kan Justin Hubner, di situ masih ada Mesilger dan masih ada Kevin Dix. Nah, tapi yang menjadi PR nanti seorang back kanan, apakah Jakob Sarjuri tidak bisa bermain kan? Bermain. Nah, kalau kalau Jakob Sayuri bermain, Sayuri Kak yang dapat itu. Iya, boleh masih main, boleh main. Artinya kita aman. Di situ sudah ada Jakob Sayuri. Nah, di situ kita ada Jakob Sayuri, di kiri tentu kita ada Dan James. Kita lihat kemarin perform dia sangat baik sebenarnya. Dia tipikal permainan dia keras, ngotot, sama seperti Calvin Verdong. Memang kalau dari sisi bertahan dia tidak terlalu tidak sebaik seorang Calvin Verdong, karena memang dia tipikal wingback modern yang 60% 70% menyerang, 30% bertahan. Nah, mungkin nanti lebih kalau kita pasangkan seorang Marcelino dan Ricky Kambuaya, ini tipikalnya agak sama nih. Kalau mereka dipasang dari sisi winger ketemu winger, karena mereka tipikal bermainnya main lebih ke dalam, bukan main melebar. Nah, mungkin saya rasa memang harus tetap dimainkan seorang Ricky Kambuaya biar jam terbang dia tetap lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi PR kita, sayap kanan nih. Nah, dari kanan ini yang mungkin harus kita masih pikirkan. Tetapi kalau lihat kemarin Egy Maulana Fikri masih oke aja sih. Kan kita lihat kemarin lebih banyak yang nembus dari pertahanan kanan atau kiri Kak? Sebenarnya dari kanan. Dari kanan. Ya? Tetapi kalau kita lihat sekarang Egy Maulana Fikri permainannya sudah dewasa, Mel. Dia tidak lagi seperti dulu yang gocek sana gocek sini, tetapi dia tahu kapan gocek, kapan lari, kapan passing, kapan membuka ruang. Terbukti kita lihat mereka kerap kali bermain segitiga di antara di situ ada Ole, di situ ada Egy Maulana Fikri, kadang ada Ricky Kambuaya, ada Tom Haye maupun ada Jakob Sayuri. Kita lihat sisi kanan sebenarnya kalau kita lihat kemarin lebih hidup ya. Untuk permainan 1-2. Sementara Ricky Kambuaya dan Calvin Verdong lebih ke tipikal yang menusuk nih, maupun keluar ataupun ke dalam. Berbeda dengan sisi kanan selalu membuat triangle di situ. Coba kita perhatikan lagi permainan mereka kemarin, berani main 1-2 di ruang-ruang sempit, Mel. Tapi kayaknya Calvin Verdong di babak 1 kayaknya ini Kak, menurut saya agak kayak kurang ya, atau gimana menurut Kakak? Tapi di babak kedua bagus dianya. Mungkin kurang dalam artian dia lebih sedikit bertahan karena dia tidak mau mengambil resiko, Mel, terlalu, karena kemarin melawan Cina kan memang itu poin penting kita. Kita wajib harga mati 3 poin. Terbukti ketika babak kedua dia main sudah sangat lepas. Dia sangat lepas, bahkan dia berani sampai ke depan. Sampai dengan maju. Iya, apalagi covernya sudah juga Justin Hubner sangat baik kemarin. Praktis dari sebelah kiri nggak terlalu diserang. 0 kartu kuning. Iya. Hebat Justin Hubner. Semenjak pacaran ya. Jadi bagus ya, jadi dia pacaran jadi semangat. Nah, Kak, menurut Kakak Audero atau Pas Kak yang main Kak? Iya, aku pengennya sih Audero karena ngelihat kemarin Kakak cocok selama ini apakah lebih cocok Audero lah atau dengan Pas? Iya, kedua kiper kan memang 11-12 ya kualitasnya ya. Bermain di tim-tim top Eropa Tapi kalau dibandingin masih Audero Kak ya? Ya kalau dari CV-nya sih iya, tapi kan
kenyataannya di Inter maupun di Juve, Audero juga tidak bukan yang tapi bukan kan pemain inti ya. Masih menjadi bayang-bayang Gianluigi Buffon pas di Juve. Ya tapi kan tetap saja latihannya sama. Benar-benar. Tapi kan pas di Sampdoria juga dia bermain sebagai kiper inti walaupun akhirnya Sampdoria terdegradasi. Dan ini juga sekarang jadi rebutan Sampdoria lagi pengen lagi Kak. Palermo dan Como. Oh, Palermo ya. Kak Palermo ingin meminjam Audero lagi. Berarti kan itu menunjukkan kualitas yang apik dari Audero sebenarnya kan. Nah, dengan adanya Audero dan Martin Paes persaingan semakin seru. Dengan Martin Paes yang kemarin sudah kebobolan 4 kali melawan Jepang, saya pikir ya apa salahnya mencoba Audero Mulyadi kan, biar Martin Paes bisa istirahat juga kan. Jadi di ronde 4 kita punya kualitas dua kiper yang bagus. Terserah Patrick Kluivert dan Alex Pastoor mau menurunkan siapa. Tapi pertandingan ini kita lihat sebagaimana sih kemampuan Audero kalau digempur Jepang seperti itu kan. Jadi kita lihat kemampuannya saat digempur Jepang. Kalau kemarin kan memang kurang kelihatan gempuran Cina agak kurang. Jadi karena dari Cina juga nggak terlalu, cuman sekali save-nya itu kan. Dengan digempur Jepang seberapa tangguh sih Emil? Kita bisa lihat di situ, Mel. Oke. Kak, kita langsung ke ini aja ya, langsung ke susunan pemain menurut Kak Odi dan Kak Teguh. Itu menurut Kak Odi gimana, Kak? Mungkin untuk malam ini untuk mengurangi resiko setengah 6 ya pertandingannya. Iya, sore nanti Patrick Kluivert kan berjanji bakal menunjukkan kembali tren positif permainan yang menyerang dan baik. Saya rasa dia tetap memakai 3-4-3. Dengan kondisi yang ada, tentu trio lini belakang nanti akan diisi oleh Justin Hubner, Kevin Dix dan Messi Hilgers. Kevin Dix, Justin Hubner dan Messi Hilgers. Oke. Nah, untuk kiri dan kanan sudah saya bilang tadi, di kiri saya lebih ingin memainkan seorang Dean James, dan di kanan ada Jakob Sayuri. Tentu di dua tengah tetap menjadi milik Joey Palupesi dan Tom. Nah, untuk tiga di depan ini saya kiri tetap ingin memainkan seorang Ricky Kambuaya, Oli Romeni, dan di sayap kanan ini antara Egy Maulana Fikri atau seorang Beckham Putra, karena Beckham Putra juga terbiasa main di sisi sayap kanan. Tetapi kalau melihat dari jam terbang, performa, dan strength atau postur, mungkin Egy Maulana Fikri bakal dipasang kembali di trio di lini depan itu, Mel. Oke. Kak Teguh, apakah setuju dengan Kak Odi yang bilang Beckham dijadikan starter? Kalau ada Ricky Kambuaya di situ dan Beckham di situ sepertinya sulit ya. Dan menurut Kak Odi ya? Kalau dalam satu posisi, karena Beckham kan kemarin lebih banyak ditarik di kiri kan, penyerang kiri, dan Ricky Kambuaya ditaruh di tengah. Berarti kan logikanya posisi mereka harus posisinya sama-sama. Dan memang Beckham kan banyak berlari dari sisi kiri ya. Nah, berarti kalau kalau Beckham masuk, berarti Ricky Kambuaya yang harus ditarik, dan nggak bisa dua-duanya. Menurut saya seperti itu. Ya. Karena posisi sama, atau kalau tidak Ricky Kambuaya ditaruh di double pivot menggantikan Tom Haye. Kalau kemarin kan seperti itu kan. Ricky Kambuaya ditarik ke tengah, Beckham Putra yang ditaruh di sana. Nah, kalau dari formasi ya saya pikir tetap 3-4-3 sih, tapi bukan Kevin Dix. Tapi saya lebih pilih dengan ini keinginan kita untuk tim Indonesia bermain pool ya. Saya pikir ini waktunya untuk mencoba Messi Hilgers dengan bertrio dengan J.I. Jas dan Justin Hubner sih di bawah. Sekali lagi membuktikan ya. Iya, untuk membuktikan sekali lagi bahwa dia pantas untuk membela timnas Indonesia kan. Dan di belakangnya ya tadi Audero. Untuk tengah tetap pengennya sih di sebelah kiri Kevin Verdong. Tapi aku tuh masih penasaran dengan Dean James. Apa salahnya untuk sekali-sekali mencoba Dean James kan, dengan mengistirahatkan Kevin Verdong. Dan di kanan ya Kevin Dix tidak tergantikan kalau memang akumulasinya tidak bukan maksudnya Patrick Kluivert tidak ragu menurunkan Kevin Dix meski sudah mendapatkan kartu kuning. Dan di lini tengah double pivot ya mau tidak mau Tom Haye dan Joey Palupesi. Nggak ada yang bisa gantiin Kak ya? Kalau misalnya kita ada
kan kayak kata kakak kan. Siapa yang diganti? Joy Pelpesi-nya atau Tom Haye-nya? Iya, di antara dua itu kan nggak mungkin lah. Kan beda permainan, Mel. Beda misal Tom Haye. Nah, kalau Tom Haye sudah ada itu Ricky Kamboya. Ada Ricky Kamboya. Kalau Joy? Iya, setidaknya ada Nathan. Ivar Jenner. Lebih baik dari Nathan layak Ivar ya? Gimana? Kalau misalnya Nathan nggak dimainin, Ivar berarti? Iya, antara itu penggantinya. Ada, cuma pasti beda permainannya. Tidak sebagus mereka dua. Tidak sebagus dengan, ya Ivar dan Nathan kan pemain usianya baru 23 dan 21 kalau tidak salah. Belum banyak pengalaman ya? Dengan Joy Pelpesi sudah 32, beda 10 tahun. Dengan pengalaman dia bermain lama di Liga Inggris kan. Dia sudah tahu cara memotong bola, mengalirkan bola. Kalau seorang gelandang itu kan visinya, bukan hanya tenaga kan. Jadi dia tuh bukan hanya otak berarti itu kan, jenderal lapangan. Iya. Ini berbahaya nih, harus dipotong, harus dilanggar. Seperti kemarin kan sudah kosong lini belakang pas di counter attack. Joy Pelpesi narik kan, professional force tidak ada masalahnya seperti itu, Mel. Jadi bukan hanya sekedar tenaga di sini, otak kan. ya? Iya, otak, visinya. Okay. Dua gelandang itu Tom Haye dan Joy. Nah, kalau depan saya pikir Ricky Kamboya masih diberi kesempatan dan seandainya deadlock melihat pertandingan kemarin. Iya. Mungkin Beckham Putra kembali di situ. Tapi otomatis Ricky Kamboya tidak bakal ada di posisi itu, ataukah diletakkan kembali di gelandang atau dicadangkan. Dan saya inginnya Marcelino kembali main di sisi kanan dan oleh Romani. Jadi ke depan di depannya ada Kamboya, oleh Romani dan Marcelino. Itu menurut kakak ya? Iya. Okay. Keinginan saya. Keinginan Kak Teguh. Oke Kak. Menang atau seri atau kalah? Jujur Kak? Kalah berapa? Kalau saya bilang kalah kita, tapi kalau bisa jangan lebih dari 2-0. Ya maksimalnya 2-0. 2-0 pun sudah baik itu. 2-0 memang lebih. Itu sudah ada kemajuan kalau dibandingkan. Secara matematis ya, karena kita di kandang aja kita kalah 4-0. Kita sulit menang melawan Jepang, harus kita akui. Berbeda kualitas kalau kita melawan Korea Selatan. Korea Selatan 2 kali kalah sama kita. Ini Jepang. Walaupun mereka kemungkinan tidak full squad, Jepang tetap Jepang, sama Australia tetap Australia. Iya, benar. Tapi semoga saja tidak kalah lebih 2-0, tapi ada juga kemungkinan kita mungkin bermain sampai seri, Mel. 1-1 lah mungkin. Oke. Keinginan kakak itu adalah ya masuk 1 gol lah ya. Ya kemungkinan itu ada, mungkin saya kira kemungkinan 1-1 masih bisa lah seri, tetapi memang kalaupun kalah jangan lebih dari 2-0. Harapannya ya. Harapannya. Oke. Menurut Kak Teguh? Realistisnya sih imbang lebih ke kalah. Karena ini main di kandang Kak. Iya, Kandang main di Jepang. kandang. Dan ya, Wataru ini bilang nggak bakal mau kalah kali ini. Pelatih Jepang juga sudah pusing karena 2 pertandingan mereka tidak pernah menang kan. Iya, pertama imbang, lawan Arab imbang, lawan Australia kemarin kalah. Masa lolos Piala Dunia ada kalah diakhiri dengan kekalahan. Oh, benar-benar sih. Ini kan pertandingan terakhir mereka sebelum tampil di Piala Dunia kan. Jadi mereka pasti mengincar kemenangan ya. Tapi kan sebagai pencinta sepak bola realistisnya sih imbang lah ya. Imbang dengan Jepang saya pikir bisa mencetak gol lebih dari ya 1-1 lah imbang. Kalau saya sih pengennya Ole Romani kembali mencetak gol agar sejarah kembali tercipta untuk Ole Romani seperti itu. Setiap jadi pertandingan gol. 4 pertandingan 4 gol, keinginan kita Mel. Tapi kan kita lihat di atas lapangan benar. Jadi menurut kakak imbang 1-1? 1-1. Itu sangat realistis kah menurut Kak Teguh? Realistis dan terlalu jumawa sedikit sih. Agak kurang pede sebenarnya aku Kak. Iya. Mungkin 3-1 kalau kata aku Kak. Kalah. Iya, kita kalah. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Enggak masalah ya. Not bad lah kalau ini kan tidak menentukan kan. Jadi ya ini pasti enjoy the game aja. Nothing tulus. Nothing tulus. Oke. Bebas pemain mau gimana. Ini ya sekali lagi. Ini pertandingan tidak menentukan, apapun hasilnya, bagaimanapun pola permainan yang diterapkan pelatih, terserah pelatih. Kita sebagai pencinta sepak bola hanya mendukung, tapi jangan sampai keinginan fans itu jangan sampai banyak gol lah Kak. Iya, bukan maksudnya dengan pertandingan ini mental kita down, di ronde 4 kita main jelek. Nah, buktikan di ronde 4 nanti bahwa dukungan kita
bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia di ronde 4 mendatang dengan yang apalagi cuma main 2 kali kan, Iya, 2 bener. pertandingan terakhir untuk kita bisa. Belum tahu Kak itu ya di mana? Belum tahu kabar kan soal Arab dan Qatar yang menjadi tuan rumah itu kan memang belum resmi dari AFC kan. Hanya klaim. Iya. Hanya gosip ya berarti. Baru gosip. Baru gosip. Tapi kan biasanya gosip tuh Fakta ya. fakta yang tertunda kan. Tapi Irak juga kayaknya Nggak butuh setuju, transparansi ya Iya, untuk karena- tuan rumah. Ya tapi fair Kakak aja. sendiri adakah pendapat untuk tuan rumah maksud aku? Nah, jadi kan aturan ini sementara kemarin itu masih tipis-tipis lah ya. Namanya kan Arab Saudi dan Qatar itu mengklaim dalam artian mereka memang dari segi kesiapan siap karena memang mereka beberapa kali menjadi turnamen akbar ya. Itu mungkin yang jadi modal mereka. Nah, tetapi itu juga sebenarnya belum ada resmi. Memang bermainnya terpusat, tidak akan kandang tandang, bermain terpusat. Nah, ini artinya Indonesia juga masih bisa mengajukan bidding sebenarnya ketika bidding nanti bisa juga mengajukan seperti itu. Kalau memang masih ada kesempatan itu karena toh memang belum ada keputusan resmi. Itu kenapa Irak sampai mereka memprotes, kenapa tahu-tahu Arab Saudi dan Qatar mengklaim hal tersebut. Nah, artinya kalau mereka mengklaim kita juga bisa dong mengklaim. Ini juga harus dikejar oleh PSSI. Benar. Karena Harusnya kayak itu kan. karena faktor pemain ke-12 harus kita akui di Indonesia sangat menentukan. Benar-benar. Apalagi yang katanya isunya yang tampil terbaik lah katanya di round ketiga. Nah, kalau di sistem round keempat itu peringkat pertama lolos otomatis, sementara peringkat kedua dan ketiga itu masih ada kesempatan untuk playoff. 3 dan 4 Kak? Bukan. Yang mana gimana? Peringkat satu lolos otomatis kan dibagi menjadi 2 grup. Peringkat Peringkat dua satu langsung playoff. langsung lolos. Iya, peringkat satunya langsung lolos. Langsung lolos peringkat 2 playoff di lagi round ke empat zona nanti? Oceania. Iya. Peringkat 2 antara peringkat 2 ditemuin dulu baru Ya, Antar zona ini ya Oceania. Kak ya? baru Antar- antar benua. Antar benua. Antar benua. Oh, oke. Sama Siangnya. itu kayak mana menurut Kak Teguh tadi? Lebih panjang, lebih sulit kalau melalui ronde kelima kan. Lebih capek lagi kayak kita Bukan yang lebih Olimpiade capek, Kak ya? Karena ya lebih seperti panjang itu. lagi kalau Olimpiade cuma sekali. Kalau di itu ada kalau nggak salah ada 6 tim. Jadi kita tuh harus bertanding 3 kali kalau nggak salah. Jadi dari semifinal dari perempat final ke semifinal baru final. Dan itu hanya satu yang lolos, cuma yang juara grup kan. Dari Untuk yang round 5 Kak ya? Iya. Dari 6 tim itu kita yang tim terendah, 2 terendah itu bertemu di perempat final. Asia dulu. Iya, Asia. bukan Asia yang Oceania itu semua itu. Jadi 2 tim dari peringkat FIFA terendah ketemu di 2 dan yang 2 tertinggi itu sudah nunggu di semifinal. Jadi kan 6 kan? Jadi yang menang baru ketemu yang tertinggi itu. Nah, sudah itu ketemu lagi di final. Dan Diambil hanya- satu. Cuma satu dari 6 tim itu. Slotnya. Jadi mau tidak mau ronde 4 ini harus mati-matian selesaiin di sini. Harus Walaupun potensi kita dengan yang drawing sekarang yang walaupun sudah kebaca sih ya lawan kita kemungkinan besar bakal Qatar dan Irak. Ya, Ketemu lagi Irak. Iya, melawan Irak kita 3 kali tidak pernah menang di Piala Asia kita terbang Irak juga. 3-1, di sini kalah 2-0, di Basra kalah 5-1 kan. Tapi dengan pemain yang berbeda kita harap Bisa. lah mengimbangi. Terakhir kemarin bisa kita mengimbangi sebenarnya karena cuaca Irak ya, kepanasan yang terakhir di Indonesia ngos-ngosan. 2-0 ya? Dia 2-0 dengan blunder Elnado kan. Nah, yang melawan Qatar itu tadi memang pemainnya tidak terlalu wah, tapi faktor non teknisnya itu Iya, main benar-benar. seperti Main, itu. benar-benar. Jadi sebenarnya ya berat juga, tapi kalau kita mau lolos Piala Dunia dan main Piala Dunia, otomatis kita tidak tidak mau, ya tidak bisa lagi kita melawan Malaysia, Ya. Laos. Ya harus tim-timnya yang di atas itu pasti kan. Benar-benar. Mau tidak mau, Mel. Oke, siap-siap. Ya kalau mau aman sih kita di round kelima 4 poin lah minimal. Kalau mau napas perpanjang lagi. Round keempat. Round 5 nanti. Round 4 sorry. Round- Round 4 harus 4 poin lah, 3 kali menang, 1 kali menang, 1 kali seri. Jadi Oke, artinya hitungannya gitu ya? dia napas kita masih bisa lagi ke round 5 ke round Jangan 5. kalah ya intinya. Kalaupun kalah. Nah, lebih baik lagi kita sapu bersih. Bener sih. Tapi ya itu tadi kita ngelawannya negara Arab. Ya, Semuanya negara Arab, Mel. Iya, kita sendiri kan. Dari 6 itu Asia semua- Tenggara, Indonesia sendiri. Iya. dari Asia lain cuman Indonesia sendiri semuanya Iya. negara Arab. Selain itu Arab. Iya,
Oman. Apa? Yang sudah pastikan Arab Saudi, Iran, Irak, Uzbek. Uzbek udah lolos. Uzbek sudah lolos Piala Dunia langsung. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab Palestina. antara Palestina atau Oman. Oh. Jadi Arab semua. Iya benar. 5 yang kita, cuma Indonesia yang 1 yang ini. Oke. Ada tambahan Kak? Cukup. Cukup. Oke. Baiklah Tribuners, sampai di sini sesi kita membahas podcast kita. Ketemu lagi di Lain waktu. Timnas senior. Momen timnas yang lain. Momen timnas yang Iya, lain. Dan masih. jangan lupa nonton 5:30 ini live reaction di YouTube Tribun Sumsel dan sripuku.com. Sampai jumpa dari saya Melisa. Saya Odi. Saya Teguh. Dadah. Indonesia sekali lagi menang di kandang sendiri melawan China di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, sebelum lebih jauh saya membahas ini, sekali lagi saya juga ditemani oleh rekan saya, Kak Odi dan Saya Teguh. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Baik ya. Full senyum ini. Full senyum ya. Full senyum, habis makan daging banyak. Walaupun gol cuma 1 Kak ya? 1. Oh iya. Oke Kak, langsung aja kita bahas preview dulu Kak ya. Untuk Kak Odi dan Kak Teguh kan kita lihat banyak yang debut ya Kak di pertandingan Indonesia melawan Cina di GBK. Salah satunya Audero, Beckham, Sudah 2. terus si itu juga Egy Kak yang full main. Oh, bukan debut berarti. Bukan debut ya. Debut di era. Kita bahas Patrick dulu Kluivert. aja pemain yang Kakak seneng selama pertandingan yang menurut Kakak tuh di pertandingan Indonesia melawan Cina yang Kakak lihat, yang Kakak fokus ya. Kalau saya lihat dari saya sebagai fans timnas Indonesia, Mel, mungkin ini puncak dari permainan terbaik era Patrick Kluivert ya. Dari 3 match yang dilalui, 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Di mana 2 kemenangan kita raih di kandang sendiri dan kekalahan di kandang Australia. Nah, jadi kenapa saya bilang itu memang puncak terbaik kita, karena bukan saja soal hasil yang kita bisa metik 3 poin, tetapi memang secara permainan, secara individu kita sangat baik dan sangat merata, Mel. Apalagi sangat kita apresiasi Coach Patrick Kluivert kemarin berani memainkan banyak pemain dari Liga 1. Apalagi sejak dari awal kan kita tahu sendiri ada Ricky Kambuaya dipasang di winger kiri, ada Yakob Sayuri, ada Egy Maulana Fikri yang dipasang di tentu Rizky Ridho sendiri, Mel. Dan yang menariknya juga Stefano Lillipali dan Beckham Putra juga diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert yang kita tidak sangka dia justru tidak memainkan Max Hilgers yang biasa menjadi langganan, Rafael Strike. Nah, mungkin ini yang membuat kita sangat applause dengan berani tim ya. kepelatihan Patrick Kluivert yang sangat berani dan memberikan warna baru dari wajah timnas Indonesia, Mel. Kalau saya lihat kemarin yang banyak beberapa pemain memang memberikan kontribusi terbaiknya. Kalau kita bilang rata-rata semua memberikan kontribusi terbaik dan tidak ada miss pada kesalahan pada pertandingan kemarin di laga-laga seperti laga sebelumnya. Memang kalau kita lihat di situ ada penampilan terbaik seperti dari Joey Paul Pesci tentu, dari Ricky Kambuaya, juga kita tidak lupakan Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra di menit-menit akhir menunjukkan performance yang sangat baik, Mel. Tetapi kalau saya harus memilih satu, saya bakal memilih sosok Ricky Kambuaya, Mel. Dari permainan kemarin ya. Kenapa alasannya Kak? Ya, kita lihat sendiri awalnya kita sedikit khawatir ya tidak adanya seorang Marcelino yang dimana dia memang per style, memang dia bisa role play kemana. Rupanya Ricky Kambuaya menampilkan performance yang lebih baik menurut saya dan strength, kekuatan dia, gocekan dia bahkan lebih menyulitkan lawan, Mel, dibandingkan seorang Marcelino. Karena seorang Ricky Kambuaya dia memang mempunyai skill, tetapi dia sudah permainan dia sudah dewasa, dia tahu kapan harus dribble, kapan harus membeli bola, kapan harus shooting. Terbukti penalti berkat dari gaya permainan seorang Ricky Kambuaya. Itu bukan sebuah hadiah, bukan kebetulan. Memang penetrasi dia yang bola di mana lepas, dia mencoba penetrasi, tetapi kaki lawan pas kedua nyangkut di kaki Ricky Kambuaya, Mel. Ada Kakak kepikiran nggak itu bakal penalti atau enggak? Jelas kalau itu sudah jelas karena kalau di langkah pertama memang tidak karena itu tidak sengaja, dan tapi pas momen di kedua terlihat sekali kaki pemain Cina mencoba menahan seorang Ricky Kambuaya. Itu yang membuat seorang wasit tidak ragu untuk memberikan penalti. Memang sempat melihat
VAR, tetapi dengan tanpa ragu-ragu wasit memberikan hadiah penalti kepada kita, Mel. Oke. Kak Teguh, kalau Kak Teguh siapa sih yang Kakak player fokus kalau kata timnas Indonesia itu? Ya, memang benar kata Adi. Semua pemain timnas Indonesia kemarin bermain apik hampir seluruhnya ya, walaupun ya tidak lepas dari kesalahan karena pemain-pemain kita juga kan pemain yang beberapanya baru bergabung seperti Audero beberapa kali salah passing kan itu cuma kesalahan minor. Tapi dari pertandingan melawan Cina kemarin saya malah fokus ke Joy Palupesi. Kenapa Joy Palupesi? Karena di pertandingan itu dia terlihat permainannya sangat terlihat dibandingkan melawan Bahrain. Kalau Bahrain kemarin kan kita agak slow ya, ini bola. Kelihatan. Kali ini kan kelihatan dia saat memotong bola kelihatan ya. Dapat banget, pas banget. Jadi walaupun diserang, Cina lebih menguasai bola di babak kedua, tapi gaya potongan bola dia tuh slidingnya itu pas gitu. Jadi ya itu salah satu yang tidak kita miliki selama ini kan, dibandingkan dengan Nathan yang agak sedikit stylish, dan Ivar Jenner juga agak sungkan untuk bermain kotor kan. Kalau kalau Joy Palupesi kan berani kotor itu baik kan. Iya. Meski begitu kalau secara overall memang Ricky Kambuaya bermain sangat baik selain oleh Romani yang mencetak gol. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, Joy Palupesi menjadi penyimbang dalam pertandingan itu sebenarnya Mel. Dan saya pikir pada pertandingan melawan Jepang dia pasti harus dimainkan karena kita dan dia belum kena kartu. Seberapa kuat lini tengah kita menghadapi lini tengah Jepang yang katanya Wataru Endo main, semuanya main kan, itu kan di satu sisi pecinta sepak bola Indonesia ingin Jepang lapis kedua, lapis ketiga yang main, tapi para pemain kita ingin semuanya kalau bisa Jepang bermain full. Itu kali mentalitas. Beda dengan apa yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu yang saat ini yang timnas Indonesia punya mentalitas. Ya kalau kita benar kata Van den Berg, kalau kita ingin maju lebih jauh ya kita harus melawan tim-tim kuat. Kalau kita melawan tim-tim lemah ya kita ke situ-situ aja, nggak bakal naik. Benar masuk akal. Kak Odi, saya tuh ngelihat waktu nonton langsung tuh kayak gregetan ya di ronde 1, ronde 2 apalagi. Apa sih yang harus diperbaiki lagi saat melawan Jepang? Apalagi Jepang nggak mau kalah Kak di kandang sendiri Kak. Dan dia sudah kalah kan ngelawan Australia dan tentunya kalau ngelawan Indonesia pasti rankingnya turun drastis kan. Nah menurut Kakak gimana Kak? Nah yang menarik ini Mel, Jepang ketika dia sudah dipastikan lolos, mereka mengalami dua hasil yang tidak baik, di mana mereka seri melawan Arab Saudi dan kalah 1-0 melawan Australia. Memang skuad Jepang di dua laga itu memang tidak full, ada sekitar 6-7 pemain inti yang tidak dimainkan. Memang laga ini tidak berarti lagi bagi kedua tim ya, tapi memang ini menjadi gengsi dan tentunya untuk menaikkan ranking FIFA kita. Nah, kalau Melisa tadi bilang kita khawatir nih, kalau saya melihat kita hanya ada seorang sosok Ole Romeni, Mel. Kita hanya bertumpu dari sosok Ole Romeni. Ini yang harus sangat kita khawatirkan. Tetapi ini perbedaan di era seorang Patrick Kluivert di era sebelumnya, di mana Patrick Kluivert berani memasang Rabadan Sananta yang memang satu tipikal dengan Ole Romeni. Artinya memang lebih banyak lagi jam terbang diberikan kepada pemain pengganti, jadi kita tidak khawatir dengan ada pergantian. Itu terutama di lini depan. Kalau di lini belakang kita oke lah, kita tahu sendiri memang pergantian satu dan lain sangat baik. Kalau di lini depan khususnya nomor 9 itu kita tidak ada lagi, tidak ada pilihan lain ketika misal seorang Ole Romeni cedera kartu. Nah, kita selalu kesulitan. Terbukti dengan sejak adanya Ole Romeni dia satu pertandingan 1 gol. Memang kita sangat bertumpu kepada seorang Ole Romeni. Nah, ini yang harus diasah lagi oleh seorang Patrick Kluivert. Memang harus memberikan jam terbang kepada pemain yang lain. Tapi memang sudah kelihatan perbedaannya, Mel. Karena seorang Patrick Kluivert berani memainkan pemain-pemain yang belum pernah diberi kesempatan di era Sintayong. Nah, mungkin malam ini bakal ada kejutan lagi nih. Saya rasa seorang Beckham Putra patut dicoba untuk bermain sejak awal. Oke. Dan duet sama ini? Ya, bisa saja duet dengan Ole. Mungkin Egy Maulana Fikri bisa diganti atau gimana? Kalau saya melihat boleh dicoba seorang Beckham Putra. Oke. Kak, melihat lini depan kita yang kemarin kan Egy duet sama Ole kan? Tapi saya lihat peluang-peluang itu ada tapi gagal terus itu Kak.
Itu gimana menurut kakak? Apakah Egy pantas seperti kata Kak Odi digantikan atau gimana? Ya itu tadi, sepak bola itu kan bukan hanya langsung main kan, tapi perlu chemistry. Sedangkan Egy, Kambuaya, Ole Rummenigge itu kan baru sekali itu bermain kan. Ya mungkin mereka dapat 1-2 passing yang bagus ya. Pas 1-2 ya. Tapi kan memang chemistry-nya belum dapat pas, belum perfect lah kan. Jadi saat Ole Rummenigge keluar, tidak ada yang masuk ke dalam. Kan biasa kalau selama ini kan saat trio yang Ragnar, Rafael Struijk dan Marcelino, mereka saling berotasi kan. Kalau Rafael Struijk keluar, Marcelino masuk. Mungkin di situ yang kurang. Dan saya pikir dengan Marcelino kembali semalam hari ini ya melawan Jepang, itu menjadi momen Marcelino untuk kembali berduet dengan Ole Rummenigge. Jadi sekitar kemungkinan lini depan kita sedikitnya sudah terbiasa lah main dengan ini kan pertandingan ketiga berarti Ole Rummenigge dan Wesley Ferdinand di timnas Indonesia. Tapi kan kalau dia di Oxford sudah sering latihan walaupun tidak bertanding secara resmi seperti itu, Mel. Saya pikir ya harus ada chemistry memang. Ini ya menjadi salah satu momen uji coba timnas Indonesia juga menjelang round 4 mendatang, Mel. Karena pertandingan round 4 lebih penting daripada pertandingan hari ini sebenarnya. Sehingga ya kita tahu juga ada 5 pemain timnas Indonesia yang absen. Bukan absen, mendapat kartu kuning. Ya setidaknya Patrick Kluivert harus bijak lah menanggapi itu, jangan sampai malah menggebu-gebu tapi pas di round 4 malah kita kehilangan pemain karena akumulasi kartu. Kak, sudah disinggung oleh Kak Teguh tadi kan ada 5 atau 4 ya? 5. Yang kartu kuning kan? Ada Verdonk, Jay, Nathan, Kevin, dan Yakub Sayuri kan? Nah menurut kakak sendiri apakah ada banyak perubahan? Karena melihat kita itu bertumpu sama Calvin Verdonk tentu. Kapten kita Jay. Kalau Nathan kan bisa ada Joey kan dan lainnya Kalau Yakub juga ada yang lain juga tuh, Kevin Dix juga bisa dicoba sama Sandy Walsh kan atau itu. Gimana menurut kakak? Ya memang 1-2 posisi memang kita saklek tidak pernah berganti sejak di era kepemimpinan Sintayong ya. Kalau kita tahu sendiri Jay Ijes, Calvin Verdonk dan Tom Haye salah satunya yang tidak pernah diganti walaupun bagaimana formasinya, siapapun pelatihnya. Nah memang mungkin malam ini sudah saatnya seorang Patrick Kluivert melakukan eksperimen nih Mel. Karena lawan yang akan kita lawan di round 4 bahkan andaikan kita lolos ke Piala Dunia nanti pasti lebih sulit. Nah, jadi memang kita tidak boleh hanya berpaku dengan tim inti saja. Pakem itu saja. Nah, mungkin malam ini saya rasa dia bisa saja mengembalikan dengan formasi kesukaan dia 4-3-3 atau 4-4-2 melihat situasi seperti ini, Mel. Walaupun Pakem yang sudah dia pakai dengan 3, apalagi memang Jay Ijes tidak bisa bermain kan pada malam ini kan. Kayaknya iya deh. Artinya masih bisa di situ kan kalau dia bisa memakai 4-4-2 di situ tenaga seorang Justin Hubner, Messilger, Kevin Dix bisa dimanfaatkan untuk dari 4 belakang. Nah, tentu itu bukan jadi hal yang sulit karena sebenarnya pergantiannya beda-beda tipis. Hanya saja memang Pakem selama ini kita sudah saklek dengan 3 back itu. Andaikan seperti ini, jika kita lolos ke Piala Dunia kita hanya berpaku kepada 2-3 pemain saja, tentu kita sedikit kesulitan. Nah, artinya saat ini memang apalagi ini memang pertandingan tidak berpengaruh lagi. Benar. Dan inilah saatnya seorang Patrick Kluivert untuk melakukan sedikit rotasi dengan mengedepankan apa nih formasi yang bakal dipakai ketika kita melawan tim seperti ini dan tim lain seperti ini. Jadi kita harus seorang Patrick Kluivert harus memiliki opsi-opsi dan tidak boleh saklek dengan formasi yang dia punya. Walaupun Patrick Kluivert juga belum berani Kak, dia diwawancara kan masih nggak bisa belum berani untuk mengubah apa yang diwariskan oleh tanda kutip ya diwariskan oleh STY kan. Itu menurut kakak gimana? Sebenarnya kan pendapat dia sendiri seperti itu. Kan dia pernah mencoba pas pertandingan pertama lawan Australia, hasilnya sebenarnya sangat baik, kita menguasai bola, tetapi mungkin pemain warisan Sintayong ini belum terbiasa juga. Karena kita lagi-lagi transisi bertahan ke menyerang kita belum begitu baik. Tetapi terus juga
pada melawan Australia itu, pada saat melawan Australia, Joey Palupisa harus kita ingat dia tidak bermain sebagai starter. Karena Nathan Chow Aun yang dipasang seperti Benar, saat melawan Australia ya. Mungkin dengan komposisi yang sudah matang ini dengan 4-3-3 mungkin bisa jalan, karena kita tahu sendiri pemain-pemain Eropa mereka sudah terbiasa dengan formasi itu, men. Ya, untuk eksperimen ya mungkin bisa jadi ya di saat karena 5 pemain tadi kan. Selain itu malam ini juga Rizky Ridho tidak dicoret hamstring, kan, ya, lupa. karena cedera kan. Nah, ini menjadi kesempatan Matt Silgers kan, baik itu menggunakan 3 back atau menggunakan 4 back. Tapi dengan J.I. Jazz yang sudah dapat kartu kuning ya, saya pikir alangkah baiknya diistirahatkan dulu kan? Bukan ya, setidaknya bukan diistirahatkan, disimpan. Kalau diistirahatkan bakal main lagi, disimpan. Padahal ini Kak, pelatih Jepang waspada Kak dengan J. Ya karena pelatih Jepang menganggap pondasi permainan Indonesia itu dari J. Ya tapi kan ini kalau dia belum mendapatkan kartu kuning, tidak ada masalah, Mel. Cuman karena ini pertandingan round 4 lebih penting dibanding pada pertandingan ini, saya pikir ya alangkah baiknya J.I. disimpan, walaupun sejatinya saya ingin Indonesia bermain full tim ya, untuk melihat kemampuan kita seperti apa kan. Setelah kita di Piala Asia dibantai 1-3, kemarin dibantai lagi 0-4 di kandang sendiri. Babak pertama itu Kak ya? Babak pertama yang 4 2-0 kan. Saya pikir ini waktunya yang tepat, tapi dengan melihat beberapa pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning, serta ya balik lagi round 4 lebih penting dibanding malam ini, ya apa salahnya dirotasi. Dan bukan meremehkan juga ya. Terlebih Rizky Ridho kan memang cedera dan tidak masuk dalam skuad 23 skuad yang pada pertandingan malam ini. Dengan J.I. Jazz yang sudah mendapatkan kartu kuning, bila ingin merubah formasi yang menjadi 4 back atau tadi bisa dicoba Justin Hubner dan Matt Silgers. Jadi tidak ada yang selama ini ada matahari kembar bahwa ada J.I. Jazz dan Matt Silgers. Jadi salah satunya bisa diistirahatkan. Dan masuk akal ya. Toh Justin Hubner di Wolverhampton juga bermain 4 back kan, walaupun dia sering jadi full back, tapi dia kan selama ini juga bisa main di center back. Nah, dengan tidak ada matahari kembar dan Rizky Ridho-nya cedera, saya pikir ya tidak ada salahnya menempatkan 2 center back, Matt Silgers dan Justin Hubner di situ. Jordi Amat Kak? Ya. Bakal main kah? Menurut ya Kakak? dengan absennya Ridho? Ya dengan ada banyak pemain ini, saya rasa Jordi Amat jadi pilihan kedua atau ketiga ya, Mel, tergantung Patrick Kluivert. Dan selain J.I. Jazz, Calvin Verdong, Mel. Calvin Verdong itu siapa lah Kak yang pantas? Maksudnya kayak gini, Mel. Kita tidak pernah kehilangan Calvin Verdong di sisi kiri selama ini, selalu ditempatkan di situ. Bertumpu dengan dia kan? Bertumpu dengan Calvin Verdong. Nah, dengan pertandingan tidak menentukan ini, mungkin menjadi salah satu, salah satu wanti-wanti kita apabila kita kehilangan Calvin Verdong. Kita bisa ada jaga-jaga, ada Dean James itu. Oh iya ya, lupa. Dean James memang back kiri di Go Ed Hegel kan memang di back kiri dan bisa di situ kan. Belum lagi ada Sen Patinama, walaupun Pratama Arahan dicoret kan, tidak dipanggil, tidak dimasuk dalam skuad. Seperti itu, Mel. Saya pikir ya bisa saja rotasi menggunakan 4 back, tergantung keinginan pelatih. Tapi kalau Patrick Kluivert tetap ingin menggunakan 3 back, ini salah satu momen pembuktian Matt Silgers bahwa mereka juga bisa bermain dengan selama ini bertanding kalah terus kayak selama bukan kali sih seri. Imbang melawan Bahrain, kalah melawan Cina, kalah lagi melawan Australia. Kan itu kan Matt Silgers semua. Nah, ini menjadi pembuktian Matt Silgers sih, menggunakan 3 back, Justin Hubner, J.I. Jazz dan Matt Silgers. Dengan Rizky Ridho yang cedera kan. Ya, tapi balik lagi ini kan cuman pendapat kita dan keinginan kita, dan semuanya keputusan dari Patrick Kluivert. Untuk kiper Kak, menurut Kakak, apakah Pak Audero atau melihat Audero kemarin keren Kak penyelamatannya Kak, saves yang itu kan yang hampir gol itu gimana Kak? Menurut Kakak apakah diturunkan Audero atau Martin Pas menurut Kakak ya? Ini pendapat Kakak. Kalau ingin
menambah daya saing di antar lini belakang, khususnya penjaga gawang itu saya rasa memang sebaiknya kembali lagi menurunkan Emil Audero. Karena secara kalau secara jam terbang memang harus kita akui Emil Audero lebih tinggi daripada seorang Martin Paz. Tetapi memang di awal-awal dia bermain sedikit kaku karena wajar seorang pemain babak pertama memang agak ini debut namanya debut. Tapi memang praktis kalau tidak salah kemarin hanya satu shot on target yang sangat menyulitkan, itu pun sangat baik bisa dihalau oleh seorang Emil Audero, di mana dia double save di situ. Dia kan keluar dari gawang ketika corner dan dia kembali lagi. Praktis Cina kemarin hanya satu itu peluang matang mereka. Sementara kita shot on target kita 3 kalau nggak salah. Nah, kalau saya inginnya bermain lagi Emil Audero. Jadi memang persaingannya semakin ketat nih di antar lini. Jadi memang siapa yang benar-benar siap itu yang harus bagus, yang siap. Itu harapan saya, Emil Audero kembali dipasang. Oke. Selain itu Kak, diganti siapa lagi di depan? Tadi kan Kakak minta Marcelino kan? Marcelino dan Ole ya. Satu lagi siapa? Beckham ya? Kalau saya Beckham, harapan saya Beckham masih bisa dikasih bermain lagi maupun dari pertama ataupun udah masuk dari bangku cadangan dengan tentunya waktu yang lebih durasi lebih lama, karena kita tidak bisa menilai seorang pemain hanya sampai 10 sampai 20 menit, 30 menit lah bisa kita menilai performa pemain tersebut perform atau tidak begitu memang. Yang di belakang tadi Kakak setuju dengan Kak Teguh yang Mes bisa dibuktikan. Saya rasa kalau Patrick Kluivert memang harus melakukan rotasi ataupun mau eksperimen, mungkin bisa dia memasang 4 back. Tetapi kalau dia tetap pakem 3-4-3, tentu kita di situ masih ada kan, di situ kan Justin Hubner, di situ masih ada Mesilger dan masih ada Kevin Dix. Nah, tapi yang menjadi PR nanti seorang bek kanan, apakah Jakob Sarjuri tidak bisa bermain kan? Bermain. Nah, kalau kartu kuning. Kalau Jakob Sayuri bermain, Sayuri Kak yang dapat itu. Iya, boleh masih main, boleh main. Artinya kita aman. Di situ sudah ada Jakob Sayuri. Nah, di situ kita ada Jakob Sayuri, di kiri tentu kita ada Dan James. Kita lihat kemarin perform dia sangat baik sebenarnya. Dia tipikal permainan dia keras, ngotot sama seperti Calvin Verdong. Memang kalau dari sisi bertahan dia tidak terlalu tidak sebaik seorang Calvin Verdong, karena memang dia tipikal wingback modern yang 60% 70% menyerang, 30% bertahan. Nah, mungkin nanti lebih kalau kita pasangkan seorang Marcelino dan Ricky Kambuaya, ini tipikalnya agak sama nih. Kalau mereka dipasang dari sisi winger ketemu winger, karena mereka tipikal bermainnya main lebih ke dalam, bukan main melebar. Nah, mungkin saya rasa memang harus tetap dimainkan seorang Ricky Kambuaya biar jam terbang dia tetap lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi PR kita, sayap kanan nih. Nah, dari kanan ini yang mungkin harus kita masih pikirkan. Tetapi kalau lihat kemarin Egy Maulana Fikri masih oke aja sih. Kan kita lihat kemarin lebih banyak yang nembus dari pertahanan kanan atau kiri Kak? Sebenarnya dari kanan. Dari kanan. Tetapi kalau kita lihat sekarang Egy Maulana Fikri permainannya sudah dewasa, Mel. Dia tidak lagi seperti dulu yang gocek sana gocek sini, tetapi dia banyak tahu gocek, kapan gocek, kapan lari, kapan passing, kapan membuka ruang. Terbukti kita lihat mereka kerap kali bermain segitiga di antara di situ ada Ole, di situ ada Egy Maulana Fikri, kadang ada Ricky Kambuaya, ada Tom Haye maupun ada Jakob Sayuri. Kita lihat sisi kanan sebenarnya kalau kita lihat kemarin lebih hidup ya. Untuk permainan 1-2. Sementara Ricky Kambuaya dan Calvin Verdong lebih ke tipikal yang menusuk nih, maupun keluar ataupun ke dalam. Berbeda dengan sisi kanan selalu membuat triangle di situ. Coba kita perhatikan lagi permainan mereka kemarin, berani main 1-2 di ruang-ruang sempit, Mel. Tapi kayaknya Calvin Verdong di babak 1 kayaknya ini Kak, menurut saya agak kayak kurang ya, atau gimana menurut Kakak? Tapi di babak kedua bagus dianya. Mungkin kurang dalam artian dia lebih sedikit bertahan karena dia tidak mau mengambil resiko, Mel, terlalu, karena kemarin melawan Cina kan memang itu poin penting kita. Kita wajib harga mati 3 poin. Terbukti ketika babak kedua dia main sudah sangat lepas. Dia sangat lepas, bahkan dia berani sampai ke depan. Bener. Sampai dengan maju. Iya, apalagi covernya sudah juga Justin Hubner sangat baik kemarin. Praktis dari sebelah kiri nggak terlalu diserang. 0 kartu kuning. Iya. Hebat Justin Hubner. Semenjak pacaran ya. Jadi bagus ya, jadi dia pacaran jadi semangat. Nah, Kak, menurut Kakak Audero atau Pas Kak yang main Kak? Iya, aku pengennya sih Audero karena ngelihat kemarin Kakak cocok
selama ini apakah lebih cocok Audero lah atau dengan Pas? Ya, kedua kiper kan memang 11-12 ya kualitasnya, bermain di tim-tim top Eropa. Tapi kalau dibandingin masih Audero gak ya? Ya kalau dari CV-nya sih iya, tapi kan kenyataannya di Inter maupun di Juve, Audero juga tidak bukan tapi bukan kan pemain inti ya. Masih menjadi bayang-bayang Gianluigi Buffon pas di Juve. Ya tapi kan tetap saja latihannya sama. Benar-benar. Tapi kan pas di Sampdoria juga dia bermain sebagai kiper inti walaupun akhirnya Sampdoria terdegradasi. Dan ini juga sekarang jadi rebutan Sampdoria lagi pengen lagi Kak. Palermo dan Como. Oh, Palermo iya. Palermo ingin meminjam Audero lagi. Berarti kan itu menunjukkan kualitas yang apik dari Audero sebenarnya kan. Nah, dengan adanya Audero dan Martin Pas, persaingan semakin seru. Dengan Martin Pas yang kemarin sudah kebobolan 4 kali melawan Jepang, saya pikir ya apa salahnya mencoba Audero Mulyadi kan, biar Martin Pas bisa istirahat juga kan. Jadi di ronde 4 kita punya kualitas dua kiper yang bagus. Terserah Patrick Kluivert dan Alex Pastoor mau menurunkan siapa. Tapi pertandingan ini kita lihat sebagaimana sih kemampuan Audero kalau digempur Jepang seperti itu kan. Jadi kita lihat kemampuannya saat digempur Jepang. Kalau kemarin kan memang kurang gempuran Cina agak kurang. Jadi karena dari Cina juga nggak terlalu, cuman sekali save-nya itu kan. Dengan digempur Jepang seberapa tangguh sih Emil? Kita bisa lihat di situ, Mel. Oke. Kak, kita langsung ke ini aja ya, langsung ke susunan pemain menurut Kak Odi dan Kak Teguh. Itu menurut Kak Odi gimana, Kak? Mungkin untuk malam ini untuk mengurangi resiko setengah 6 ya pertandingan ini. Iya, sore nanti Patrick Kluivert kan berjanji bakal menunjukkan kembali tren positif permainan yang menyerang dan baik. Saya rasa dia tetap memakai 3-4-3. Dengan kondisi yang ada, tentu trio lini belakang nanti akan diisi oleh Justin Hubner, Kevin Dix dan Messi Hilgers. Kevin Dix, Justin Hubner dan Messi Hilgers. Oke. Nah, untuk kiri dan kanan sudah saya bilang tadi, di kiri saya lebih ingin memainkan seorang Dean James dan di kanan ada Jakob Sayuri. Tentu di dua tengah tetap menjadi milik Joey Palupesi dan Tom. Nah, untuk tiga di depan ini saya kiri tetap ingin memainkan seorang Ricky Kambuaya, Oli Romeni, dan di sayap kanan ini antara Egy Maulana Fikri atau seorang Beckham Putra, karena Beckham Putra juga terbiasa main di sisi sayap kanan. Tetapi kalau melihat dari jam terbang, performa, dan strength atau postur, mungkin Egy Maulana Fikri bakal dipasang kembali di trio di lini depan itu, Mel. Oke. Kak Teguh, apakah setuju dengan Kak Odi yang bilang Beckham dijadikan starter? Kalau ada Ricky Kambuaya di situ dan Beckham di situ sepertinya sulit ya. Dan menurut Kak Odi ya? Kalau dalam satu posisi, karena Beckham kan kemarin lebih banyak ditarik di kiri kan, penyerang kiri, dan Ricky Kambuaya ditaruh di tengah. Berarti kan logikanya posisi mereka harus posisinya sama-sama. Dan memang Beckham kan banyak berlari dari sisi kiri ya. Nah, berarti kalau kalau Beckham masuk, berarti Ricky Kambuaya yang harus ditarik dan nggak bisa dua-duanya. Menurut saya, Kak Teguh ya. Karena posisi sama, atau kalau tidak Ricky Kambuaya ditaruh di double pivot menggantikan Tom Haye. Kalau kemarin kan seperti itu kan. Ricky Kambuaya ditarik ke tengah, Beckham Putra yang ditaruh di sana. Nah, kalau dari formasi ya saya pikir tetap 3-4-3 sih, tapi bukan Kevin Dix. Tapi saya lebih pilih dengan ini keinginan kita untuk tim Indonesia bermain pool ya. Saya pikir ini waktunya untuk mencoba Messi Hilgers dengan bertrio dengan J.I. Jas dan Justin Hubner sih di bawah. Sekali lagi membuktikan ya. Iya, untuk membuktikan sekali lagi bahwa dia pantas untuk membela timnas Indonesia kan. Dan di belakangnya ya tadi Audero. Untuk tengah tetap pengennya sih di sebelah kiri Kevin Verdong. Tapi aku tuh masih penasaran dengan Dean James. Apa salahnya untuk sekali-sekali mencoba Dean James kan dengan mengistirahatkan Kevin Verdong. Dan di kanan ya Kevin Dix tidak tergantikan kalau memang akumulasinya tidak berlaku. Ya, bukan maksudnya
Patrick Kluivert tidak ragu menurunkan Kevin Dix meski sudah mendapatkan kartu kuning. Dan di lini tengah double pivot ya mau tidak mau Tom Haye dan Joey Pelpesi. Nggak ada yang bisa gantiin kak ya? Kalau misalnya kita ada kan kayak kata kakak kan. Siapa yang diganti? Joey Pelpesi-nya atau Tom Haye-nya? Iya, di antara dua itu kan nggak mungkin lah. Kan beda permainan Mel. Misal Tom Haye. Nah, kalau Tom Haye sudah ada Ricky Kambuaya. Ada Ricky Kambuaya. Kalau Joy? Iya setidaknya ada Nathan. Ivar Jenner. Lebih baik dari Nathan. Ivar ya? Gimana? Kalau misalnya Nathan nggak dimainin, Ivar berarti? Iya, antara itu penggantinya. Ada, cuma pasti beda permainannya. Tidak sebagus mereka dua. Tidak sebagus dengan, ya Ivar dan Nathan kan usianya baru 23 dan 21 kalau tidak salah. Belum banyak pengalaman ya? Dengan Joey Pelpesi sudah 32, beda 10 tahun. Dengan pengalaman dia bermain lama di Liga Inggris kan. Dia sudah tahu cara memotong bola, mengalirkan bola. Kalau seorang gelandang itu kan visinya, bukan hanya tenaga kan. Jadi dia tuh bukan hanya otak berarti itu kan, jenderal lapangan. Iya. Ini berbahaya nih, harus dipotong, harus dilanggar. Seperti kemarin kan sudah kosong lini belakang pas di counter attack. Joey Pelpesi narik kan, professional force tidak ada masalahnya seperti itu Mel. Jadi bukan hanya sekedar tenaga di sini otak kan, iya otak visinya. Okay. Dua gelandang itu Tom Haye dan Joey. Nah kalau depan saya pikir Ricky Kambuaya masih diberi kesempatan dan seandainya deadlock melihat pertandingan kemarin. Iya, mungkin Beckham Putra kembali di situ, tapi otomatis Ricky Kambuaya tidak bakal ada di posisi itu, ataukah diletakkan kembali di gelandang atau dicadangkan. Dan saya inginnya Marcelino kembali main di sisi kanan dan oleh Romani. Jadi ke depan di depannya ada Kambuaya, oleh Romani dan Marcelino. Itu menurut kakak ya? Iya. Okay. Keinginan saya. Keinginan Kak Teguh. Oke Kak. Menang atau seri atau kalah? Jujur Kak? Kalah berapa? Kalau saya bilang kalah kita, tapi jangan, kalau bisa jangan lebih dari 2-0. Ya maksimalnya 2-0. 2-0 pun sudah baik itu. 2-0 memang lebih. Itu sudah ada kemajuan kalau dibandingkan. Secara matematis ya, kalau karena kita di kandang aja kita kalah 4-0. Kita sulit menang melawan Jepang, harus kita akui. Berbeda kualitas kalau kita melawan Korea Selatan. Korea Selatan 2 kali kalah sama kita. Ini Jepang. Walaupun mereka kemungkinan tidak full squad, Jepang tetap Jepang, sama Australia tetap Australia. Iya, benar. Tapi semoga saja tidak kalah lebih 2-0, tapi ada juga kemungkinan kita mungkin bermain sampai seri, Mel. 1-1 lah mungkin. Oke. Keinginan kakak itu adalah ya masuk 1 gol lah ya. Ya kemungkinan itu ada, mungkin saya kira kemungkinan 1-1 masih bisa lah seri, tetapi memang kalaupun kalah jangan lebih dari 2-0. Harapannya ya. Harapannya. Oke. Menurut Kak Teguh? Realistisnya sih imbang lebih ke kalah. Karena ini main di kandang Kak. Iya, Kandang main Jepang, di kandang. Dan iya. Wataru itu bilang nggak bakal mau kalah. Iya, karena kali ini. Pelatih Jepang juga sudah pusing karena 2 pertandingan mereka tidak pernah menang kan. Iya, pertama imbang, lawan Arab imbang, lawan Australia kemarin kalah. Masa lolos Piala Dunia ada kalah diakhiri dengan kekalahan. Oh benar-benar sih. Ini kan pertandingan terakhir mereka sebelum tampil di Piala Dunia kan. Jadi mereka pasti mengincar kemenangan ya. Tapi kan sebagai pencinta sepak bola realistisnya sih imbang lah ya. Imbang dengan Jepang saya pikir bisa mencetak gol lebih dari ya 1-1 lah imbang. Kalau saya sih pengennya Ole Romani kembali mencetak gol agar sejarah kembali tercipta untuk Ole Romani seperti itu. Setiap jadi pertandingan 4 pertandingan 4 gol, keinginan kita Mel. Tapi kan kita lihat di atas lapangan benar. Jadi menurut kakak imbang 1-1? 1-1. Itu sangat realistis kah menurut Kak Teguh? Realistis dan terlalu jumawa sedikit sih. Agak kurang pede sebenarnya aku Kak. Iya. Mungkin 3-1 kalau kata aku Kak. Kalah. Iya kita kalah. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Enggak masalah ya. Not bad lah kalau ini kan tidak menentukan kan. Jadi ya ini pasti enjoy the game aja. Nothing tulus. Oke. Bebas pemain mau gimana. Ini ya sekali lagi. Ini pertandingan tidak menentukan, apapun hasilnya, bagaimanapun pola permainan yang diterapkan pelatih, terserah pelatih. Kita sebagai pencinta sepak bola hanya mendukung, tapi jangan sampai
Keinginan fans tuh jangan sampai banyak gol lah, Kak. Iya, bukan maksudnya dengan pertandingan ini mental kita down, di ronde 4 kita main jelek. Nah, buktikan di ronde 4 nanti bahwa dukungan kita bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia di ronde 4 mendatang dengan yang apalagi cuma main 2 kali kan. Iya, 2 pertandingan terakhir untuk kita bisa. Belum tahu Kak itu di mana? Belum tahu kabar kan. Soal Arab dan Qatar yang menjadi tuan rumah itu kan memang belum resmi dari AFC kan? Hanya klaim. Iya. Hanya gosip ya berarti? Baru gosip. Baru gosip. Tapi kan biasanya gosip tuh fakta. Fakta yang tertunda kan? Tapi Irak juga kayaknya butuh transparansi ya untuk tuan rumah. Ya tapi fair Kakak aja. sendiri adakah pendapat untuk tuan rumah maksud aku? Nah, jadi kan aturan ini sementara kemarin itu masih tipis-tipis lah ya, namanya kan Arab Saudi dan Qatar itu mengklaim dalam artian mereka memang dari segi kesiapan siap karena memang mereka beberapa kali menjadi turnamen akbar ya, itu mungkin yang jadi modal mereka. Nah, tetapi itu juga sebenarnya belum ada resmi, memang bermainnya terpusat, tidak akan kandang tandang, bermain terpusat. Nah, ini artinya Indonesia juga masih bisa mengajukan bidding sebenarnya ketika bidding nanti bisa juga mengajukan seperti itu kalau memang masih ada kesempatan itu karena toh memang belum ada keputusan resmi. Itu kenapa Irak sampai mereka memprotes, kenapa tahu-tahu Arab Saudi dan Qatar mengklaim hal tersebut. Nah, artinya kalau mereka mengklaim kita juga bisa dong mengklaim. Ini juga harus dikejar oleh PSSI. Benar. Karena itu, kan? Karena faktor pemain ke-12 harus kita akui di Indonesia sangat menentukan. Benar-benar. Apalagi yang katanya isunya yang tampil terbaik lah katanya di round ketiga. Nah, kalau di sistem round keempat itu peringkat pertama lolos otomatis, sementara peringkat kedua dan ketiga itu masih ada kesempatan untuk playoff. 3 dan 4 Kak? Bukan. Yang mana gimana? Peringkat 1 lolos otomatis kan dibagi menjadi 2 grup. Kalau 1 langsung lolos. Iya, peringkat 1-nya lolos. Langsung lolos, peringkat 2 playoff di ke zona Oceania. Iya. Peringkat 2 antara peringkat 2 ditemuin dulu baru antara ini ya, baru antar benua. Oke. Sama itu kayak mana menurut Kak Teguh tadi? Lebih panjang, lebih sulit kalau melalui ronde kelima kan. Lebih capek lagi kayak kita yang Olimpiade Kak ya? Karena ya lebih panjang lagi kalau Olimpiade cuma sekali. Kalau di itu ada, kalau nggak salah ada 6 tim, jadi kita tuh harus bertanding 3 kali kalau nggak salah. Jadi dari semifinal dari perempat final ke semifinal baru final. Dan itu hanya 1 yang lolos, cuma yang juara grup kan. Untuk yang round 5 Kak ya? Iya. Dari 6 tim itu kita yang tim terendah, 2 terendah itu bertemu di perempat final. Asia dulu. Iya, bukan Asia yang Oceania itu semua itu. Jadi 2 tim dari peringkat FIFA terendah ketemu di 2 dan yang 2 tertinggi itu sudah nunggu di semifinal. Jadi kan 6 kan? Jadi yang menang baru ketemu yang tertinggi itu. Nah, sudah itu ketemu lagi di final. Diambil 1. Cuma 1 dari 6 tim itu. Jadi mau tidak mau ronde 4 ini harus mati-matian selesaiin di sini. Walaupun potensi kita dengan yang drawing sekarang yang walaupun sudah kebaca sih ya, lawan kita kemungkinan besar bakal Qatar dan Irak. Ya, ketemu lagi Irak. Iya, melawan Irak kita 3 kali tidak pernah menang di Piala Asia. Kita terbang 3-1, di sini kalah 2-0, di Basra kalah 5-1 kan. Tapi dengan pemain yang berbeda kita harap bisa lah mengimbangi. Terakhir kemarin bisa kita mengimbangi sebenarnya karena cuaca kepanasan yang terakhir di Indonesia ngos-ngosan 2-0 ya. Dia 2-0 dengan blunder Elnado kan. Nah, yang melawan Qatar itu tadi memang pemainnya tidak terlalu wah, tapi faktor non teknisnya itu main seperti itu. Jadi sebenarnya ya berat juga, tapi kalau kita mau lolos Piala Dunia dan main Piala Dunia, otomatis kita tidak mau ya tidak bisa lagi kita melawan Malaysia, Laos. Ya harus tim-timnya yang di atas itu pasti kan. Benar-benar. Mau tidak mau, Mel. Oke, siap. Ya kalau mau aman sih kita di round kelima 4 poin lah minimal. Kalau mau napas perpanjang lagi. Round keempat. Round 5 nanti. Round 4 sorry. Round 4 harus 4 poin lah, 1 kali menang, 1 kali seri. Jadi artinya hitungannya gitu ya. Ya, napas kita masih bisa lagi ke round 5, Jangan kalah intinya. Kalaupun kalah. Nah, lebih baik lagi kita sapu bersih. Bener sih. Tapi ya itu tadi kita ngelawannya negara Arab.
Ya, semuanya negara Arab, Mel. Iya, kita sendiri kan. Dari 6 itu Asia Tenggara, Indonesia sendiri. Iya. Dari Asia lain cuman Indonesia sendiri semuanya Iya. dari Arab. Selain itu Arab. Iya. Oman. Apa? Yang sudah pastikan Arab Saudi, Iran. Irak, Uzbek. Iran. Uzbek udah lolos. Uzbek sudah lolos Piala Dunia langsung. Oh, iya. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab Palestina. antara Palestina atau Oman. Oh. Jadi Arab semua. Iya, benar. 5-nya, kita cuma Indonesia yang satu yang ini. Oke. Ada tambahan, Kak? Cukup. Cukup. Oke. Baiklah Tribuners, sampai di sini sesi kita membahas podcast kita. Ketemu lagi di Lain waktu. Timnas senior. Momen timnas yang lain. Ya. Momen timnas yang Iya, lain. Dan masih. jangan lupa nonton 5:30 ini live reaction di YouTube Tribun Sumsel dan sripuku.com. Sampai jumpa dari saya Melisa. Saya Odi. Saya Teguh. Dadah. Indonesia sekali lagi menang di kandang sendiri melawan China di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, sebelum lebih jauh saya membahas ini, sekali lagi saya juga ditemani oleh rekan saya, Kak Odi dan Saya Teguh. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Baik ya. Full senyum ini. Full senyum ya. Full senyum habis makan daging banyak. Walaupun gol cuma satu Kak ya? Satu. Oh iya. Oke Kak, langsung aja kita bahas preview dulu Kak ya. Untuk Kak Odi dan Kak Teguh kan kita lihat banyak yang debut ya Kak di pertandingan Indonesia melawan Cina di GBK. Salah satunya Audero, Beckham, Sudah 2. terus si itu juga Egy Kak yang full main. Oh, bukan debut berarti. Bukan debut ya. Debut di era. Kita bahas Patrick dulu Kluivert. aja pemain yang Kakak seneng selama pertandingan yang menurut Kakak tuh di pertandingan Indonesia Kemarin, melawan Cina yang Kakak lihat, yang Kakak fokus ya. Kalau saya lihat dari saya sebagai fans timnas Indonesia, Mel, mungkin ini puncak dari permainan terbaik era Patrick Kluivert ya. Dari 3 match yang dilalui, 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Di mana 2 kemenangan kita raih di kandang sendiri dan kekalahan di kandang Australia ya. Nah, jadi kenapa saya bilang itu memang puncak terbaik kita, karena bukan saja soal hasil yang kita bisa metik 3 poin, tetapi memang secara permainan, secara individu kita sangat baik dan sangat merata, Mel. Apalagi sangat kita apresiasi Coach Patrick Kluivert kemarin berani memainkan banyak pemain dari Liga 1. Apalagi sejak dari awal kan kita tahu sendiri ada Ricky Kambuaya dipasang di winger kiri, ada Yakob Sayuri, ada Egy Maulana Fikri yang dipasang di situ, tentu Rizky Ridho sendiri, Mel. Dan yang menariknya juga Stefano Lillipali dan Beckham Putra juga diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert yang kita tidak sangka dia justru tidak memainkan Mads Hilgers yang biasa menjadi langganan, Rafael Strike. Nah, mungkin ini yang membuat kita sangat applause dengan Berani tim ya. kepelatihan Patrick Kluivert yang sangat berani dan memberikan warna baru dari wajah timnas Indonesia, men. Kalau saya lihat kemarin yang banyak beberapa pemain memang memberikan kontribusi terbaiknya. Kalau kita bilang rata-rata semua memberikan kontribusi terbaik dan tidak ada miss pada kesalahan pada pertandingan kemarin di laga-laga seperti laga sebelumnya. Memang kalau kita lihat di situ ada penampilan terbaik seperti dari Joey Paul Pesci tentu, dari Ricky Kambuaya, juga kita tidak lupakan Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra di masuk menit-menit akhir menunjukkan performance yang sangat baik, Mel. Tetapi kalau saya harus memilih satu, saya bakal memilih sosok Ricky Kambuaya, Mel. Dari starting permainan tuh kemarin, ya. Kenapa alasannya Kak? Ya, kita lihat sendiri awalnya kita sedikit khawatir ya tidak adanya seorang Marcelino yang dimana dia memang per style, memang dia bisa role play kemana. Rupanya Ricky Kambuaya menampilkan performance yang lebih baik menurut saya dan strength, kekuatan dia, gocekan dia bahkan lebih menyulitkan lawan dibandingkan seorang Marcelino. Karena seorang Ricky Kambuaya dia memang mempunyai skill, tetapi dia sudah permainan dia sudah dewasa, dia tahu kapan harus dribble, kapan harus membeli bola, kapan harus shooting. Terbukti penalti berkat dari gaya permainan seorang Ricky Kambuaya. Itu bukan sebuah hadiah, bukan kebetulan. Memang penetrasi dia yang bola di mana lepas, dia mencoba penetrasi, tetapi kaki lawan pas kedua nyangkut di kaki Ricky Kambuaya, Mel. Ada Kakak kepikiran nggak itu bakal
penalti atau enggak? Jelas kalau itu sudah jelas karena kalau di langkah pertama memang tidak karena itu tidak sengaja, dan tapi pas momen di kedua terlihat sekali kaki pemain Cina mencoba menahan seorang Ricky Kambuaya, itu yang membuat seorang wasit tidak ragu untuk memberikan penalti. Memang sempat melihat VAR, tetapi dengan tanpa ragu-ragu wasit memberikan hadiah penalti kepada kita, Mel. Oke. Kak Teguh, kalau Kak Teguh siapa sih yang kakak player fokus kalau kata timnas Indonesia itu? Ya, memang benar kata Adi. Semua pemain timnas Indonesia kemarin bermain apik hampir seluruhnya ya. Walaupun ya tidak lepas dari kesalahan karena pemain-pemain kita juga kan pemain yang beberapanya baru bergabung seperti Audero beberapa kali salah passing kan, itu cuma kesalahan minor. Tapi dari pertandingan melawan Cina kemarin saya malah fokus ke Joy Palupesi. Kenapa Joy Palupesi? Karena di pertandingan itu dia terlihat permainannya sangat terlihat dibandingkan melawan Bahrain. Kalau Bahrain kemarin kan kita agak slow iya, ini bola. Kelihatan. Kali ini kan kelihatan dia saat memotong bola kelihatan ya. Dapat banget, pas banget. Jadi walaupun diserang, Cina lebih menguasai bola di babak kedua, tapi gaya potongan bola dia tuh slidingnya itu pas gitu. Jadi ya itu salah satu yang tidak kita miliki selama ini kan, dibandingkan dengan Nathan yang agak sedikit stylish, dan Ivar Jenner juga agak sungkan untuk bermain kotor kan. Kalau kalau Joy Palupesi kan berani kotor itu baik kan. Ya meski begitu kalau secara overall memang Ricky Kambuaya bermain sangat baik selain oleh Romani yang mencetak gol. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, Joy Palupesi menjadi penyimbang dalam pertandingan itu, Mel, sebenarnya, Mel. Dan saya pikir pada pertandingan melawan Jepang dia pasti harus dimainkan karena kita dan dia belum kena kartu. Seberapa kuat lini tengah kita menghadapi lini tengah Jepang yang katanya Wataru Endo main, semuanya main kan, itu kan di satu sisi pecinta sepak bola Indonesia ingin Jepang lapis kedua, lapis ketiga main, tapi para pemain kita ingin semuanya kalau bisa Jepang bermain full. Itu kali mentalitas. Berbeda dengan apa yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu yang saat ini yang timnas Indonesia punya mentalitas. Ya kalau kita benar kata Van den Berg, kalau kita ingin maju lebih jauh ya kita harus melawan tim-tim kuat. Kalau kita melawan tim-tim lemah ya kita ke situ-situ aja, nggak bakal naik. Benar masuk akal. Kak Odi, saya tuh ngelihat waktu nonton langsung tuh kayak gregetan ya di ronde 1, ronde 2 apalagi. Apa sih yang harus diperbaiki lagi saat melawan Jepang? Apalagi Jepang nggak mau kalah, Kak, di kandang sendiri, Kak. Dan dia sudah kalah kan ngelawan Australia, dan tentunya kalau ngelawan Indonesia pasti rankingnya turun drastis kan. Nah, menurut Kakak gimana, Kak? Nah, yang menarik ini, Mel, Jepang ketika dia sudah dipastikan lolos, mereka mengalami dua hasil yang tidak baik, di mana mereka seri melawan Arab Saudi dan kalah 1-0 melawan Australia. Memang skuad Jepang di dua laga itu memang tidak full, ada sekitar 6-7 pemain inti yang tidak dimainkan. Memang laga ini tidak berarti lagi bagi kedua tim ya, tapi memang ini menjadi gengsi dan tentunya untuk menaikkan ranking FIFA kita. Nah, kalau Melisa tadi bilang kita khawatir nih, kalau saya melihat kita hanya ada seorang sosok Ole Romeni, Mel. Kita hanya bertumpu dari sosok Ole Romeni. Ini yang harus sangat kita khawatirkan. Tetapi ini perbedaan di era seorang Patrick Kluivert di era sebelumnya, di mana Patrick Kluivert berani memasang Rabadan Sananta yang memang satu tipikal dengan Ole Romeni. Artinya memang lebih banyak lagi jam terbang diberikan kepada pemain pengganti, jadi kita tidak khawatir dengan ada pergantian. Itu terutama di lini depan. Kalau di lini belakang kita oke lah, kita tahu sendiri memang pergantian satu dan lain sangat baik. Kalau di lini depan khususnya nomor 9 itu kita tidak ada lagi, tidak ada pilihan lain ketika misal seorang Ole Romeni cedera atau kartu. Nah, kita selalu kesulitan. Terbukti dengan sejak adanya Ole Romeni, dia satu pertandingan 1 gol. Memang kita sangat bertumpu kepada seorang Ole Romeni. Nah, ini yang harus diasah lagi oleh seorang Patrick Kluivert. Memang harus memberikan jam terbang kepada pemain yang lain. Tapi memang sudah kelihatan perbedaannya, Mel. Karena seorang Patrick Kluivert berani memainkan pemain-pemain yang belum pernah diberi kesempatan di era Sintayong. Nah, mungkin malam ini bakal ada kejutan lagi nih. Saya rasa seorang Beckham Putra patut dicoba untuk bermain sejak awal. Oke. Dan duet sama ini? Ya, bisa saja duet dengan Ole. Mungkin Egy Maulana Fikri bisa diganti atau gimana?
Kalau saya melihat boleh dicoba seorang Beckham Putra. Oke. Kak, melihat lini depan kita yang kemarin kan Egy duet sama Ole kan. Tapi saya lihat peluang-peluang itu ada tapi gagal terus itu Kak. Itu gimana menurut Kakak? Apakah Egy pantas seperti kata Kak Odi digantikan atau gimana? Ya itu tadi, sepak bola itu kan bukan hanya langsung main kan, tapi perlu chemistry. Sedangkan Egy, Kambuaya, Ole Romeni itu kan baru sekali itu bermain kan. Ya mungkin mereka dapat 1-2 passing yang bagus ya. 1-2-1-2-nya. Tapi kan memang chemistry-nya belum dapat pas, belum perfect lah kan. Jadi saat Ole Romeni keluar, tidak ada yang masuk ke dalam. Kan biasa kalau selama ini kan saat trio yang Ragnar, Rafael Strijk dan Marcelino, mereka saling berotasi kan. Kalau Rafael Strijk keluar, Marcelino masuk. Mungkin di situ yang kurang. Dan saya pikir dengan Marcelino kembali semalam hari ini ya melawan Jepang, itu menjadi momen Marcelino untuk kembali berduet dengan Ole Romeni. Jadi sekitar kemungkinan lini depan kita sedikitnya sudah terbiasa lah main dengan ini kan pertandingan ketiga berarti Ole Romeni dan Wesley Ferdinand di timnas Indonesia. Tapi kan kalau dia di Oxford sudah sering latihan walaupun tidak bertanding secara resmi seperti itu. Saya pikir ya harus ada chemistry memang. Ini ya menjadi salah satu momen uji coba timnas Indonesia juga menjelang round 4 mendatang, karena pertandingan round 4 lebih penting daripada pertandingan hari ini sebenarnya. Sehingga ya kita tahu juga ada 5 pemain timnas Indonesia yang absen. Bukan absen, mendapat kartu kuning. Ya setidaknya Patrick Kluivert harus bijak lah menanggapi itu, jangan sampai malam itu menggebu-gebu tapi pas di round 4 malah kita kehilangan pemain karena akumulasi kartu. Oke. Kak, sudah disinggung oleh Kak Teguh tadi kan ada 5 atau 4 ya? 5. Yang kartu kuning kan. Ada Verdong, Jay, Nathan, Kevin dan Yakub Sayuri kan. Nah, menurut Kakak sendiri apakah ada banyak perubahan karena melihat kita itu bertumpu sama Calvin Verdong tentu. Kapten kita Jay. Kalau Nathan kan bisa ada Joey kan dan lainnya. Kalau Yakub juga ada yang lain juga tuh, Kevin Dix juga bisa dicoba sama Sandy Walsh kan atau itu. Gimana menurut Kakak? Ya memang 1-2 posisi memang kita saklek tidak pernah berganti sejak di era kepemimpinan Sintayong ya. Kalau kita tahu sendiri Jay Ijes, Calvin Verdong dan Tom Haye salah satunya yang tidak pernah diganti walaupun bagaimana formasinya, siapapun pelatihnya. Nah memang mungkin malam ini sudah saatnya seorang Patrick Kluivert melakukan eksperimen nih Mel. Karena lawan yang akan kita lawan di round 4 bahkan andaikan kita lolos ke Piala Dunia nanti pasti lebih sulit. Nah, jadi memang kita tidak boleh hanya berpaku dengan tim inti saja. Pakem itu saja. Nah, mungkin malam ini saya rasa dia bisa saja mengembalikan dengan formasi kesukaan dia 4-3-3 atau 4-4-2 melihat situasi seperti ini, Mel. Walaupun Pakem yang sudah dia pakai dengan 3, apalagi memang Jay Ijes tidak bisa bermain kan pada malam ini kan. Kayaknya iya deh. Artinya masih bisa di situ kan kalau dia bisa memakai 4-4-2 di situ. Tenaga seorang Justin Hubner, Mesilger, Kevin Dix bisa dimanfaatkan untuk dari 4 belakang. Nah, tentu itu bukan jadi hal yang sulit karena sebenarnya pergantiannya beda-beda tipis. Hanya saja memang Pakem selama ini kita sudah saklek dengan 3 back itu. Andaikan seperti ini, jika kita lolos ke Piala Dunia kita hanya berpaku kepada 2-3 pemain saja, tentu kita sedikit kesulitan. Nah, artinya saat ini memang apalagi ini memang pertandingan tidak berpengaruh lagi. Benar. Dan inilah saatnya seorang Patrick Kluivert untuk melakukan sedikit rotasi dengan mengedepankan apa nih formasi yang bakal dipakai ketika kita melawan tim seperti ini dan tim lain seperti ini. Jadi kita harus seorang Patrick Kluivert harus memiliki opsi-opsi dan tidak boleh saklek dengan formasi yang dia punya. Walaupun Patrick Kluivert juga belum berani Kak. Dia diwawancara kan masih nggak bisa belum berani untuk mengubah apa yang diwariskan oleh tanda kutip ya diwariskan oleh STY kan. Itu menurut Kakak gimana? Sebenarnya kan pendapat dia sendiri seperti itu. Kan dia pernah mencoba pas pertandingan pertama lawan Australia, hasilnya sebenarnya sangat baik, kita menguasai bola, tetapi mungkin
pemain warisan Sintayong ini belum terbiasa juga. Karena kita lagi-lagi transisi bertahan ke menyerang kita belum begitu baik. Tetap terus juga pada melawan Australia itu, pada saat melawan Australia, Joy Palupisa harus kita ingat dia tidak bermain sebagai starter. Karena Nathan Chow Aun yang dipasang seperti ini saat melawan Australia mungkin dengan komposisi yang sudah matang ini dengan 4-3-3 mungkin bisa jalan, karena kita tahu sendiri pemain-pemain Eropa mereka sudah terbiasa dengan formasi itu, men. Ya, untuk eksperimen ya mungkin bisa jadi ya di saat karena 5 pemain tadi kan. Selain itu malam ini juga Rizky Ridho tidak dicoret hamstring, kan lupa. Karena cedera kan. Nah, ini menjadi kesempatan Miss Hilgers kan, baik itu menggunakan 3 back atau menggunakan 4 back. Tapi dengan J.I.J yang sudah dapat kartu kuning ya, saya pikir alangkah baiknya diistirahatkan dulu, bukan ya, setidaknya bukan diistirahatkan, disimpan. Kalau diistirahatkan bakal main lagi, disimpan. Padahal ini Kak, lagi. Pelatih Jepang waspada Kak dengan J. Iya, karena pelatih Jepang menganggap pondasi permainan Indonesia itu dari J. Tapi kan ini kalau dia belum mendapatkan kartu kuning, tidak ada masalah, Mel. Cuman karena ini pertandingan round 4 lebih penting dibanding pada pertandingan ini, saya pikir ya alangkah baiknya J.I.J disimpan, walaupun sejatinya saya ingin Indonesia bermain full tim ya, untuk melihat kemampuan kita seperti apa kan. Setelah kita di Piala Asia dibantai 1-3, kemarin dibantai lagi 0-4 di kandang sendiri. Babak pertama itu Kak babak pertama yang 2-0. Saya pikir ini waktunya yang tepat, tapi dengan melihat beberapa pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning, serta ya balik lagi round 4 lebih penting dibanding malam ini, ya apa salahnya dirotasi. Dan bukan meremehkan juga ya. Terlebih Rizky Ridho kan memang cedera dan tidak masuk dalam skuad 23 skuad yang pada pertandingan malam ini. Dengan J.I.J yang sudah mendapatkan kartu kuning, bila ingin merubah formasi yang menjadi 4 back atau tadi bisa dicoba Justin Hubner dan Miss Hilgers. Jadi tidak ada yang selama ini ada matahari kembar bahwa ada J.I.J dan Miss Hilgers. Jadi salah satunya bisa diistirahatkan. Dan masuk akal ya. Toh Justin Hubner di Wolverhampton juga bermain 4 back kan, walaupun dia sering jadi full back, tapi dia kan selama ini juga bisa main di center back. Nah, dengan tidak ada matahari kembar dan Rizky Ridho-nya cedera, saya pikir ya tidak ada salahnya menempatkan 2 center back, Miss Hilgers dan Justin Hubner di situ. Jordi Amat Kak? Ya. Bakal main kah? Ya, dengan absennya Ridho? Ya, dengan ada banyak pemain ini, saya rasa Jordi Amat jadi pilihan kedua atau ketiga ya, Mel, tergantung Patrick Kluivert. Dan selain J.I.J, Calvin Verdong, Mel. Calvin Verdong itu siapa lah Kak yang pantas? Maksudnya kayak gini, Mel. Kita tidak pernah kehilangan Calvin Verdong di sisi kiri selama ini, selalu ditempatkan di situ. Bertumpu dengan dia kan? Bertumpu dengan Calvin Verdong. Nah, dengan pertandingan tidak menentukan ini, mungkin menjadi salah satu salah satu wanti-wanti kita apabila kita kehilangan Calvin Verdong. Kita bisa ada jaga-jaga ada Dean James itu. Oh iya ya, lupa. Dean James memang back kiri di Go-Ed Higel kan memang di back kiri dan bisa di situ kan. Belum lagi ada Senpati Nama, dan walaupun Pratama Arahan dicoret kan, tidak dipanggil, tidak dimasuk dalam skuad. Seperti itu, Mel. Saya pikir ya bisa saja rotasi menggunakan 4 back, tergantung keinginan pelatih. Tapi kalau Patrick Kluivert tetap ingin menggunakan 3 back, ini salah satu momen pembuktian Miss Hilgers bahwa mereka juga bisa bermain dengan selama J.I.J. ini bertanding kalah terus kayak bukan kali sih, seri imbang melawan Bahrain, kalah melawan China, kalah lagi melawan Australia. Kan itu kan Miss Hilgers semua. Nah, ini menjadi pembuktian Miss Hilgers sih, menggunakan 3 back, Justin Hubner, J.I.J dan Miss Hilgers dengan Rizky Ridho yang cedera kan. Ya, tapi balik lagi ini kan cuman pendapat kita dan keinginan kita, dan semuanya keputusan dari Patrick Kluivert. Untuk kiper Kak, menurut Kakak apakah Pak Audero, atau melihat Audero kemarin keren Kak penyelamatannya Kak, save yang itu kan yang hampir
Gol itu gimana Kak? Menurut Kakak apakah diturunkan Audero atau Martin Paes menurut Kakak ya? Ini pendapat Kakak. Kalau ingin menambah daya saing di antar lini belakang, khususnya penjaga gawang, itu saya rasa memang sebaiknya kembali lagi menurunkan Emil Audero. Karena secara kalau secara jam terbang memang harus kita akui Emil Audero lebih tinggi daripada seorang Martin Paes. Tetapi memang di awal-awal dia bermain sedikit kaku karena wajar seorang pemain. Babak pertama memang agak ini debut namanya debut. Tapi memang praktis kalau tidak salah kemarin hanya satu shot on target yang sangat menyulitkan, itu pun sangat baik bisa dihalau oleh seorang Emil Audero, di mana dia double save di situ. Dia kan keluar dari gawang ketika corner dan dia kembali lagi. Praktis Cina kemarin hanya satu itu peluang matang mereka. Sementara kita shot on target kita 3 kalau nggak salah. Nah, kalau saya inginnya bermain lagi Emil Audero. Jadi memang persaingannya semakin ketat nih di antar lini. Jadi memang siapa yang benar-benar siap itu yang harus bagus, yang siap. Itu harapan saya, Emil Audero kembali dipasang. Oke. Selain itu Kak, diganti siapa lagi di depan? Tadi kan Kakak minta Marcelino kan? Marcelino dan Ole ya. Satu lagi siapa? Beckham ya? Kalau saya Beckham, harapan saya Beckham masih bisa dikasih bermain lagi, maupun dari pertama ataupun udah masuk dari bangku cadangan, dengan tentunya waktu yang lebih durasi lebih lama. Karena kita tidak bisa menilai seorang pemain hanya sampai 10-20 menit, 30 menit lah bisa kita menilai performa pemain tersebut perform atau tidak begitu. Yang di belakang tadi Kakak setuju dengan Kak Teguh, yang Mes bisa dibuktikan. Saya rasa kalau Patrick Kluivert memang harus melakukan rotasi ataupun mau eksperimen, mungkin bisa dia memasang 4 back. Tetapi kalau dia tetap pakem 3-4-3, tentu kita di situ masih ada kan, di situ kan Justin Hubner, di situ masih ada Messilger dan masih ada Kevin Dix. Nah, tapi yang menjadi PR nanti seorang back kanan, apakah Jakob Sarjuri bisa bermain kan? Bermain. Nah, kalau kartu kuning. Kalau Jakob Sayuri bermain, Sayuri Kak yang dapat itu. Iya, boleh masih main, boleh main. Artinya kita aman. Di situ sudah ada Jakob Sayuri. Nah, di situ kita ada Jakob Sayuri, di kiri tentu kita ada Dan James. Kita lihat kemarin perform dia sangat baik sebenarnya. Dia tipikal permainan dia keras, ngotot, sama seperti Calvin Verdong. Memang kalau dari sisi bertahan dia tidak terlalu tidak sebaik seorang Calvin Verdong, karena memang dia tipikal wingback modern yang 60% 70% menyerang, 30% bertahan. Nah, mungkin nanti lebih kalau kita pasangkan seorang Marcelino dan Ricky Kambuaya, ini tipikalnya agak sama nih. Kalau mereka dipasang dari sisi winger ketemu winger, karena mereka tipikal bermainnya main lebih ke dalam, bukan main melebar. Nah, mungkin saya ingin saya rasa memang harus tetap dimainkan seorang Ricky Kambuaya biar jam terbang dia tetap lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi PR kita, sayap kanan nih. Nah, dari kanan ini yang mungkin harus kita masih pikirkan. Tetapi kalau lihat kemarin Egy Maulana Fikri masih oke aja sih. Kan kita lihat kemarin lebih banyak yang nembus dari pertahanan kanan atau kiri Kak? Sebenarnya dari kanan. Dari kanan. Tetapi kalau kita lihat sekarang Egy Maulana Fikri permainannya sudah dewasa, Mel. Dia tidak lagi seperti dulu yang gocek sana gocek sini, tetapi dia tahu kapan gocek, kapan lari, kapan passing, kapan membuka ruang. Terbukti kita lihat mereka kerap kali bermain segitiga di antara di situ ada Ole, di situ ada Egy Maulana Fikri, kadang ada Ricky Kambuaya, ada Tom Haye maupun ada Jakob Sayuri. Kita lihat sisi kanan sebenarnya kalau kita lihat kemarin lebih hidup. Untuk permainan 1-2. Sementara Ricky Kambuaya dan Calvin Verdong lebih ke tipikal yang menusuk nih, maupun keluar ataupun ke dalam. Berbeda dengan sisi kanan selalu membuat triangle di situ. Coba kita perhatikan lagi permainan mereka kemarin, berani main 1-2 di ruang-ruang sempit, Mel. Tapi kayaknya Calvin Verdong di babak 1 kayaknya ini Kak, menurut saya agak kayak kurang ya, atau gimana menurut Kakak? Tapi di babak kedua bagus dianya. Mungkin kurang dalam artian dia lebih sedikit bertahan karena dia tidak mau mengambil resiko, Mel, terlalu, karena kemarin melawan Cina kan memang itu poin penting kita. Kita wajib harga mati 3 poin. Terbukti ketika babak kedua dia main sudah sangat lepas. Dia sangat lepas, bahkan dia berani sampai ke depan. Sampai dengan maju. Iya, apalagi covernya sudah juga Justin Hubner sangat baik kemarin. Praktis dari sebelah kiri nggak terlalu diserang. 0 kartu kuning. Iya. Hebat Justin Hubner. Semenjak pacaran ya. Jadi bagus ya, jadi dia pacaran jadi semangat. Nah, Kak, menurut Kakak
Audero atau Pas gak yang main gak? Ya aku pengennya sih Audero karena Ngelihat kemarin kakak cocok selama Ya, ini, apakah lebih cocok Audero lah atau dengan Pas? ya kedua kiper kan memang 11-12 ya kualitasnya ya. Bermain di tim-tim top Eropa Tapi kalau dibandingin masih Audero gak ya? Ya kalau dari CV-nya sih iya, tapi kan kenyataannya di Inter maupun di Juve, Audero juga tidak yang bukan yang tapi bukan kan pemain inti ya? masih menjadi bayang-bayang Gianluigi Buffon pas di Juve. Ya tapi kan tetap saja latihannya sama. Benar-benar. Tapi kan pas di Sampdoria juga dia bermain sebagai kiper inti walaupun akhirnya Sampdoria terdegradasi. Dan ini juga sekarang jadi rebutan Sampdoria lagi pengen lagi Kak. Palermo dan Como. Oh, Palermo iya. Palermo ingin meminjam Audero lagi. Berarti kan itu menunjukkan kualitas yang apik dari Audero sebenarnya kan. Nah, dengan adanya Audero dan Martin Pas persaingan semakin seru. Dengan Martin Pas yang kemarin sudah kebobolan 4 kali melawan Jepang, saya pikir ya apa salahnya mencoba Audero Mulyadi kan, biar Martin Pas bisa istirahat juga kan. Jadi di ronde 4 kita punya kualitas dua kiper yang bagus. Terserah Patrick Kluivert dan Alex Pastoor mau menurunkan siapa. Tapi pertandingan ini kita lihat sebagaimana sih kemampuan Audero kalau digempur Jepang seperti itu kan. Jadi kita lihat kemampuannya saat digempur Jepang. Kalau kemarin kan memang kurang. Gempuran Cina agak kurang, jadi karena dari Cina juga nggak terlalu, cuman sekali save-nya itu kan. Dengan digempur Jepang seberapa tangguh sih Emil, kita bisa lihat di situ Mel. Oke. Kak, kita langsung ke ini aja ya, langsung ke susunan pemain menurut Kak Odi dan Kak Teguh. Itu menurut Kak Odi gimana Kak? Mungkin untuk malam ini untuk mengurangi resiko setengah 6 ya pertandingan ini. Iya, sore nanti Patrick Kluivert kan berjanji bakal menunjukkan kembali tren positif permainan yang menyerang dan baik. Saya rasa dia tetap memakai 3-4-3 dengan kondisi yang ada. Tentu trio lini belakang nanti akan diisi oleh Justin Hubner, Kevin Dix dan Messi Hilgers. Kevin Dix, Justin Hubner dan Messi Hilgers. Oke. Nah, untuk kiri dan kanan sudah saya bilang tadi, di kiri saya lebih ingin memainkan seorang Dean James dan di kanan ada Jakob Sayuri. Tentu di dua tengah tetap menjadi milik Joey Palupesi dan Tom. Nah, untuk tiga di depan ini saya kiri tetap ingin memainkan seorang Ricky Kambuaya, Oli Romeni, dan di sayap kanan ini antara Egy Maulana Fikri atau seorang Beckham Putra, karena Beckham Putra juga terbiasa main di sisi sayap kanan. Tetapi kalau melihat dari jam terbang, performa, dan strength atau postur, mungkin Egy Maulana Fikri bakal dipasang kembali di trio di lini depan itu, Mel. Oke. Kak Teguh, apakah setuju dengan Kak Odi yang bilang Beckham dijadikan starter? Kalau ada Ricky Kambuaya di situ dan Beckham di situ sepertinya sulit ya. Menurut Kak Odi ya? Kalau dalam satu posisi, karena Beckham kan kemarin lebih banyak ditarik di kiri kan, penyerang kiri, dan Ricky Kambuaya ditaruh di tengah. Berarti kan logikanya posisi mereka harus posisinya sama-sama. Dan memang Beckham kan banyak berlari dari sisi kiri ya. Nah, berarti kalau kalau Beckham masuk, berarti Ricky Kambuaya yang harus ditarik dan nggak bisa dua-duanya. Menurut saya Kak Teguh ya. Karena posisi sama, atau kalau tidak Ricky Kambuaya ditaruh di double pivot menggantikan Tom Haye. Kalau kemarin kan seperti itu kan. Ricky Kambuaya ditarik ke tengah, Beckham Putra yang ditaruh di sana. Nah, kalau dari formasi ya saya pikir tetap 3-4-3 sih, tapi bukan Kevin Dix. Tapi saya lebih pilih dengan ini keinginan kita untuk tim Indonesia bermain pool ya. Saya pikir ini waktunya untuk mencoba Messi Hilgers dengan bertrio dengan J.I. Jazz dan Justin Hubner sih di bawah. Sekali lagi membuktikan ya? Iya, untuk membuktikan sekali lagi bahwa dia pantas untuk membela timnas Indonesia kan. Dan di belakangnya ya tadi Audero. Untuk tengah tetap pengennya sih di sebelah kiri Kevin Verdong. Tapi aku tuh masih penasaran dengan Dean James. Apa salahnya untuk sekali-sekali mencoba Dean James kan dengan mengistirahatkan Kevin Verdong.
Dan di kanan ya Kevin Dix tidak tergantikan kalau memang akumulasinya tidak Berlaku. ya bukan maksudnya Patrick Kluivert tidak ragu menurunkan Kevin Dix meski sudah mendapatkan kartu kuning. Dan di lini tengah double pivot ya mau tidak mau Tom Hai dan Joey Pelpesi. Nggak ada yang bisa gantiin Kak ya? Kalau misalnya kita ada, kan kayak kata kakak kan, siapa yang dari ganti? Joey Pelpesi-nya atau Tom Hai-nya? Iya, di antara dua itu kan nggak mungkin lah. Kan beda permainan, Mel. Beda misal Tom Hai. Nah, kalau Tom Hai sudah ada itu Ricky Kamboya. Ada Ricky Kamboya. Kalau Joy? Iya, setidaknya ada Nathan. Ivar Jenner. Lebih baik dari Nathan Ivar ya? Gimana? Kalau misalnya Nathan nggak dimainin, Ivar berarti? Iya, antara itu penggantinya. Ada, cuma pasti beda permainannya. Tidak sebagus mereka dua. Tidak sebagus dengan, ya Ivar dan Nathan kan usianya baru 23 dan 21 kalau tidak salah. Belum banyak pengalaman ya? Dengan Joey Pelpesi sudah 32, beda 10 tahun. Dengan pengalaman dia bermain lama di Liga Inggris kan. Dia sudah tahu cara memotong bola, mengalirkan bola. Kalau seorang gelandang itu kan visinya, bukan hanya tenaga kan. Jadi dia tuh bukan hanya otak berarti itu kan, jenderal lapangan. Iya. Ini berbahaya nih, harus dipotong, harus dilanggar. Seperti kemarin kan sudah kosong lini belakang pas di counter attack, Joey Pelpesi narik kan. Professional force tidak ada masalahnya seperti itu, Mel. Jadi bukan hanya sekedar tenaga di sini otak, kan. Iya, otak visinya. Okay. Dua gelandang itu Tom Hai dan Joey. Nah, kalau depan saya pikir Ricky Kamboya masih diberi kesempatan, dan seandainya deadlock melihat pertandingan kemarin iya, itu. Mungkin Beckham Putra kembali di situ. Tapi otomatis Ricky Kamboya tidak bakal ada di posisi itu, ataukah diletakkan kembali di gelandang atau dicadangkan. Dan saya inginnya Marcelino kembali main di sisi kanan dan oleh Romani. Jadi ke depan di depannya ada Kumbuaya, oleh Romani dan Marcelino. Itu menurut kakak ya? Iya. Okay. Keinginan saya. Keinginan Kak Teguh. Oke Kak. Menang atau seri atau kalah? Jujur Kak? Kalah berapa? Kalau saya bilang kalah kita, tapi jangan, kalau bisa jangan lebih dari 2-0. Ya maksimalnya 2-0. 2-0 pun sudah baik itu. 2-0 memang lebih. Itu sudah ada kemajuan secara kalau dibandingkan. Secara matematis ya, kalau karena kita di kandang aja kita kalah 4-0. Kita sulit menang melawan Jepang, harus kita akui. Berbeda kualitas kalau kita melawan Korea Selatan. Korea Selatan 2 kali kalah sama kita. Ini Jepang. Walaupun mereka kemungkinan tidak full squad, Jepang tetap Jepang, sama Australia tetap Australia. Iya, benar. Tapi semoga saja tidak kalah lebih 2-0, tapi ada juga kemungkinan kita mungkin bermain sampai seri, Mel. 1-1 lah mungkin. Oke. Keinginan kakak tuh adalah ya masuk 1 gol lah ya. Ya kemungkinan itu ada, mungkin saya kira kemungkinan 1-1 masih bisa lah seri, tetapi memang kalaupun kalah jangan lebih dari 2-0. Harapannya ya. Harapannya. Oke. Menurut Kak Teguh? Realistisnya sih imbang lebih ke kalah. Karena ini main di kandang Kak. Iya, Kandang main Jepang, di kandang. Dan ya, Watara itu bilang enggak bakal mau kalah karena kali ini. Pelatih Jepang juga sudah pusing karena 2 pertandingan mereka tidak pernah menang kan. Iya, pertama imbang, lawan Arab imbang, lawan Australia kemarin kalah. Masa lolos Piala Dunia ada kalah diakhiri dengan kekalahan. Oh, benar-benar sih. Ini kan pertandingan terakhir mereka sebelum tampil di Piala Dunia kan. Jadi mereka pasti mengincar kemenangan ya. Tapi kan sebagai pencinta sepak bola realistisnya sih imbang lah ya. Imbang dengan Jepang saya pikir bisa mencetak gol lebih dari ya 1-1 lah imbang. Kalau saya sih pengennya Ole Romani kembali mencetak gol agar sejarah kembali tercipta untuk Ole Romani seperti itu. Setiap jadi pertandingan 4 pertandingan 4 gol, keinginan kita Mel. Tapi kan kita lihat di atas lapangan benar. Jadi menurut kakak imbang 1-1? 1-1. Itu sangat realistis kah menurut Kak Teguh? Realistis dan terlalu jumawa sedikit sih. Agak kurang pede sebenarnya aku Kak. Iya. Mungkin 3-1 kalau kata aku Kak. Kalah. Iya, kita kalah. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Enggak masalah ya. Not bad lah kalau kali ini kan tidak menentukan kan. Jadi ya ini pasti enjoy the game aja. Nothing tulus. Oke. Bebas pemain mau gimana. Ini ya sekali lagi
ini pertandingan tidak menentukan, apapun hasilnya, bagaimanapun pola permainan yang diterapkan pelatih, terserah pelatih. Kita sebagai pencinta sepak bola hanya mendukung, tapi jangan sampai keinginan fans itu jangan sampai banyak gol lah, Kak. Iya, bukan maksudnya dengan pertandingan ini mental kita down, di ronde 4 kita main jelek. Nah, buktikan di ronde 4 nanti bahwa dukungan kita bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia di ronde 4 mendatang. Dengan yang apalagi cuma main 2 kali kan, 2 pertandingan terakhir untuk kita bisa. Belum tahu Kak itu ya di mana? Belum tahu kabar kan. Soal Arab dan Qatar yang menjadi tuan rumah itu kan memang belum resmi dari AFC kan? Hanya klaim, men. Iya. Hanya gosip ya berarti? Baru gosip. Baru gosip. Tapi kan biasanya gosip tuh fakta ya? Fakta yang tertunda kan? Tapi Irak juga kayaknya butuh transparansi ya untuk karena, tuan rumah. Ya tapi fair Kakak aja. sendiri adakah pendapat untuk tuan rumah maksud aku? Nah, jadi kan aturan ini sementara kemarin itu masih tipis-tipis lah ya, namanya kan Arab Saudi dan Qatar itu mengklaim dalam artian mereka memang dari segi kesiapan siap karena memang mereka beberapa kali menjadi turnamen akbar ya, itu mungkin yang jadi modal mereka. Nah, tetapi itu juga sebenarnya belum ada resmi, memang bermainnya terpusat, tidak akan kandang tandang, bermain terpusat. Nah, ini artinya Indonesia juga masih bisa mengajukan bidding sebenarnya, ketika bidding nanti bisa juga mengajukan seperti itu. Kalau memang masih ada kesempatan itu, karena toh memang belum ada keputusan resmi. Itu kenapa Irak sampai mereka memprotes, kenapa tahu-tahu Arab Saudi dan Qatar mengklaim hal tersebut. Nah, artinya kalau mereka mengklaim, kita juga bisa dong mengklaim. Ini juga harus dikejar oleh PSSI. Benar. Karena itu, karena faktor pemain ke-12 harus kita akui di Indonesia sangat menentukan. Benar-benar. Apalagi yang katanya isunya yang tampil terbaik lah katanya di round ketiga. Nah, kalau di sistem round keempat itu peringkat pertama lolos otomatis, sementara peringkat kedua dan ketiga itu masih ada kesempatan untuk play-off. 3 dan 4 Kak? Bukan. Yang mana gimana? Peringkat 1 lolos otomatis kan dibagi menjadi 2 grup. Kalau 2 langsung play-off. Langsung lolos. Iya, peringkat 1-nya lolos. Langsung lolos, peringkat 2 play-off lagi ke zona Oceania. Iya. Peringkat 2, antara peringkat 2 ditemuin dulu, baru antara ini ya, Kak ya? Baru antar benua. Oke. Sama itu kayak mana menurut Kak Teguh tadi? Lebih panjang, lebih sulit kalau melalui ronde kelima kan. Lebih capek lagi kayak kita yang Olimpiade Kak ya? Karena ya lebih panjang lagi, kalau Olimpiade cuma sekali. Kalau di itu ada, kalau nggak salah ada 6 tim, jadi kita tuh harus bertanding 3 kali kalau nggak salah. Jadi dari semifinal dari perempat final ke semifinal baru final. Dan itu hanya 1 yang lolos, cuman yang juara grup kan. Untuk yang round 5 Kak ya? Iya. Dari 6 tim itu kita yang tim terendah, 2 terendah itu bertemu di perempat final. Asia dulu. Iya, bukan Asia yang Oceania itu semua itu. Jadi 2 tim dari peringkat FIFA terendah ketemu di 2, dan yang 2 tertinggi itu sudah nunggu di semifinal. Jadi kan 6 kan? Jadi yang menang baru ketemu yang tertinggi itu. Nah, sudah itu ketemu lagi di final. Dan diambil cuma 1 dari 6 tim itu. Jadi mau tidak mau ronde 4 ini harus mati-matian selesaiin di sini. Walaupun potensi kita dengan drawing sekarang yang walaupun sudah kebaca sih ya, lawan kita kemungkinan besar bakal Qatar dan Irak. Ya, ketemu lagi Irak. Iya, melawan Irak kita 3 kali tidak pernah menang di Piala Asia. Kita terbang 3-1, di sini kalah 2-0, di Basra kalah 5-1 kan. Tapi dengan pemain yang berbeda, kita harap bisa lah mengimbangi. Terakhir kemarin bisa kita mengimbangi sebenarnya, karena cuaca kepanasan yang terakhir di Indonesia ngos-ngosan 2-0 ya. Dia 2-0 dengan blunder El Nado kan. Nah, yang melawan Qatar itu tadi memang pemainnya tidak terlalu wah, tapi faktor non teknisnya itu main seperti itu. Jadi sebenarnya ya berat juga, tapi kalau kita mau lolos Piala Dunia dan main Piala Dunia, otomatis kita tidak mau ya tidak bisa lagi kita melawan Malaysia, Laos. Ya harus tim-timnya yang di atas itu pasti kan. Mau tidak mau, Mel. Oke, siap. Ya kalau mau aman sih kita di round kelima 4 poin lah minimal. Kalau mau napas perpanjang lagi. Round keempat. Round 5 nanti. Round 4 sorry. Round 4
harus 4 poin lah, 3 kali menang, 1 kali menang, 1 kali seri. Jadi artinya hitungannya gitu ya. Dia napas kita masih bisa lagi ke round 5, ke round 5. Jangan kalah intinya. Kalaupun kalah, nah lebih baik lagi kita sapu bersih. Bener sih. Tapi ya itu tadi kita ngelawannya negara Arab. Ya, semuanya negara Arab, Mel. Iya, kita sendiri kan. Dari 6 itu Asia Tenggara, Indonesia sendiri. Iya. Dari Asia lain cuman Indonesia sendiri semuanya dari Arab. Selain itu Arab. Iya. Oman. Apa? Yang sudah pasti kan Arab Saudi, Irak, Uzbek. Uzbek sudah lolos. Uzbek sudah lolos Piala Dunia langsung. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab antara Palestina atau Oman. Jadi Arab semua. Iya benar. 5-nya kita cuma Indonesia yang 1 yang ini. Oke. Ada tambahan Kak? Cukup. Ya, cukup. Oke. Baiklah Tribuners, sampai di sini sesi kita membahas podcast kita. Ketemu lagi di lain waktu. Timnas senior. Momen timnas yang lain. Momen timnas yang lain. Dan jangan lupa nonton 5:30 ini live reaction di YouTube Tribun Sumsel dan Sripuku.com. Sampai jumpa dari saya Melisa. Saya Odi. Saya Teguh. Dadah. Indonesia sekali lagi menang di kandang sendiri melawan China di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, sebelum lebih jauh saya membahas ini, sekali lagi saya juga ditemani oleh rekan saya, Kak Odi dan saya Teguh. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Baik ya. Full senyum ini. Full senyum ya? Full senyum, habis makan daging banyak. Walaupun gol cuma 1 Kak ya? 1. Oh iya. Oke Kak, langsung aja kita bahas preview dulu Kak ya. Untuk Kak Odi dan Kak Teguh kan kita lihat banyak yang debut ya Kak di pertandingan Indonesia melawan Cina di GBK. Salah satunya Audero, Beckham. Sudah 2. Terus si itu juga Egy Kak yang full main. Oh, bukan debut berarti. Bukan debut ya. Debut di era. Kita bahas dulu aja pemain yang Kakak seneng selama pertandingan yang menurut Kakak tuh di pertandingan Indonesia melawan Cina yang Kakak lihat, yang Kakak fokus ya. Kalau saya lihat dari saya sebagai fans timnas Indonesia, Mel, mungkin ini puncak dari permainan terbaik era Patrick Kluivert ya. Dari 3 match yang dilalui, 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Di mana 2 kemenangan kita raih di kandang sendiri dan kekalahan di kandang Australia ya. Nah, jadi kenapa saya bilang itu memang puncak terbaik kita, karena bukan saja soal hasil yang kita bisa metik 3 poin, tetapi memang secara permainan, secara individu kita sangat baik dan sangat merata, Mel. Apalagi sangat kita apresiasi Coach Patrick Kluivert kemarin berani memainkan banyak pemain dari Liga 1. Apalagi sejak dari awal kan kita tahu sendiri ada Ricky Kambuaya dipasang di winger kiri, ada Yakob Sayuri, ada Egy Maulana Fikri yang dipasang di situ, tentu Rizky Ridho sendiri, Mel. Dan yang menariknya juga Stefano Lillipali dan Beckham Putra juga diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert. Yang kita tidak sangka dia justru tidak memainkan Max Hilgers yang biasa menjadi langganan, Rafael Strike. Nah, mungkin ini yang membuat kita sangat applause dengan berani tim kepelatihan Patrick Kluivert yang sangat berani dan memberikan warna baru dari wajah timnas Indonesia, Mel. Kalau saya lihat kemarin yang banyak beberapa pemain memang memberikan kontribusi terbaiknya. Kalau kita bilang rata-rata semua memberikan kontribusi terbaik dan tidak ada miss pada kesalahan pada pertandingan kemarin di laga-laga seperti laga sebelumnya. Memang kalau kita lihat di situ ada penampilan terbaik seperti dari Joey Paul Pesci tentu, dari Ricky Kambuaya, juga kita tidak lupakan Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra di masuk menit-menit akhir menunjukkan performance yang sangat baik, Mel. Tetapi kalau saya harus memilih 1, saya bakal memilih sosok Ricky Kambuaya, Mel. Dari permainan kemarin ya. Kenapa alasannya Kak? Ya, kita lihat sendiri awalnya kita sedikit khawatir ya tidak adanya seorang Marcelino yang dimana dia memang per style, memang dia bisa role play kemana. Rupanya Ricky Kambuaya menampilkan performance yang lebih baik menurut saya dan strength, kekuatan dia, gocekan dia bahkan lebih menyulitkan lawan, Mel, dibandingkan seorang Marcelino. Karena seorang Ricky Kambuaya dia memang mempunyai skill, tetapi dia sudah permainan dia sudah dewasa, dia tahu kapan harus dribble, kapan harus membeli bola, kapan harus shooting. Terbukti penalti berkat dari gaya permainan seorang Ricky Kambuaya. Itu bukan sebuah hadiah, bukan kebetulan.
memang penetrasi dia yang bola di mana lepas, dia mencoba penetrasi, tetapi kaki lawan pas kedua nyangkut di kaki Ricky Kambuaya, Mel. Ada kakak kepikiran nggak itu bakal penalti atau enggak? Jelas kalau itu sudah jelas karena kalau di langkah pertama memang tidak karena itu tidak sengaja, dan tapi pas momen di kedua terlihat sekali kaki pemain Cina mencoba menahan seorang Ricky Kambuaya, itu yang membuat seorang wasit tidak ragu untuk memberikan penalti. Memang sempat melihat VAR, tetapi dengan tanpa ragu-ragu wasit memberikan hadiah penalti kepada kita, Mel. Oke. Kak Teguh, kalau Kak Teguh siapa sih yang kakak player fokus kalau kata timnas Indonesia itu? Ya, memang benar kata Adi. Semua pemain timnas Indonesia kemarin bermain apik hampir seluruhnya ya, walaupun ya tidak lepas dari kesalahan karena pemain-pemain kita juga kan pemain yang beberapanya baru bergabung seperti Audero beberapa kali salah passing kan, itu cuma kesalahan minor. Tapi dari pertandingan melawan Cina kemarin saya malah fokus ke Joy Palupesi. Kenapa Joy Palupesi? Karena di pertandingan itu dia terlihat permainannya sangat terlihat dibandingkan melawan Bahrain. Kalau Bahrain kemarin kan kita agak slow ya, ini bola. Kelihatan. Kali ini kan kelihatan dia saat memotong bola kelihatan ya. Dapat banget, pas banget. Jadi walaupun diserang, Cina lebih menguasai bola di babak kedua, tapi gaya potongan potongan bola dia tuh slidingnya itu pas gitu. Jadi ya itu salah satu yang tidak kita miliki selama ini kan, dibandingkan dengan Nathan yang agak sedikit stylish, dan Ivar Jenner juga agak sungkan untuk bermain kotor kan. Kalau kalau Joy Palupesi kan berani kotor itu baik kan. Ya meski begitu kalau secara overall memang Ricky Kambuaya bermain sangat baik selain oleh Romani yang mencetak gol. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, Joy Palupesi menjadi penyimbang dalam pertandingan itu, Mel, sebenarnya, Mel. Dan saya pikir pada pertandingan melawan Jepang dia pasti harus dimainkan karena kita dan dia belum kena kartu. Seberapa kuat lini tengah kita menghadapi lini tengah Jepang yang katanya Wataru Endo main, semuanya main kan, itu kan di satu sisi pecinta sepak bola Indonesia ingin Jepang lapis kedua, lapis ketiga main, tapi para pemain kita ingin semuanya kalau bisa Jepang bermain full. Itu kali mentalitas. Berbeda dengan apa yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu yang saat ini yang timnas Indonesia punya mentalitas. Ya kalau kita benar kata Van den Berg, kalau kita ingin maju lebih jauh ya kita harus melawan tim-tim kuat. Kalau kita melawan tim-tim lemah ya kita ke situ-situ aja, nggak bakal naik. Benar masuk akal. Kak Odi, saya tuh ngelihat waktu nonton langsung tuh kayak gregetan ya di ronde 1, ronde 2 apalagi. Apa sih yang harus diperbaiki lagi saat melawan Jepang? Apalagi Jepang nggak mau kalah, Kak, di kandang sendiri, Kak. Dan dia sudah kalah kan ngelawan Australia, dan tentunya kalau ngelawan Indonesia pasti rankingnya turun drastis kan. Nah, menurut Kakak gimana, Kak? Nah, yang menarik ini, Mel, Jepang ketika dia sudah dipastikan lolos, mereka mengalami dua hasil yang tidak baik, di mana mereka seri melawan Arab Saudi dan kalah 1-0 melawan Australia. Memang skuad Jepang di dua laga itu memang tidak full, ada sekitar 6-7 pemain inti yang tidak dimainkan. Memang laga ini tidak berarti lagi bagi kedua tim ya, tapi memang ini menjadi gengsi dan tentunya untuk menaikkan ranking FIFA kita. Nah, kalau Melisa tadi bilang kita khawatir nih, kalau saya melihat kita hanya ada seorang sosok Oleh Romeni, Mel. Kita hanya bertumpu dari sosok Oleh Romeni, ini yang harus sangat kita khawatirkan. Tetapi ini perbedaan di era seorang Patrick Kluivert di era sebelumnya, di mana Patrick Kluivert berani memasang Rabadan Sananta yang memang satu tipikal dengan Oleh Romeni. Artinya memang lebih banyak lagi jam terbang diberikan kepada pemain pengganti, jadi kita tidak khawatir dengan ada pergantian. Itu terutama di lini depan. Kalau di lini belakang kita oke lah, kita tahu sendiri memang pergantian satu dan lain sangat baik. Kalau di lini depan khususnya nomor 9 itu kita tidak ada lagi, tidak ada pilihan lain ketika misalnya seorang Oleh Romeni cedera kartu. Nah, kita selalu kesulitan. Terbukti dengan sejak adanya Oleh Romeni, dia satu pertandingan 1 gol. Memang kita sangat bertumpu kepada seorang Oleh Romeni. Nah, ini yang harus diasah lagi oleh seorang Patrick Kluivert. Memang harus memberikan jam terbang kepada pemain yang lain. Tapi memang sudah kelihatan perbedaannya, Mel. Karena seorang Patrick Kluivert berani memainkan
pemain-pemain yang belum pernah diberi kesempatan di era Oleh Sintayong. Sintayong, benar. Nah, mungkin malam ini bakal ada kejutan lagi nih. Saya rasa seorang Beckham Putra patut dicoba untuk bermain sejak awal. Oke. Duet sama ini? Ya, Ole? bisa saja duet dengan Ole, mungkin Egy Maulana Fikri bisa diganti atau gimana. Kalau saya melihat boleh dicoba seorang Beckham Putra. Oke. Kak, melihat lini depan kita yang kemarin kan Egy duet sama Ole kan? Tapi saya lihat peluang-peluang itu ada tapi gagal terus itu Kak. Itu gimana menurut Kakak? Apakah Egy pantas seperti kata Kak Odi digantikan atau gimana? Ya itu tadi, sepak bola itu kan bukan hanya langsung main kan, tapi perlu chemistry. Sedangkan Egy, Kambuaya, Ole Rummenigge itu kan baru sekali itu bermain kan. Ya mungkin mereka dapat 1-2 passing yang bagus ya. 1-2 tapi kan memang chemistry-nya belum dapat pas, belum perfect lah Kak. Jadi saat Ole Rummenigge keluar, tidak ada yang masuk ke dalam. Kan biasa kalau selama ini kan saat trio yang Ragnar, Rafael Struijk dan Marcelino, mereka saling berotasi kan. Kalau Rafael Struijk keluar, Marcelino masuk. Mungkin di situ yang kurang. Dan saya pikir dengan Marcelino kembali semalam hari ini ya melawan Jepang, itu menjadi momen Marcelino untuk kembali berduet dengan Ole Rummenigge. Jadi sekitar kemungkinan lini depan kita sedikitnya sudah terbiasa lah main dengan ini kan pertandingan ketiga berarti Ole Rummenigge dan Wesley Ferdinand di timnas Indonesia. Tapi kan kalau dia di Oxford sudah sering latihan walaupun tidak bertanding secara resmi seperti itu Mel. Saya pikir ya harus ada chemistry memang. Ini ya menjadi salah satu momen uji coba timnas Indonesia juga menjelang round 4 mendatang Mel, karena pertandingan round 4 lebih penting daripada pertandingan hari ini sebenarnya sehingga ya kita tahu juga ada 5 pemain timnas Indonesia yang absen. Mendapat kartu kuning. Ya setidaknya Patrick Kluivert harus bijak lah menanggapi itu, jangan sampai malam itu menggebu-gebu tapi pas di round 4 malah kita kehilangan pemain karena akumulasi kartu. Oke. Kak, sudah disinggung oleh Kak Teguh tadi kan ada 5 atau 4 ya? 5. Yang kartu kuning kan. Ada Verdong, Jay, Nathan, Kevin dan Yakub Sayuri kan. Nah, menurut Kakak sendiri apakah ada banyak perubahan karena melihat kita itu bertumpu sama Calvin Verdong tentu. Kapten kita Jay. Kalau Nathan kan bisa ada Joey kan dan lainnya. Kalau Yakub juga ada yang lain juga tuh, Kevin Dix juga bisa dicoba sama Sandy Walsh kan atau itu. Gimana menurut Kakak? Ya memang 1-2 posisi memang kita saklek tidak pernah berganti sejak di era kepemimpinan Sintayong ya. Kalau kita tahu sendiri Jay Ijes, Calvin Verdong dan Tom Haye salah satunya yang tidak pernah diganti walaupun bagaimana formasinya, siapapun pelatihnya. Nah, memang mungkin malam ini sudah saatnya seorang Patrick Kluivert melakukan eksperimen nih Mel. Karena lawan yang akan kita lawan di round 4 bahkan andaikan kita lolos ke Piala Dunia nanti pasti lebih sulit. Nah, jadi memang kita tidak boleh hanya berpaku dengan tim inti saja. Pakem itu saja. Nah, mungkin malam ini saya rasa dia bisa saja mengembalikan dengan formasi kesukaan dia 4-3-3 atau 4-4-2 melihat situasi seperti ini Mel. Walaupun Pakem yang sudah dia pakai dengan 3, apalagi memang Jay Ijes tidak bisa bermain kan pada malam ini kan. Kayaknya iya deh. Artinya masih bisa di situ kan kalau dia bisa memakai 4-4-2 di situ tenaga seorang Justin Hubner, Messilger, Kevin Dix bisa dimanfaatkan untuk dari 4 belakang. Nah, tentu itu bukan jadi hal yang sulit karena sebenarnya pergantiannya beda-beda tipis. Hanya saja memang Pakem selama ini kita sudah saklek dengan 3 back itu. Andaikan seperti ini, jika kita lolos ke Piala Dunia kita hanya berpaku kepada 2-3 pemain saja, tentu kita sedikit kesulitan. Nah, artinya saat ini memang apalagi ini memang pertandingan tidak berpengaruh lagi. Benar. Dan inilah saatnya seorang Patrick Kluivert untuk melakukan sedikit rotasi dengan mengedepankan apa nih formasi yang bakal dipakai ketika kita melawan tim seperti ini dan tim lain seperti ini. Jadi kita harus seorang Patrick Kluivert harus memiliki opsi-opsi dan tidak boleh saklek dengan formasi yang dia punya. Walaupun Patrick Kluivert juga belum berani Kak. Dia diwawancara kan masih
nggak bisa belum berani untuk mengubah apa yang diwariskan oleh tanda kutip ya diwariskan oleh STY kan. Itu menurut kakak gimana? Sebenarnya kan Pendapat dia sendiri seperti itu. Kan dia pernah mencoba pas pertandingan pertama lawan Australia, hasilnya sebenarnya sangat baik, kita menguasai bola, tetapi mungkin pemain warisan Sintayong ini belum terbiasa juga. Karena kita lagi-lagi transisi bertahan ke menyerang kita belum begitu baik. Tetap terus juga pada melawan Australia itu, pada saat melawan Australia, Joy Palupisa harus kita ingat dia tidak bermain sebagai starter. Karena Nathan Chow yang dipasang seperti ini. Mungkin saat melawan Australia mungkin dengan komposisi yang sudah matang ini dengan 4-3-3 mungkin bisa jalan, karena kita tahu sendiri pemain-pemain Eropa mereka sudah terbiasa dengan formasi itu, Mel. Ya, untuk eksperimen ya mungkin bisa jadi ya di saat karena 5 pemain tadi kan. Selain itu malam ini juga Rizky Ridho tidak dicoret kan, karena cedera kan. Nah, ini menjadi kesempatan Miss Hilgers kan, baik itu menggunakan 3 back atau menggunakan 4 back. Tapi dengan J.I. yang sudah dapat kartu kuning ya, saya pikir alangkah baiknya diistirahatkan dulu kan? Bukan ya, setidaknya bukan diistirahatkan, disimpan. Kalau diistirahatkan bakal main lagi, disimpan. Padahal ini Kak, pelatih Jepang waspada Kak dengan J. Iya, karena pelatih Jepang menganggap pondasi permainan Indonesia itu dari J. Tapi kan ini kalau dia belum mendapatkan kartu kuning, tidak ada masalah, Mel. Cuman karena ini pertandingan round 4 lebih penting dibanding pada pertandingan ini, saya pikir ya alangkah baiknya J.I. disimpan, walaupun sejatinya saya ingin Indonesia bermain full tim ya, untuk melihat kemampuan kita seperti apa kan. Setelah kita di Piala Asia dibantai 1-3, kemarin dibantai lagi 0-4 di kandang sendiri. Babak pertama itu Kak babak pertama yang 4 2-0 saya pikir ini waktunya yang tepat, tapi dengan melihat beberapa pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning, serta ya balik lagi round 4 lebih penting dibanding malam ini, ya apa salahnya dirotasi. Dan bukan meremehkan juga ya. Terlebih Rizky Ridho kan memang cedera dan tidak masuk dalam skuad 23 skuad yang pada pertandingan malam ini. Dengan J.I. yang sudah mendapatkan kartu kuning, bila ingin merubah formasi yang menjadi 4 back atau tadi bisa dicoba Justin Hubner dan Miss Hilgers. Jadi tidak ada yang selama ini ada matahari kembar bahwa ada J.I. dan Miss Hilgers. Jadi salah satunya bisa diistirahatkan. Dan masuk akal ya. Toh Justin Hubner di Wolverhampton juga bermain 4 back kan, walaupun dia sering jadi full back, tapi dia kan selama ini juga bisa main di center back. Dengan tidak ada matahari kembar dan Rizky Ridho-nya cedera, saya pikir ya tidak ada salahnya menempatkan 2 center back, Miss Hilgers dan Justin Hubner di situ. Jordi Amat Kak? Ya. Bakal main kah? Menurut ya, Kakak? Dengan absennya Ridho? Ya dengan ada banyak pemain ini, saya rasa Jordi Amat jadi pilihan kedua atau ketiga ya, Mel, tergantung Patrick Kluivert. Dan selain J.I. Calvin Verdong, Mel, Calvin Verdong itu siapa lah Kak yang pantas? Maksudnya kayak gini, Mel, kita tidak pernah kehilangan Calvin Verdong di sisi kiri selama ini, selalu ditempatkan di situ. Bertumpu dengan dia kan? Bertumpu dengan Calvin Verdong. Nah, dengan pertandingan tidak menentukan ini, mungkin menjadi salah satu salah satu wanti-wanti kita apabila kita kehilangan Calvin Verdong. Kita bisa ada jaga-jaga ada Dean James itu. Oh iya ya, Dean James memang back kiri di Go Ed Hegel kan memang di back kiri dan bisa di situ kan. Belum lagi ada Senpati Nama, walaupun Pratama Arahan dicoret kan, tidak dipanggil, tidak dimasuk dalam skuad. Seperti itu, Mel. Saya pikir ya bisa saja rotasi menggunakan 4 back, tergantung keinginan pelatih. Tapi kalau Patrick Kluivert tetap ingin menggunakan 3 back, ini salah satu momen pembuktian Miss Hilgers bahwa mereka juga bisa bermain dengan selama ini bertanding kalah terus kayak bukan kali sih seri. Imbang melawan Bahrain, kalah melawan Cina, kalah lagi melawan Australia. Kan itu kan Miss Hilgers semua. Nah, ini menjadi pembuktian Miss Hilgers sih, menggunakan 3 back Justin Hubner, J.I. dan Miss Hilgers.
dengan Reski Ridho yang cedera kan. Ya, tapi balik lagi ini kan cuman Keinginan, pendapat ya, kita dan pendapatan. keinginan kita dan semuanya keputusan dari Patrick Kluivert. Untuk kiper Kak, menurut Kakak, apakah Pak Audero atau melihat Audero kemarin keren Kak penyelamatannya Kak, saves yang itu kan, yang hampir gol itu gimana Kak? Menurut Kakak apakah diturunkan Audero atau Martin Pas menurut Kakak ya? Ini pendapat Kakak. Kalau ingin menambah daya saing di antar lini belakang, khususnya penjaga gawang itu saya rasa memang sebaiknya kembali lagi menurunkan Emil Audero. Karena secara kalau secara jam terbang memang harus kita akui Emil Audero lebih tinggi daripada seorang Martin Pas. Tetapi memang di awal-awal dia bermain sedikit kaku karena wajar seorang pemain babak pertama memang agak ini debut namanya debut kan. Tapi memang praktis kalau tidak salah kemarin hanya satu shot on target yang sangat menyulitkan, itu pun sangat baik bisa dihalau oleh seorang Emil Audero, di mana dia double save di situ. Dia kan keluar dari gawang ketika corner dan dia kembali lagi. Praktis Cina kemarin hanya satu itu peluang matang mereka. Sementara kita shot on target kita 3 kalau nggak salah. Iya. Nah, kalau saya inginnya bermain lagi Emil Audero. Jadi memang persaingannya semakin ketat nih di antar lini. Jadi memang siapa yang benar-benar siap itu yang harus bagus, diturunkan. yang siap. Itu harapan saya, Emil Audero kembali dipasang. Oke. Selain itu Kak, diganti siapa lagi di depan? Tadi kan Kakak minta Marcelino kan? Marcelino dan Ole ya. Satu lagi siapa? Beckham ya? Kalau saya Beckham, harapan saya Beckham masih bisa dikasih bermain lagi maupun dari pertama ataupun udah masuk dari bangku cadangan dengan tentunya waktu yang lebih durasi lebih lama, karena kita tidak bisa menilai seorang pemain hanya sampai 10 sampai 20 menit, 30 menit lah bisa kita menilai performa pemain tersebut perform atau tidak begitu memang. Yang di belakang tadi Kakak setuju dengan Kak Teguh yang Mes bisa dibuktikan. Saya rasa kalau Patrick Kluivert memang harus melakukan rotasi ataupun mau eksperimen, mungkin bisa dia memasang 4 back. Tetapi kalau dia tetap pakem 3-4-3, tentu kita di situ masih ada kan, di situ kan Justin Hubner, di situ masih ada Messilger dan masih ada Kevin Dix. Nah, tapi yang menjadi PR nanti seorang back kanan, apakah Jakob Sarjuri tidak bisa bermain kan? Bermain. Nah, kalau Jakob Sayuri bermain, Sayuri Kak yang dapat itu. Iya, boleh masih main, boleh main. Artinya kita aman. Di situ sudah ada Jakob Sayuri. Nah, di situ kita ada Jakob Sayuri, di kiri tentu kita ada Dan James. Kita lihat kemarin perform dia sangat baik sebenarnya. Dia tipikal permainan dia keras, ngotot sama seperti Calvin Perdong. Memang kalau dari sisi bertahan dia tidak terlalu tidak sebaik seorang Calvin Perdong, karena memang dia tipikal wingback modern yang 60% 70% menyerang, 30% bertahan. Nah, mungkin nanti lebih kalau kita pasangkan seorang Marcelino dan Ricky Kambuaya, ini tipikalnya agak sama nih. Kalau mereka dipasang dari sisi winger ketemu winger, karena mereka tipikal bermainnya main lebih ke dalam, bukan main melebar. Nah, mungkin saya ingin saya rasa memang harus tetap dimainkan seorang Ricky Kambuaya biar jam terbang dia tetap lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi PR kita, sayap kanan nih. Nah, dari kanan ini yang mungkin harus kita masih pikirkan. Tetapi kalau lihat kemarin Egy Maulana Fikri masih oke aja sih. Kan kita lihat kemarin lebih banyak yang nembus dari pertahanan kanan atau kiri Kak? Sebenarnya dari kanan. Dari kanan. Tetapi kalau kita lihat sekarang Egy Maulana Fikri permainannya sudah dewasa, Mel. Dia tidak lagi seperti dulu yang gocek sana gocek sini, tetapi dia banyak tahu gocek, kapan gocek, kapan lari, kapan passing, kapan membuka ruang. Terbukti kita lihat mereka kerap kali bermain segitiga di antara di situ ada Ole, di situ ada Egy Maulana Fikri, kadang ada Ricky Kambuaya, ada Tom Haye maupun ada Jakob Sayuri. Kita lihat sisi kanan sebenarnya kalau kita lihat kemarin lebih hidup ya. Untuk permainan 1-2. Sementara Ricky Kambuaya dan Calvin Verdong lebih ke tipikal yang menusuk nih, maupun keluar ataupun ke dalam. Berbeda dengan sisi kanan selalu membuat triangle di situ. Coba kita perhatikan lagi permainan mereka kemarin, berani main 1-2 di ruang-ruang sempit, Mel. Tapi kayaknya Calvin Verdong di babak 1 kayaknya ini Kak, menurut saya agak kayak kurang ya, atau gimana menurut Kakak? Tapi di babak kedua bagus dianya. Mungkin kurang dalam artian dia lebih sedikit bertahan karena dia tidak mau mengambil resiko, Mel, terlalu, karena kemarin melawan Cina kan memang itu poin penting kita. Kita wajib harga mati 3 poin.
terbukti ketika babak kedua dia main sudah sangat lepas. Bener. Dia sangat lepas, bahkan dia berani sampai ke depan. Bener. Sampai dengan maju gitu. Iya, apalagi covernya sudah juga Justin Hamner sangat baik kemarin. Benar. Praktis dari sebelah kiri nggak terlalu diserang. 0 kartu kuning. Iya. Hebat Justin Hamner. Semenjak pacaran ya. Jadi bagus ya, jadi dia pacaran jadi semangat. Nah, Kak, menurut Kakak Audero atau Pas Kak yang main Kak? Iya, aku pengennya sih Audero karena ngelihat kemarin Kakak cocok selama ini apakah lebih cocok Audero lah atau dengan Pas? Iya, kedua kiper kan memang 11-12 ya kualitasnya ya. Bermain di tim-tim top Eropa Tapi kalau dibandingin masih Audero Kak ya? Ya kalau dari CV-nya sih iya, tapi kan kenyataannya di Inter maupun di Juve, Audero juga tidak bukan pemain inti ya. Masih menjadi bayang-bayang Gianluigi Buffon pas di Juve. Ya tapi kan tetap saja latihannya sama. Benar-benar. Tapi kan pas di Sampdoria juga dia bermain sebagai kiper inti walaupun akhirnya Sampdoria terdegradasi. Dan ini juga sekarang jadi rebutan Sampdoria lagi pengen lagi Kak. Palermo dan Como. Palermo iya. Kak Palermo ingin meminjam Audero lagi. Berarti kan itu menunjukkan kualitas yang apik dari Audero sebenarnya kan. Nah, dengan adanya Audero dan Martin Pas persaingan semakin seru. Dengan Martin Pas yang kemarin sudah kebobolan 4 kali melawan Jepang, saya pikir ya apa salahnya mencoba Audero Mulyadi kan, biar Martin Pas bisa istirahat juga kan. Jadi di ronde 4 kita punya kualitas dua kiper yang bagus. Terserah Patrick Kluivert dan Alex Pastoor mau menurunkan siapa. Tapi pertandingan ini kita lihat sebagaimana sih kemampuan Audero kalau digempur Jepang seperti itu kan. Jadi kita lihat kemampuannya saat digempur Jepang. Kalau kemarin kan memang kurang, gempuran Cina agak kurang. Jadi karena dari Cina juga nggak terlalu, cuman sekali save-nya itu kan. Dengan digempur Jepang seberapa tangguh sih Emil. Kita bisa lihat di situ Mel. Oke. Kak, kita langsung ke ini aja ya, langsung ke susunan pemain menurut Kak Odi dan Kak Teguh. Itu menurut Kak Odi gimana Kak? Mungkin untuk malam ini untuk mengurangi resiko setengah 6 ya pertandingan ini. Iya, sore nanti Patrick Kluivert kan berjanji bakal menunjukkan kembali tren positif permainan yang menyerang dan baik. Saya rasa dia tetap memakai 3-4-3. Dengan kondisi yang ada, tentu trio lini belakang nanti akan diisi oleh Justin Hamner, Kevin Dix dan Messi Hilgers. Kevin Dix, Justin Hamner dan Messi Hilgers. Oke. Nah, untuk kiri dan kanan sudah saya bilang tadi, di kiri saya lebih ingin memainkan seorang Dean James dan di kanan ada Jakob Sayuri. Tentu di dua tengah tetap menjadi milik Joey Palupesi dan Tom. Nah, untuk tiga di depan ini, saya kiri tetap ingin memainkan seorang Ricky Kambuaya, Oli Romeni, dan di sayap kanan ini antara Egy Maulana Fikri atau seorang Beckham Putra, karena Beckham Putra juga terbiasa main di sisi sayap kanan. Tetapi kalau melihat dari jam terbang, performa, dan strength atau postur, mungkin Egy Maulana Fikri bakal dipasang kembali di trio di lini depan itu, Mel. Oke. Kak Teguh, apakah setuju dengan Kak Odi yang bilang Beckham dijadikan starter? Kalau ada Ricky Kambuaya di situ dan Beckham di situ sepertinya sulit ya. Dan menurut Kak Odi ya? Kalau dalam satu posisi, karena Beckham kan kemarin lebih banyak ditarik di kiri kan, penyerang kiri, dan Ricky Kambuaya ditaruh di tengah. Berarti kan logikanya posisi mereka harus posisinya sama-sama. Dan memang Beckham kan banyak berlari dari sisi kiri ya. Nah berarti kalau kalau Beckham masuk, berarti Ricky Kambuaya yang harus ditarik dan nggak bisa dua-duanya. Menurut saya seperti itu. Karena posisi sama, atau kalau tidak Ricky Kambuaya ditaruh di double pivot menggantikan Tom Haye. Kalau kemarin kan seperti itu kan. Ricky Kambuaya ditarik ke tengah, Beckham Putra yang ditaruh di sana. Nah, kalau dari formasi ya saya pikir tetap 3-4-3 sih, tapi bukan Kevin Dix. Tapi saya lebih pilih dengan ini keinginan kita untuk tim Indonesia bermain pool ya. Saya pikir ini waktunya untuk mencoba Messi Hilgers dengan bertrio dengan J.I. Jas dan Justin Hamner sih.
di bawah sekali lagi membuktikan ya. Iya, untuk membuktikan sekali lagi bahwa dia pantas untuk membela timnas Indonesia kan. Dan di belakangnya ya tadi Audero. Untuk tengah Tetap iya, pengennya sih di sebelah kiri Kevin Verdong. Tapi aku tuh masih penasaran dengan Dean James. Iya. Apa salahnya untuk sekali-sekali mencoba Dean James kan dengan mengistirahatkan Kevin Verdong. Dan di kanan ya Kevin Dix tidak tergantikan kalau memang akumulasinya tidak ya bukan maksudnya Patrick Evans tidak ragu menurunkan Kevin Dix meski sudah mendapatkan kartu kuning. Dan di lini tengah double pivot ya mau tidak mau Tom Hai dan Joey Pelpesi. Nggak ada yang bisa gantiin Kak ya? Kalau misalnya kita ada kan kayak kata kakak kan siapa yang diganti? Joey Pelpesi-nya atau Tom Hai-nya? Iya, di antara dua itu kan nggak mungkin lah. Kan beda permainan Mel. Beda misal Tom Hai. Nah, kalau Tom Hai sudah ada Ricky Kamboya. Ada Ricky Kamboya. Kalau Joy? Iya setidaknya ada Nathan. Ivar Jenner. Lebih baik dari Nathan layak Ivar ya? Gimana? Kalau misalnya Nathan nggak dimainin, Ivar berarti? Iya, antara itu penggantinya. Ada, cuma pasti beda permainannya. Tidak sebagus mereka dua. Tidak sebagus dengan ya Ivar dan Nathan kan pemain usianya baru 23 dan 21 kalau tidak salah. Belum banyak pengalaman ya. Dengan Joey Pelpesi sudah 32, beda 10 tahun apa dengan pengalaman dia bermain lama di Liga Inggris kan. Dia sudah tahu cara memotong bola, mengalirkan bola. Kalau seorang gelandang itu kan visinya, bukan hanya tenaga kan. Jadi dia tuh bukan hanya otak berarti dekat jenderal lapangan. Iya. Ini berbahaya nih, harus dipotong, harus dilanggar. Seperti kemarin kan sudah kosong lini belakang pas di counter attack Joey Pelpesi narik kan professional force tidak ada masalahnya seperti itu Mel. Jadi bukan hanya sekedar tenaga di sini otak kan. Iya otak visinya. Okay. Dua gelandang itu Tom Hai dan Joey. Nah kalau depan saya pikir Ricky Kamboya masih diberi kesempatan dan seandainya deadlock melihat pertandingan kemarin. Iya. Mungkin Beckham Putra kembali di situ. Tapi otomatis Ricky Kamboya tidak bakal ada di posisi itu ataukah diletakkan kembali di gelandang atau dicadangkan. Dan saya inginnya Marcelino kembali main di sisi kanan dan oleh Romani. Jadi ke depan di depannya ada Kumbuaya, oleh Romani dan Marcelino. Itu menurut kakak ya? Iya. Okay. Keinginan saya. Keinginan Kak Teguh. Oke Kak. Menang atau seri atau kalah? Jujur Kak? Kalah berapa? Kalau saya bilang kalah kita, tapi jangan, kalau bisa jangan lebih dari 2-0. Ya maksimalnya 2-0. 2-0 pun sudah baik itu. 2-0 memang lebih. Itu sudah ada kemajuan kalau dibandingkan. Secara matematis ya kalau karena kita di kandang aja kita kalah 4-0. Kita sulit menang melawan Jepang, harus kita akui. Berbeda kualitas kalau kita melawan Korea Selatan. Korea Selatan 2 kali kalah sama kita. Ini Jepang. Walaupun mereka kemungkinan tidak full squad, Jepang tetap Jepang, sama Australia tetap Australia. Iya, benar. Tapi semoga saja tidak kalah lebih 2-0, tapi ada juga kemungkinan kita mungkin bermain sampai seri, Mel. 1-1 lah mungkin. Oke. Keinginan kakak tuh adalah ya masuk 1 gol lah ya. Ya kemungkinan itu ada, mungkin saya kira kemungkinan 1-1 masih bisa lah seri, tetapi memang kalaupun kalah jangan lebih dari 2-0. Harapannya ya. Harapannya. Oke. Menurut Kak Teguh? Realistisnya sih imbang lebih ke kalah. Karena ini main di kandang Kak. Iya, Kandang main Jepang. di kandang. Dan iya. Wataru ini bilang enggak bakal mau kalah karena kali ini. Pelatih Jepang juga sudah pusing karena 2 pertandingan mereka tidak pernah menang kan. Iya, pertama imbang, lawan Arab imbang, lawan Australia kemarin kalah. Masa lolos Piala Dunia ada kalah diakhiri dengan kekalahan. Oh benar-benar sih. Ini kan pertandingan terakhir mereka sebelum tampil di Piala Dunia kan. Masuk akal ya. Jadi mereka pasti mengincar kemenangan ya. Tapi kan sebagai pencinta sepak bola realistisnya sih imbang lah ya. Imbang dengan Jepang saya pikir bisa mencetak gol lebih dari ya 1-1 lah imbang. Kalau saya sih pengennya Ole Romani kembali mencetak gol agar sejarah kembali tercipta untuk Ole Romani seperti itu. Setiap jadi pertandingan gol. 4 pertandingan 4 gol. Keinginan kita Mel, tapi kan kita lihat di atas lapangan benar. Jadi menurut kakak imbang 1-1.
Satu-satu. Itu sangat realistis kah menurut Kak Teguh? Realistis dan terlalu jumawa sedikit sih. Agak kurang pede sebenarnya aku Kak. Iya. Mungkin 3-1 kalau kata aku Kak. Kalah. Iya, kita kalah. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Enggak masalah ya. Not bad lah kalau Kali ini kan bisa. tidak menentukan kan. Jadi ya ini pasti enjoy the game aja. Nothing enjoy tulus. nothing tulus. Oke. Bebas pemain mau gimana. Ini ya sekali lagi. Ini pertandingan tidak menentukan, apapun hasilnya, bagaimanapun pola permainan yang diterapkan pelatih, terserah pelatih. Kita sebagai pencetak sepak bola hanya mendukung, tapi jangan sampai Keinginan fans tuh jangan sampai banyak gol lah Kak. iya, bukan maksudnya dengan pertandingan ini mental kita down, di ronde 4 kita main jelek. Nah, buktikan di ronde 4 nanti bahwa dukungan kita bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia di ronde 4 mendatang dengan yang apalagi cuma main 2 kali kan, Iya, 2 bener. pertandingan terakhir untuk kita bisa Belum tahu Kak itu ya di mana? belum tahu kabar kan soal Arab dan Qatar yang menjadi tuan rumah itu kan memang belum resmi dari AFC kan. Hanya klaim, men. Iya. Hanya gosip ya berarti. Baru gosip. Baru gosip. Tapi kan biasanya gosip tuh Fakta ya. fakta yang tertunda kan. Tapi Pak Irak juga kayaknya Nggak butuh setuju, transparansi ya Iya, untuk karena- tuan rumah. Ya tapi fair Kakak aja. sendiri adakah pendapat untuk tuan rumah maksud aku? Nah, jadi kan aturan ini sementara kemarin itu masih tipis-tipis lah ya, Ma. Namanya kan Arab Saudi dan Qatar itu mengklaim dalam artian mereka memang dari segi kesiapan siap karena memang mereka beberapa kali menjadi turnamen akbar ya. Itu mungkin yang jadi modal mereka. Nah, tetapi itu juga sebenarnya belum ada resmi. Memang bermainnya terpusat, tidak akan kandang tandang, bermain terpusat. Nah, ini artinya Indonesia juga masih bisa mengajukan bidding sebenarnya. Ketika bidding nanti bisa juga mengajukan seperti itu. Kalau memang masih ada kesempatan itu, karena toh memang belum ada keputusan resmi. Itu kenapa Irak sampai mereka memprotes, kenapa tahu-tahu Arab Saudi dan Qatar mengklaim hal tersebut. Nah, artinya kalau mereka mengklaim, kita juga bisa dong mengklaim. Ini juga harus dikejar oleh PSSI. Benar. Karena Harusnya kayak itu kayak. karena faktor pemain ke-12 harus kita akui di Indonesia sangat menentukan. Benar-benar. Apalagi yang katanya isunya yang tampil terbaik lah katanya di round ketiga. Nah, kalau di sistem round keempat itu peringkat pertama lolos otomatis, sementara peringkat kedua dan ketiga itu masih ada kesempatan untuk playoff. 3 dan 4 Kak? Bukan. Yang mana gimana? Peringkat 1 lolos otomatis kan dibagi menjadi 2 grup. Peringkat Kalau dua langsung playoff. langsung lolos. Iya, peringkat satunya langsung lolos. Langsung lolos peringkat 2 playoff di lagi round ke empat zona nanti? Oceania. Iya. Peringkat 2 antara peringkat 2 ditemuin dulu baru Ya, Antara zona ini ya Oceania. Kak ya? baru antar benua. Antar benua. Antar benua. Oh, oke. Sama Siangnya. itu kayak mana menurut Kak Teguh tadi? Lebih panjang, lebih sulit kalau melalui ronde kelima kan. Lebih capek lagi kayak kita Bukan yang lebih Olimpiade capek, Kak ya? karena ya lebih panjang lagi. Kalau Olimpiade cuma sekali. Kalau di itu ada, kalau nggak salah ada 6 tim. Jadi kita tuh harus bertanding 3 kali kalau nggak salah. Jadi dari semifinal dari perempat final ke semifinal baru final. Dan itu hanya satu yang lolos, cuman yang juara grup kan. Untuk yang round 5 Kak ya? Iya. Dari 6 tim itu kita yang tim terendah, 2 terendah itu bertemu di perempat final. Asia dulu. Iya, Asia. bukan Asia yang Oceania itu semua itu. Jadi 2 tim dari peringkat FIFA terendah ketemu di 2 dan yang 2 tertinggi itu sudah nunggu di semifinal. Jadi kan 6 kan? Jadi yang menang baru ketemu yang tertinggi itu. Nah, sudah itu ketemu lagi di final. Dan Diambil satu. Cuma 1 dari 6 tim Slotnya. itu. Jadi mau tidak mau ronde 4 ini harus mati-matian selesaiin di sini. Harus Walaupun potensi kita dengan yang drawing sekarang yang walaupun sudah kebaca sih ya, lawan kita kemungkinan besar bakal Qatar dan Irak. Ya, Ketemu lagi Irak. Iya, melawan Irak kita 3 kali tidak pernah menang di Piala Asia. Kita terbang Irak juga. 3-1, di sini kalah 2-0, di Basra kalah 5-1 kan. Tapi dengan pemain yang berbeda, kita harap bisa lah mengimbangi. Terakhir kemarin bisa kita mengimbangi sebenarnya karena cuaca kepanasan yang terakhir di Indonesia ngos-ngosan. 2-0 ya? Dia 2-0 dengan blunder Elnado kan. Nah, yang melawan Qatar itu tadi memang pemainnya tidak terlalu wah, tapi faktor non teknisnya itu main seperti itu. Jadi sebenarnya
ya berat juga, tapi kalau kita mau lolos Piala Dunia dan main Piala Dunia, otomatis kita tidak mau ya tidak bisa lagi kita melawan Malaysia, Ya, Laos, ya harus tim-timnya yang di atas itu pasti kan. Benar-benar. Mau tidak mau, Wel. Oke, siap. Ya kalau mau aman sih kita di round kelima 4 poin lah minimal. Kalau mau napas perpanjang lagi. Round keempat. Round 5 nanti. Round 4 sorry. Round Round 4 harus 4 poin lah, 3 kali menang, 1 kali menang, 1 kali seri. Jadi Oke, artinya hitungannya gitu ya. dia napas kita masih bisa lagi ke round 5 ke round Jangan 5. kalah intinya. Kalaupun kalah. Nah, lebih baik lagi kita sapu bersih. Bener sih. Tapi ya itu tadi kita ngelawannya negara Arab. Ya, Semuanya negara Arab, Mel. Iya, kita sendiri kan dari 6 itu Asia semua- Tenggara, Indonesia sendiri. Iya. Dari Asia lain cuman Indonesia sendiri semuanya Iya. dari Arab. Selain itu Arab. Iya, Oman. Apa? yang sudah pastikan Arab Saudi, Iran. Irak, Uzbek. Uzbek Iran, kan Uzbek Iran. udah lolos. Uzbek sudah lolos Piala Dunia langsung. Oh, iya. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab Palestina. antara Palestina atau Oman. Oh. Jadi Arab semua. Iya, benar. 5 yang kita cuma Indonesia yang satu yang ini. Oke. Ada tambahan, Kak? Cukup. Ya, cukup. Oke. Baiklah Tribuners, sampai di sini sesi kita membahas podcast kita. Ketemu lagi di Lain waktu. lain waktu. Di Timnas senior. Momen timnas-timnas yang lain. ya. Momen timnas yang Iya, lain. Dan masih- jangan lupa nonton setengah 6 ini live reaction di YouTube Tribun Sumsel dan sripuku.com. Sampai jumpa dari saya Melisa. Saya Odi. Saya Teguh. Dadah. Indonesia sekali lagi menang di kandang sendiri melawan China di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, sebelum lebih jauh saya membahas ini, sekali lagi saya juga ditemani oleh rekan saya, Saya Kak Odi Odi. dan Saya Teguh. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah. baik. Baik ya. Full senyum ini. Full senyum ya. Full senyum habis makan daging banyak. Walaupun gol cuma satu Kak ya. Satu. Oh iya. Oke Kak, langsung aja kita bahas preview dulu Kak ya. Untuk Kak Odi dan Kak Teguh kan kita lihat banyak yang debut ya Kak di pertandingan Indonesia melawan Cina di GBK. Salah satunya Audero, Beckham, Sudah 2. terus si itu juga Egy Kak yang full main. Oh, bukan debut berarti. Bukan debut ya. Debut di era. Kita bahas Patrick dulu Kluivert. aja pemain yang Kakak seneng selama pertandingan yang menurut Kakak tuh di pertandingan Indonesia Kemarin ya? melawan Cina yang Kakak lihat, yang Kakak fokus ya. Kalau saya lihat dari saya sebagai fans timnas Indonesia, Mel, mungkin ini puncak dari permainan terbaik era Patrick Kluivert ya. Dari 3 match yang dilalui, 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Di mana 2 kemenangan kita raih di kandang sendiri dan kekalahan di kandang Australia ya. Nah, jadi kenapa saya bilang itu memang puncak terbaik kita, karena bukan saja soal hasil yang kita bisa metik 3 poin, tetapi memang secara permainan, secara individu kita sangat baik dan sangat merata, Mel. Apalagi sangat kita apresiasi Coach Patrick Kluivert kemarin berani memainkan banyak pemain dari Liga 1. Apalagi sejak dari awal kan kita tahu sendiri ada Ricky Kambuaya dipasang di winger kiri, ada Yakob Sayuri, ada Egy Maulana Fikri yang dipasang di situ, tentu Rizky Ridho sendiri, Mel. Dan yang menariknya juga Stefano Lillipali dan Beckham Putra juga diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert. Yang kita tidak sangka dia justru tidak memainkan Max Hilgers yang biasa menjadi langganan, Rafael Strike. Nah, mungkin ini yang membuat kita sangat applause dengan Berani tim ya. kepelatihan Patrick Kluivert yang sangat berani dan memberikan warna baru dari wajah timnas Indonesia, Mel. Kalau saya lihat kemarin yang banyak beberapa pemain memang memberikan kontribusi terbaiknya. Kalau kita bilang rata-rata semua memberikan kontribusi terbaik dan tidak ada miss pada kesalahan pada pertandingan kemarin di laga-laga seperti laga sebelumnya. Memang kalau kita lihat di situ ada penampilan terbaik seperti dari Joey Paul Pesci tentu, dari Ricky Kambuaya, juga kita tidak lupakan Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra di masuk menit-menit akhir menunjukkan performance yang sangat baik, Mel. Tetapi kalau saya harus memilih satu, saya bakal memilih sosok Ricky Kambuaya, Mel. Dari starting permainan tuh kemarin, ya. Kenapa alasannya Kak? Ya, kita lihat sendiri awalnya kita sedikit khawatir ya tidak adanya seorang Marcelino yang dimana dia memang per style, memang dia bisa role play kemana. Rupanya Ricky Kambuaya menampilkan performance yang lebih baik menurut saya dan strength kekuatan dia, gocekan dia bahkan lebih
menyulitkan lawan dibandingkan seorang Marcelino. Karena seorang Ricky Kambuaya dia memang mempunyai skill, tetapi dia sudah permainan dia sudah dewasa, dia tahu kapan harus dribble, kapan harus membeli bola, kapan harus syuting. Terbukti penalti berkat dari gaya permainan seorang Ricky Kambuaya. Itu bukan sebuah hadiah, bukan kebetulan. Memang penetrasi dia yang bola di mana lepas, dia mencoba penetrasi, tetapi kaki lawan pas kedua nyangkut di kaki Ricky Kambuaya. Ada kakak kepikiran nggak itu bakal penalti atau enggak? Jelas kalau itu sudah jelas karena kalau di langkah pertama memang tidak karena itu tidak sengaja, dan tapi pas momen di kedua terlihat sekali kaki pemain Cina mencoba menahan seorang Ricky Kambuaya. Itu yang membuat seorang wasit tidak ragu untuk memberikan penalti. Memang sempat melihat VAR, tetapi dengan tanpa ragu-ragu wasit memberikan hadiah penalti kepada kita, Mel. Oke. Kak Teguh, kalau Kak Teguh siapa sih yang kakak player fokus kalau kata timnas Indonesia itu? Ya, memang benar kata Adi. Semua pemain timnas Indonesia kemarin bermain apik hampir seluruhnya ya, walaupun ya tidak lepas dari kesalahan karena pemain-pemain kita juga kan pemain yang beberapanya baru bergabung seperti Audero beberapa kali salah passing kan, itu cuma kesalahan minor. Tapi dari pertandingan melawan Cina kemarin saya malah fokus ke Joy Palupesi. Kenapa Joy Palupesi? Karena di pertandingan itu dia terlihat permainannya sangat terlihat dibandingkan melawan Bahrain. Kalau Bahrain kemarin kan kita agak slow ya, ini bola. Kelihatan. Kali ini kan kelihatan dia saat memotong bola kelihatan ya, dapat banget, pas banget. Jadi walaupun diserang, Cina lebih menguasai bola di babak kedua, tapi gaya potongan potongan bola dia tuh slidingnya itu pas gitu. Jadi ya itu salah satu yang tidak kita miliki selama ini kan, dibandingkan dengan Nathan yang agak sedikit stylish, dan Ivar Jenner juga agak sungkan untuk bermain kotor kan. Kalau kalau Joy Palupesi kan berani kotor, itu baik kan. Ya, meski begitu kalau secara overall memang Ricky Kambuaya bermain sangat baik selain oleh Romani yang mencetak gol. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, Joy Palupesi menjadi penyeimbang dalam pertandingan itu, Mel, sebenarnya, Mel. Dan saya pikir pada pertandingan melawan Jepang dia pasti harus dimainkan karena kita dan dia belum kena kartu. Seberapa kuat lini tengah kita menghadapi lini tengah Jepang yang katanya Wataru Endo main, semuanya main kan. Itu kan di satu sisi pecinta sepak bola Indonesia ingin Jepang lapis kedua, lapis ketiga yang main, tapi para pemain kita ingin semuanya kalau bisa Jepang bermain full. Itu kali mentalitas. Berbeda dengan apa yang sebelumnya. Mungkin itu yang saat ini yang timnas Indonesia punya mentalitas. Ya kalau kita, benar kata Van den Berg, kalau kita ingin maju lebih jauh ya kita harus melawan tim-tim kuat. Kalau kita melawan tim-tim lemah ya kita ke situ-situ aja, nggak bakal naik. Benar masuk akal. Kak Odi, saya tuh ngelihat waktu nonton langsung tuh kayak gregetan ya di ronde 1, ronde 2 apalagi. Apa sih yang harus diperbaiki lagi saat melawan Jepang? Apalagi Jepang nggak mau kalah, Kak, di kandang sendiri, Kak. Dan dia sudah kalah kan ngelawan Australia, dan tentunya kalau ngelawan Indonesia pasti rankingnya turun drastis kan. Nah, menurut Kakak gimana, Kak? Nah, yang menarik ini, Mel, Jepang ketika dia sudah dipastikan lolos, mereka mengalami dua hasil yang tidak baik, di mana mereka seri melawan Arab Saudi dan kalah 1-0 melawan Australia. Memang skuad Jepang di dua laga itu memang tidak full, ada sekitar 6-7 pemain inti yang tidak dimainkan. Memang laga ini tidak berarti lagi bagi kedua tim ya, tapi memang ini menjadi gengsi dan tentunya untuk menaikkan ranking FIFA kita. Nah, kalau Melisa tadi bilang kita khawatir nih, kalau saya melihat kita hanya ada seorang sosok Oleh Romeni, Mel. Kita hanya bertumpu dari sosok Oleh Romeni. Ini yang harus sangat kita khawatirkan. Tetapi ini perbedaan di era seorang Patrick Kluivert di era sebelumnya, di mana Patrick Kluivert berani memasang Rabadan Sananta yang memang satu tipikal dengan Oleh Romeni. Artinya memang lebih banyak lagi jam terbang diberikan kepada pemain pengganti, jadi kita tidak khawatir dengan ada pergantian. Itu terutama di lini depan. Kalau di lini belakang kita oke lah, kita tahu sendiri memang pergantian satu dan lain sangat baik. Kalau di lini depan khususnya nomor 9 itu kita tidak ada lagi, tidak ada pilihan lain ketika misalnya seorang Oleh Romeni cedera atau kartu. Nah, kita selalu kesulitan. Terbukti
dengan sejak adanya Ole Romeni dia satu pertandingan 1 gol. Memang kita sangat bertumpu kepada seorang Ole Romeni. Nah, ini yang harus diasah lagi oleh seorang Patrick Kluivert, memang harus memberikan jam terbang kepada pemain yang lain. Tapi memang sudah kelihatan perbedaannya, Mel, karena seorang Patrick Kluivert berani memainkan pemain-pemain yang belum pernah diberi kesempatan di era Sintayong. Benar. Nah, mungkin malam ini bakal ada kejutan lagi nih. Saya rasa seorang Beckham Putra patut dicoba untuk bermain sejak awal. Oke. Dan duet sama ini? Ya, bisa saja duet dengan Ole. Mungkin Egy Maulana Fikri bisa diganti atau gimana? Kalau saya melihat boleh dicoba seorang Beckham Putra. Oke. Kak, melihat lini depan kita yang kemarin kan Egy duet sama Ole kan? Tapi saya lihat peluang-peluang itu ada tapi gagal terus itu, Kak. Itu gimana menurut Kakak? Apakah Egy pantas seperti kata Kak Odi digantikan atau gimana? Ya itu tadi, sepak bola itu kan bukan hanya langsung main kan, tapi perlu chemistry. Sedangkan Egy, Kambuaya, Ole Romeni itu kan baru sekali itu bermain kan. Ya mungkin mereka dapat 1-2 passing yang bagus ya. 1-2 tapi kan memang chemistry-nya belum dapat pas, belum perfect lah Kak. Jadi saat Ole Romeni keluar, tidak ada yang masuk ke dalam. Kan biasa kalau selama ini kan saat trio yang Ragnar, Rafael Strijk dan Marcelino, mereka saling berotasi kan. Kalau Rafael Strijk keluar, Marcelino masuk. Mungkin di situ yang kurang. Dan saya pikir dengan Marcelino kembali semalam hari ini ya melawan Jepang, itu menjadi momen Marcelino untuk kembali berduet dengan Ole Romeni. Jadi sekitar kemungkinan lini depan kita sedikitnya sudah terbiasa lah main dengan ini kan pertandingan ketiga berarti Ole Romeni dan Wesley Ferdinand di timnas Indonesia. Tapi kan kalau dia di Oxford sudah sering latihan walaupun tidak bertanding secara resmi seperti itu, Mel. Saya pikir ya harus ada chemistry memang. Ini ya menjadi salah satu momen uji coba timnas Indonesia juga menjelang round 4 mendatang, Mel. Karena pertandingan round 4 lebih penting daripada pertandingan hari ini sebenarnya. Sehingga ya kita tahu juga ada 5 pemain timnas Indonesia yang absen. Bukan absen, mendapat kartu kuning. Ya setidaknya Patrick Kluivert harus bijak lah menanggapi itu, jangan sampai malah menggebu-gebu tapi pas di round 4 malah kita kehilangan pemain karena akumulasi kartu. Oke. Kak, sudah disinggung oleh Kak Teguh tadi kan ada 5 atau 4 ya? 5. Yang kartu kuning kan. Ada Verdong, Jay, Nathan, Kevin, dan Yakub Sayuri kan. Nah, menurut Kakak sendiri apakah ada banyak perubahan? Karena melihat kita itu bertumpu sama Calvin Verdong tentu. Kapten kita Jay. Kalau Nathan kan bisa ada Joey kan dan lainnya. Kalau Yakub juga ada yang lain juga tuh, Kevin Dix juga bisa dicoba sama Sandy Walsh kan atau itu. Gimana menurut Kakak? Ya memang 1-2 posisi memang kita saklek tidak pernah berganti sejak di era kepemimpinan Sintayong ya. Kalau kita tahu sendiri Jay Ijes, Calvin Verdong dan Tom Haye salah satunya yang tidak pernah diganti walaupun bagaimana formasinya, siapapun pelatihnya. Nah, memang mungkin malam ini sudah saatnya seorang Patrick Kluivert melakukan eksperimen nih, Mel. Karena lawan yang akan kita lawan di round 4 bahkan andaikan kita lolos ke Piala Dunia nanti pasti lebih sulit. Nah, jadi memang kita tidak boleh hanya berpaku dengan tim inti saja. Pakem itu saja. Nah, mungkin malam ini saya rasa dia bisa saja mengembalikan dengan formasi kesukaan dia 4-3-3 atau 4-4-2 melihat situasi seperti ini, Mel. Walaupun Vakem yang sudah dia pakai dengan 3, apalagi memang Jay Ijes tidak bisa bermain kan pada malam ini kan. Kayaknya iya deh. Artinya masih bisa di situ kan kalau dia bisa memakai 4-4-2 di situ tenaga seorang Justin Hubner, Mesilger, Kevin Dix bisa dimanfaatkan untuk dari 4 belakang. Nah, tentu itu bukan jadi hal yang sulit karena sebenarnya pergantiannya beda-beda tipis. Hanya saja memang Vakem selama ini kita sudah saklek dengan 3 back itu. Andaikan seperti ini, jika kita lolos ke Piala Dunia kita hanya berpaku kepada 2-3 pemain saja, tentu kita sedikit kesulitan. Nah, artinya saat ini memang apalagi ini memang pertandingan tidak berpengaruh lagi. Dan inilah saatnya seorang Patrick Kluivert untuk melakukan sedikit rotasi
dengan mengedepankan apa nih formasi yang bakal dipakai ketika kita melawan tim seperti ini dan tim lain seperti ini. Jadi kita harus seorang vertical left harus memiliki opsi-opsi dan tidak boleh saklek dengan formasi yang dia punya. Walaupun Patrick Kluivert juga belum berani, Kak. Dia diwawancara kan masih nggak bisa belum berani untuk mengubah apa yang diwariskan oleh tanda kutip ya, diwariskan oleh STY kan. Itu menurut Kakak gimana? Sebenarnya kan pendapat dia sendiri seperti itu. Kan dia pernah mencoba pas pertandingan pertama lawan Australia, hasilnya sebenarnya sangat baik, kita menguasai bola, tetapi mungkin pemain warisan Sintayong ini belum terbiasa juga. Karena kita lagi-lagi transisi bertahan ke menyerang kita belum begitu baik. Tetapi terus juga pada melawan Australia itu, pada saat melawan Australia, Joy Palupisa harus kita ingat dia tidak bermain sebagai starter. Karena Nathan Chow yang dipasang seperti ini. Saat melawan Australia mungkin dengan komposisi yang sudah matang ini dengan 4-3-3 mungkin bisa jalan, karena kita tahu sendiri pemain-pemain Eropa mereka sudah terbiasa dengan formasi itu, men. Ya, untuk eksperimen ya mungkin bisa jadi ya di saat karena 5 pemain tadi kan. Selain itu malam ini juga Rizky Ridho tidak dicoret kan karena cedera kan. Nah, ini menjadi kesempatan Max Hilgers kan, baik itu menggunakan 3 back atau menggunakan 4 back. Tapi dengan J.I. yang sudah dapat kartu kuning ya, saya pikir alangkah baiknya diistirahatkan dulu, Kak? Bukan, ya setidaknya bukan diistirahatkan, disimpan. Kalau diistirahatkan bakal main lagi, disimpan. Padahal ini Kak, pelatih Jepang waspada Kak dengan J. Iya, karena pelatih Jepang menganggap pondasi permainan Indonesia itu dari J. Tapi kan ini kalau dia belum mendapatkan kartu kuning, tidak ada masalah, Mel. Cuman karena ini pertandingan round 4 lebih penting dibanding pada pertandingan ini, saya pikir ya alangkah baiknya J.I. disimpan. Walaupun sejatinya saya ingin Indonesia bermain full tim ya, untuk melihat kemampuan kita seperti apa kan. Setelah kita di Piala Asia dibantai 1-3, kemarin dibantai lagi 0-4 di kandang sendiri. Babak pertama itu Kak babak pertama yang 4 2-0. Saya pikir ini waktunya yang tepat, tapi dengan melihat beberapa pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning, serta ya balik lagi round 4 lebih penting dibanding malam ini, ya apa salahnya dirotasi. Dan bukan meremehkan juga ya. Terlebih Rizky Ridho kan memang cedera dan tidak masuk dalam skuad 23 skuad yang pada pertandingan malam ini. Dengan J.I. yang sudah mendapatkan kartu kuning, bila ingin merubah formasi yang menjadi 4 back atau tadi bisa dicoba Justin Hubner dan Max Hilgers. Jadi tidak ada yang selama ini ada matahari kembar bahwa ada J.I. dan Max Hilgers. Jadi salah satunya bisa diistirahatkan. Dan masuk akal ya. Toh Justin Hubner di Wolverhampton juga bermain 4 back kan, walaupun dia sering jadi full back, tapi dia kan selama ini juga bisa main di center back. Dengan tidak ada matahari kembar dan Rizky Ridho-nya cedera, saya pikir ya tidak ada salahnya menempatkan 2 center back, Max Hilgers dan Justin Hubner di situ. Jordi Amat Kak? Ya. Bakal main kah? Menurut ya, Kakak? Dengan absennya Ridho? Ya dengan ada banyak pemain ini, saya rasa Jordi Amat jadi pilihan kedua atau ketiga ya, Mel, tergantung Patrick Kluivert. Dan selain J.I. Calvin Verdong, Mel, Calvin Verdong itu siapa lah Kak yang pantas? Maksudnya kayak gini, Mel, kita tidak pernah kehilangan Calvin Verdong di sisi kiri selama ini, selalu dipertempatkan di situ. Bertumpu dengan dia kan? Bertumpu dengan Calvin Verdong. Nah, dengan pertandingan tidak menentukan ini, mungkin menjadi salah satu salah satu wanti-wanti kita apabila kita kehilangan Calvin Verdong. Kita bisa ada jaga-jaga. Jaga-jaga ada Dean James itu. Oh iya ya, lupa. Dean James memang back kiri. Back kiri di Go Ed Higel kan memang di back kiri dan bisa di situ kan. Belum lagi ada Senpati Nama, walaupun Pratama Arahan dicoret kan, tidak dipanggil, tidak dimasuk dalam skuad. Seperti itu, Mel. Saya pikir ya bisa saja rotasi menggunakan 4 back, tergantung keinginan pelatih. Tapi kalau Patrick Kluivert tetap ingin menggunakan 3 back, ini salah satu momen pembuktian Max Hilgers bahwa mereka juga bisa bermain dengan selama ini bertanding kalah terus kayak selama
Bukan kali sih, seri. Imbang melawan Bahrain, kalah melawan Cina, kalah lagi melawan Australia. Kan itu kan Mesilger semua. Nah, ini menjadi pembuktian Mesilger sih, menggunakan 3 back Justin Hubner, J.I.Ches dan Mesilger dengan Rizky Ridho yang cedera kan. Ya, tapi balik lagi ini kan cuman pendapat kita dan keinginan kita, dan semuanya keputusan dari Patrick Kluivert. Untuk kiper Kak, menurut Kakak, apakah Pak Audero atau melihat Audero kemarin keren Kak penyelamatannya Kak, saves yang itu kan yang hampir gol itu gimana Kak? Menurut Kakak apakah diturunkan Audero atau Martin Paes menurut Kakak ya? Ini pendapat Kakak. Kalau ingin menambah daya saing di antar lini belakang khususnya penjaga gawang itu, saya rasa memang sebaiknya kembali lagi menurunkan Emil Audero. Karena kalau secara jam terbang memang harus kita akui Emil Audero lebih tinggi daripada seorang Martin Paes. Tetapi memang di awal-awal dia bermain sedikit kaku karena wajar seorang pemain babak pertama memang agak ini debut namanya debut kan. Tapi memang praktis kalau tidak salah kemarin hanya satu shot on target yang sangat menyulitkan, itu pun sangat baik bisa dihalau oleh seorang Emil Audero, di mana dia double save di situ. Dia kan keluar dari gawang ketika corner dan dia kembali lagi. Praktis Cina kemarin hanya satu itu peluang matang mereka. Sementara kita shot on target kita 3 kalau nggak salah. Nah, kalau saya inginnya bermain lagi Emil Audero. Jadi memang persaingannya semakin ketat nih di antar lini. Jadi memang siapa yang benar-benar siap itu yang harus bagus, diturunkan. yang siap. Itu harapan saya, Emil Audero kembali dipasang. Oke. Selain itu Kak, diganti siapa lagi di depan? Tadi kan Kakak minta Marcelino kan? Marcelino dan Ole ya. Satu lagi siapa? Beckham ya? Kalau saya Beckham, harapan saya Beckham masih bisa dikasih bermain lagi, maupun dari pertama ataupun udah masuk dari bangku cadangan, dengan tentunya waktu yang lebih durasi lebih lama, karena kita tidak bisa menilai seorang pemain hanya sampai 10 sampai 20 menit, 30 menit lah bisa kita menilai performa pemain tersebut perform atau tidak begitu. Yang di belakang tadi Kakak setuju dengan Kak Teguh yang Mes bisa dibuktikan. Saya rasa kalau Patrick Kluivert memang harus melakukan rotasi ataupun mau eksperimen, mungkin bisa dia memasang 4 back. Tetapi kalau dia tetap pakem 3-4-3, tentu kita di situ masih ada kan, di situ kan Justin Hubner, di situ masih ada Mesilger dan masih ada Kevin Dix. Nah, tapi yang menjadi PR nanti seorang back kanan, apakah Jakob Sarjuri tidak bisa bermain kan? Bermain. Nah, kalau Jakob Sayuri bermain, Sayuri Kak yang dapat itu. Iya, boleh masih main, boleh main. Artinya kita aman. Di situ sudah ada Jakob Sayuri. Nah, di situ kita ada Jakob Sayuri, di kiri tentu kita ada Dan James. Kita lihat kemarin perform dia sangat baik sebenarnya. Dia tipikal permainan dia keras, ngotot sama seperti Calvin Perdong. Memang kalau dari sisi bertahan dia tidak terlalu tidak sebaik seorang Calvin Perdong, karena memang dia tipikal wingback modern yang 60% 70% menyerang, 30% bertahan. Nah, mungkin nanti lebih kalau kita pasangkan seorang Marcelino dan Ricky Kambuaya, ini tipikalnya agak sama nih. Kalau mereka dipasang dari sisi winger ketemu winger, karena mereka tipikal bermainnya main lebih ke dalam, bukan main melebar. Nah, mungkin saya rasa memang harus tetap dimainkan seorang Ricky Kambuaya biar jam terbang dia tetap lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi PR kita, sayap kanan nih. Nah, dari kanan ini yang mungkin harus kita masih pikirkan. Tetapi kalau lihat kemarin Egy Maulana Fikri masih oke aja sih. Kan kita lihat kemarin lebih banyak yang nembus dari pertahanan kanan atau kiri Kak? Sebenarnya dari kanan. Dari kanan. Tetapi kalau kita lihat sekarang Egy Maulana Fikri permainannya sudah dewasa, Mel. Dia tidak lagi seperti dulu yang gocek sana gocek sini, tetapi dia banyak tahu kapan gocek, kapan lari, kapan passing, kapan membuka ruang. Terbukti kita lihat mereka kerap kali bermain segitiga di antara di situ ada Ole, di situ ada Egy Maulana Fikri, kadang ada Ricky Kambuaya, ada Tom Haye maupun ada Jakob Sayuri. Kita lihat sisi kanan sebenarnya kalau kita lihat kemarin lebih hidup ya. Untuk permainan 1-2. Sementara Ricky Kambuaya dan Calvin Perdong lebih ke tipikal yang menusuk nih, maupun keluar ataupun ke dalam. Berbeda dengan sisi kanan selalu membuat triangle di situ. Coba kita perhatikan lagi permainan mereka kemarin, berani main 1-2 di ruang-ruang sempit, Mel. Tapi kayaknya Calvin Perdong di babak 1 kayaknya ini Kak, menurut saya agak kayak kurang ya, atau gimana menurut Kakak? Tapi di babak kedua bagus dianya.
Mungkin kurang dalam artian dia lebih sedikit bertahan karena dia tidak mau mengambil resiko Mel terlalu, karena kemarin melawan Cina kan memang itu poin penting kita. Kita wajib harga mati 3 poin. Terbukti ketika babak kedua dia main sudah sangat lepas. Bener. Dia sangat lepas, bahkan dia berani sampai ke depan. Bener. Sampai dengan maju. Iya, apalagi covernya sudah juga Justin Hamner sangat baik kemarin. Bener. Praktis dari sebelah kiri nggak terlalu diserang. 0 kartu kuning. Iya. Hebat Justin Hamner. Semenjak mama pacaran ya, mama jadi bagus ya, jadi dia pacaran jadi semangat. Nah kak, menurut kakak Audero atau Pas gak yang main gak? Iya, aku pengennya sih Audero karena ngelihat kemarin kakak cocok selama ini apakah lebih cocok Audero lah atau dengan Pas? Ya kedua kiper kan memang 11-12 ya kualitasnya ya, bermain di tim-tim top Eropa. Tapi kalau dibandingin masih Audero gak ya? Ya kalau dari CV-nya sih iya, tapi kan kenyataannya di Inter maupun di Juve, Audero juga tidak bukan kan pemain inti ya. Masih menjadi bayang-bayang Gianluigi Buffon pas di Juve. Ya tapi kan tetap saja latihannya sama. Benar-benar. Tapi kan pas di Sampdoria juga dia bermain sebagai kiper inti walaupun akhirnya Sampdoria terdegradasi. Dan ini juga sekarang jadi rebutan Sampdoria pengen lagi Kak. Palermo dan Como. Palermo iya. Kak Palermo ingin meminjam Audero lagi. Berarti kan itu menunjukkan kualitas yang apik dari Audero sebenarnya kan. Nah, dengan adanya Audero dan Martin Pas, persaingan semakin seru. Dengan Martin Pas yang kemarin sudah kebobolan 4 kali melawan Jepang, saya pikir ya apa salahnya mencoba Audero Mulyadi kan, biar Martin Pas bisa istirahat juga kan. Jadi di ronde 4 kita punya kualitas 2 kiper yang bagus. Terserah Patrick Kluivert dan Alex Pastoor mau menurunkan siapa. Tapi pertandingan ini kita lihat sebagaimana sih kemampuan Audero kalau digempur Jepang seperti itu kan. Jadi kita lihat kemampuannya saat digempur Jepang. Kalau kemarin kan memang kurang, gempuran Cina agak kurang. Jadi karena dari Cina juga nggak terlalu, cuman sekali save-nya itu kan. Dengan digempur Jepang seberapa tangguh sih Emil. Kita bisa lihat di situ Mel. Oke. Kak, kita langsung ke ini aja ya, langsung ke susunan pemain menurut Kak Odi dan Kak Teguh. Itu menurut Kak Odi gimana Kak? Mungkin untuk malam ini untuk mengurangi resiko setengah 6 ya pertandingan ini. Iya, sore nanti Patrick Kluivert kan berjanji bakal menunjukkan kembali tren positif permainan yang menyerang dan baik. Saya rasa dia tetap memakai 3-4-3. Dengan kondisi yang ada, tentu trio lini belakang nanti akan diisi oleh Justin Hamner, Kevin Dix dan Messi Hilgers. Kevin Dix, Justin Hamner dan Messi Hilgers. Oke. Nah, untuk kiri dan kanan sudah saya bilang tadi, di kiri saya lebih ingin memainkan seorang Dean James dan di kanan ada Jakob Sayuri. Tentu di dua tengah tetap menjadi milik Joey Palupesi dan Tom. Nah, untuk tiga di depan ini saya kiri tetap ingin memainkan seorang Ricky Kambuaya, Oli Romeni, dan di sayap kanan ini antara Egy Maulana Fikri atau seorang Beckham Putra, karena Beckham Putra juga terbiasa main di sisi sayap kanan. Tetapi kalau melihat dari jam terbang, performa, dan strength atau postur, mungkin Egy Maulana Fikri bakal dipasang kembali di trio di lini depan itu, Mel. Oke. Kak Teguh, apakah setuju dengan Kak Odi yang bilang Beckham dijadikan starter? Kalau ada Ricky Kambuaya di situ dan Beckham di situ sepertinya sulit ya. Dan menurut Kak Odi ya? Kalau dalam satu posisi, karena Beckham kan kemarin lebih banyak ditarik di kiri kan, penyerang kiri, dan Ricky Kambuaya ditaruh di tengah. Berarti kan logikanya posisi mereka harus posisinya sama-sama. Dan memang Beckham kan banyak berlari dari sisi kiri ya. Nah berarti kalau Beckham masuk, berarti Ricky Kambuaya yang harus ditarik dan nggak bisa dua-duanya. Menurut saya Kak Teguh ya. Karena posisi sama, atau kalau tidak Ricky Kambuaya ditaruh di double pivot menggantikan Tom Haye. Kalau kemarin kan seperti itu kan. Ricky Kambuaya ditarik ke tengah, Beckham Putra yang ditaruh di sana. Nah, kalau dari formasi ya saya pikir tetap 3-4-3 sih, tapi bukan Kevin Dix. Tapi saya lebih pilih dengan ini
keinginan kita untuk tim Indonesia bermain pool ya. Saya pikir ini waktunya untuk mencoba Messi Legers dengan bertrio dengan Jay Ijaz dan Justin Hubner sih di bawah. Sekali lagi membuktikan ya. Iya, untuk membuktikan sekali lagi bahwa dia pantas untuk membela timnas Indonesia kan. Dan di belakangnya ya tadi Audero. Untuk tengah Tetap. iya, pengennya sih di sebelah kiri Kevin Verdong. Tapi aku tuh masih penasaran dengan Dean James. Iya. Apa salahnya untuk sekali-sekali mencoba Dean James kan dengan mengistirahatkan Kevin Verdong. Dan di kanan ya Kevin Dix tidak tergantikan kalau memang akumulasinya tidak ya bukan maksudnya Patrick Kluivert tidak ragu menurunkan Kevin Dix meski sudah mendapatkan kartu kuning. Dan di lini tengah double pivot ya mau tidak mau Tom Hai dan Joey Pelpesi. Nggak ada yang bisa gantiin Kak ya? Kalau misalnya kita ada kan kayak kata kakak kan siapa yang diganti? Joey Pelpesi-nya atau Tom Hai-nya? Iya, di antara dua itu kan nggak mungkin lah. Kan beda permainan Mel. Beda misal Tom Hai. Nah, kalau Tom Hai sudah ada Ricky Kambuaya. Ada Ricky Kambuaya. Kalau Joy? Iya setidaknya ada Nathan. Ivar Jenner. Lebih baik dari Nathan Ivar ya? Gimana? Kalau misalnya Nathan nggak dimainin, Ivar berarti? Iya, antara itu penggantinya. Ada, cuma pasti beda permainannya. Tidak sebagus mereka dua. Tidak sebagus dengan ya Ivar dan Nathan kan pemain usianya baru 23 dan 21 kalau tidak salah. Belum banyak pengalaman ya. Dengan Joey Pelpesi sudah 32, beda 10 tahun apa dengan pengalaman dia bermain lama di Liga Inggris kan. Dia sudah tahu cara memotong bola, mengalirkan bola. Kalau seorang gelandang itu kan visinya, bukan hanya tenaga kan. Jadi dia tuh bukan hanya otak berarti dekat jenderal lapangan. Iya. Ini berbahaya nih, harus dipotong, harus dilanggar. Seperti kemarin kan sudah kosong lini belakang pas di counter attack dia polisi narik kan professional force tidak ada masalahnya seperti itu Mel. Jadi bukan hanya sekedar tenaga di sini otak kan. Iya otak visinya. Okay. Dua gelandang itu Tom Hai dan Joe. Nah kalau depan saya pikir Ricky Kambuaya masih diberi kesempatan dan seandainya deadlock melihat pertandingan kemarin iya, mungkin Beckham Putra kembali di situ. Tapi otomatis Ricky Kambuaya tidak bakal ada di posisi itu ataukah diletakkan kembali di gelandang atau dicadangkan. Dan saya inginnya Marcelino kembali main di sisi kanan dan oleh Romani. Jadi ke depan di depannya ada Kambuaya, oleh Romani dan Marcelino. Itu menurut kakak ya? Iya. Okay. Keinginan saya. Keinginan Kak Teguh. Oke Kak. Menang atau seri atau kalah? Jujur Kak? Kalah berapa? Kalau saya bilang kalah kita, tapi jangan, kalau bisa jangan lebih dari 2-0. Ya maksimalnya 2-0. 2-0 pun sudah baik itu. 2-0 memang lebih. Itu sudah ada kemajuan secara matematis. Secara matematis ya kalau karena kita di kandang aja kita kalah 4-0. Kita sulit menang melawan Jepang, harus kita akui. Berbeda kualitas kalau kita melawan Korea Selatan. Korea Selatan 2 kali kalah sama kita. Ini Jepang. Walaupun mereka kemungkinan tidak full squad, Jepang tetap Jepang, sama Australia tetap Australia. Iya, benar. Tapi semoga saja tidak kalah lebih 2-0, tapi ada juga kemungkinan kita mungkin bermain sampai seri, Mel. 1-1 lah mungkin. Oke. Keinginan kakak tuh adalah ya masuk 1 gol lah ya. Ya kemungkinan itu ada, mungkin saya kira kemungkinan 1-1 masih bisa lah seri, tetapi memang kalaupun kalah jangan lebih dari 2-0. Harapannya ya. Harapannya. Oke. Menurut Kak Teguh? Realistisnya sih imbang lebih ke kalah. Karena ini main di kandang Kak. Iya, Kandang main Jepang. di kandang. Dan iya. Wataru itu bilang nggak bakal mau kalah karena kali ini. Pelatih Jepang juga sudah pusing karena 2 pertandingan mereka tidak pernah menang kan. Iya, pertama imbang, lawan Arab imbang, lawan Australia kemarin kalah. Masa lolos Piala Dunia ada kalah diakhiri dengan kekalahan. Oh benar-benar sih. Ini kan pertandingan terakhir mereka sebelum tampil di Piala Dunia kan. Jadi mereka pasti mengincar kemenangan ya. Tapi kan sebagai pencinta sepak bola realistisnya sih imbang lah ya. Imbang dengan Jepang saya pikir bisa mencetak gol lebih dari ya 1-1 lah imbang. Kalau saya sih pengennya Ole Romani kembali mencetak gol agar sejarah kembali tercipta untuk Ole Romani seperti itu. Setiap jadi pertandingan 4 pertandingan 4 gol keinginan kita Mel. Tapi kan
kita lihat di atas lapangan gampang tim. Benar. Jadi menurut kakak imbang 1-1? 1-1. Itu sangat realistis kah menurut Kak Teguh? Realistis dan terlalu jumawa sedikit sih. Agak kurang pede sebenarnya aku Kak. Iya. Mungkin 3-1 kalau kata aku Kak. Kalah. Iya kita kalah. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Tidak masalah ya. Not bad lah kalau Kali ini kan tidak bad ya. Tidak menentukan kan. Jadi ya ini pasti enjoy the game aja. Nothing enjoy tulus. Nothing tulus. Oke. Bebas pemain mau gimana, Pak. Ini ya sekali lagi. Ini pertandingan tidak menentukan, apapun hasilnya, bagaimanapun pola permainan yang diterapkan pelatih, terserah pelatih. Kita sebagai pencetak sepak bola hanya mendukung, tapi jangan sampai keinginan fans itu jangan sampai banyak gol lah Kak. Iya, bukan maksudnya dengan pertandingan ini mental kita down, di ronde 4 kita main jelek. Nah, buktikan di ronde 4 nanti bahwa dukungan kita bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia di ronde 4 mendatang dengan yang apalagi cuma main 2 kali kan, 2 pertandingan terakhir untuk kita bisa. Belum tahu Kak itu ya di mana? Belum tahu kabar kan soal Arab dan Qatar yang menjadi tuan rumah itu kan memang belum resmi dari AFC kan. Hanya klaim. Iya. Hanya gosip ya berarti. Baru gosip. Tapi kan biasanya gosip tuh fakta ya? Fakta yang tertunda kan. Tapi Irak juga kayaknya butuh transparansi ya untuk tuan rumah. Ya tapi fair Kakak aja. sendiri adakah pendapat untuk tuan rumah maksud aku? Nah, jadi kan aturan ini sementara kemarin itu masih tipis-tipis lah ya. Namanya kan Arab Saudi dan Qatar itu mengklaim dalam artian mereka memang dari segi kesiapan siap karena memang mereka beberapa kali menjadi turnamen akbar ya. Itu mungkin yang jadi modal mereka. Nah, tetapi itu juga sebenarnya belum ada resmi. Memang bermainnya terpusat, tidak akan kandang tandang, bermain terpusat. Nah, ini artinya Indonesia juga masih bisa mengajukan bidding sebenarnya. Ketika bidding nanti bisa juga mengajukan seperti itu. Kalau memang masih ada kesempatan itu, karena toh memang belum ada keputusan resmi. Itu kenapa Irak sampai mereka memprotes, kenapa tahu-tahu Arab Saudi dan Qatar mengklaim hal tersebut. Nah, artinya kalau mereka mengklaim, kita juga bisa dong mengklaim. Ini juga harus dikejar oleh PSSI. Benar. Karena itu, karena faktor pemain ke-12 harus kita akui di Indonesia sangat menentukan. Benar-benar. Apalagi yang katanya isunya yang tampil terbaik lah katanya di round ketiga. Nah, kalau di sistem round keempat itu peringkat pertama lolos otomatis, sementara peringkat kedua dan ketiga itu masih ada kesempatan untuk playoff. 3 dan 4 Kak? Bukan. Yang mana gimana? Peringkat 1 lolos otomatis kan dibagi menjadi 2 grup. Kalau 1 langsung lolos. Iya, peringkat 1-nya lolos. Langsung lolos, peringkat 2 playoff lagi ke zona Oceania. Iya. Peringkat 2 antara peringkat 2 ditemuin dulu baru antar ini ya, baru antar benua. Oke. Sama itu kayak mana menurut Kak Teguh tadi? Lebih panjang, lebih sulit kalau melalui ronde kelima kan. Lebih capek lagi kayak kita yang Olimpiade Kak ya? Karena ya lebih panjang lagi kalau Olimpiade cuma sekali. Kalau di itu ada, kalau nggak salah ada 6 tim, jadi kita tuh harus bertanding 3 kali kalau nggak salah. Jadi dari semifinal dari perempat final ke semifinal baru final. Dan itu hanya 1 yang lolos, cuma yang juara grup kan. Untuk yang round 5 Kak ya? Iya. Dari 6 tim itu kita yang tim terendah, 2 terendah itu bertemu di perempat final. Asia dulu. Iya, bukan Asia yang Oceania itu semua itu. Jadi 2 tim dari peringkat FIFA terendah ketemu di 2 dan yang 2 tertinggi itu sudah nunggu di semifinal. Jadi kan 6 kan? Jadi yang menang baru ketemu yang tertinggi itu. Nah, sudah itu ketemu lagi di final. Dan diambil cuma 1 dari 6 tim itu. Jadi mau tidak mau ronde 4 ini harus mati-matian selesai di sini. Walaupun potensi kita dengan yang drawing sekarang yang walaupun sudah kebaca sih ya, lawan kita kemungkinan besar bakal Qatar dan Irak. Ya, ketemu lagi Irak. Iya, melawan Irak kita 3 kali tidak pernah menang di Piala Asia. Kita terbang Irak juga 3-1, di sini kalah 2-0, di Basra kalah 5-1 kan. Tapi dengan pemain yang berbeda, kita harap bisa lah mengimbangi. Terakhir kemarin bisa kita mengimbangi sebenarnya karena cuaca kepanasan yang terakhir di Indonesia ngos-ngosan 2-0 ya.
dia 2-0 dengan blunder Hernando kan. Nah, yang melawan Qatar itu tadi memang pemainnya tidak terlalu wah, tapi faktor non teknisnya itu main seperti itu. Benar. Jadi sebenarnya ya berat juga, tapi kalau kita mau lolos Piala Dunia dan main Piala Dunia, otomatis kita tidak mau ya tidak bisa lagi kita melawan Malaysia, Laos. Ya harus tim-timnya yang di atas itu pasti kan. Benar. Mau tidak mau, Mel. Oke, siap. Ya kalau mau aman sih kita di round kelima 4 poin lah minimal. Kalau mau napas perpanjang lagi. Round keempat. Round 5 nanti. Round 4 sorry. Round 4 harus 4 poin lah, 3 kali menang, 1 kali menang, 1 kali seri. Jadi artinya hitungannya gitu ya. Dia napas kita masih bisa lagi ke round 5, ke round 5. Jangan kalah intinya. Kalaupun kalah. Nah, lebih baik lagi kita sapu bersih. Bener sih. Tapi ya itu tadi kita ngelawannya negara Arab. Ya, semuanya negara Arab, Mel. Iya, kita sendiri kan dari 6 itu Asia Tenggara, Indonesia sendiri. Iya. Dari Asia lain cuman Indonesia sendiri semuanya dari Arab. Selain itu Arab. Iya. Oman. Apa? Yang sudah pastikan Arab Saudi, Irak, Uzbek Uzbek udah lolos. Uzbek sudah lolos Piala Dunia langsung. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab antara Palestina atau Oman. Jadi Arab semua. Iya benar. 5 yang kita cuma Indonesia yang 1 yang ini. Oke. Ada tambahan, Kak? Cukup. Ya, cukup. Oke. Baiklah Tribuners, sampai di sini sesi kita membahas podcast kita. Ketemu lagi di lain waktu. Timnas senior. Momen timnas yang lain. Momen timnas yang lain. Dan jangan lupa nonton 5:30 ini live reaction di YouTube Tribun Sumsel dan sripuku.com. Sampai jumpa dari saya Melisa. Saya Odi. Saya Teguh. Dadah. Indonesia sekali lagi menang di kandang sendiri melawan China di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, sebelum lebih jauh saya membahas ini, sekali lagi saya juga ditemani oleh rekan saya, Kak Odi dan saya Teguh. Oke, apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Baik ya. Full senyum ini. Full senyum ya? Full senyum, habis makan daging banyak. Walaupun gol cuma 1, Kak ya? 1. Oh iya. Oke, Kak, langsung aja kita bahas preview dulu, Kak ya. Untuk Kak Odi dan Kak Teguh kan kita lihat banyak yang debut ya, Kak, di pertandingan Indonesia melawan Cina di GBK. Salah satunya Audero, Beckham. Sudah 2. Terus si itu juga Egy, Kak, yang full main. Oh, bukan debut berarti. Bukan debut ya. Debut di era. Kita bahas dulu aja pemain yang Kakak seneng selama pertandingan yang menurut Kakak tuh di pertandingan Indonesia melawan Cina yang Kakak lihat, yang Kakak fokus ya. Kalau saya lihat dari saya sebagai fans timnas Indonesia, Mel, mungkin ini puncak dari permainan terbaik era Patrick Kluivert ya. Dari 3 match yang dilalui, 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Di mana 2 kemenangan kita raih di kandang sendiri dan kekalahan di kandang Australia ya. Nah, jadi kenapa saya bilang itu memang puncak terbaik kita, karena bukan saja soal hasil yang kita bisa metik 3 poin, tetapi memang secara permainan, secara individu kita sangat baik dan sangat merata, Mel. Apalagi sangat kita apresiasi Coach Patrick Kluivert kemarin berani memainkan banyak pemain dari Liga 1. Apalagi sejak dari awal kan kita tahu sendiri ada Ricky Kambuaya dipasang di winger kiri, ada Yakob Sayuri, ada Egy Maulana Fikri yang dipasang di situ, tentu Rizky Ridho sendiri, Mel. Dan yang menariknya juga Stefano Lillipali dan Beckham Putra juga diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert. Yang kita tidak sangka dia justru tidak memainkan Max Hilgers yang biasa menjadi langganan, Rafael Strike. Nah, mungkin ini yang membuat kita sangat applause dengan berani tim kepelatihan Patrick Kluivert yang sangat berani dan memberikan warna baru dari wajah timnas Indonesia, Mel. Kalau saya lihat kemarin yang banyak beberapa pemain memang memberikan kontribusi terbaiknya. Kalau kita bilang rata-rata semua memberikan kontribusi terbaik dan tidak ada miss pada kesalahan pada pertandingan kemarin di laga-laga seperti laga sebelumnya. Memang kalau kita lihat di situ ada penampilan terbaik seperti dari Joey Paul Pesci tentu, dari Ricky Kambuaya, juga kita tidak lupakan Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra di masuk menit-menit akhir menunjukkan performance yang sangat baik, Mel. Tetapi kalau saya harus memilih satu, saya bakal memilih sosok Ricky Kambuaya, Mel. Dari permainan kemarin ya. Kenapa alasannya, Kak? Ya, kita lihat sendiri awalnya kita sedikit khawatir ya tidak adanya seorang Marcelino yang dimana dia memang per style, memang dia bisa role play kemana,
rupanya Ricky Kambuaya menampilkan performance yang lebih baik menurut saya, dan strength, kekuatan dia, gocekan dia bahkan lebih menyulitkan lawan dibandingkan seorang Marcelino. Karena seorang Ricky Kambuaya dia memang mempunyai skill, tetapi dia sudah permainan dia sudah dewasa, dia tahu kapan harus dribble, kapan harus membeli bola, kapan harus shooting. Terbukti penalti berkat dari gaya permainan seorang Ricky Kambuaya. Itu bukan sebuah hadiah, bukan kebetulan. Memang penetrasi dia yang bola di mana lepas, dia mencoba penetrasi, tetapi kaki lawan pas kedua nyangkut di kaki Ricky Kambuaya. Ada kakak kepikiran nggak itu bakal penalti atau enggak? Jelas kalau itu sudah jelas, karena kalau di langkah pertama memang tidak karena itu tidak sengaja, dan tapi pas momen di kedua terlihat sekali kaki pemain Cina mencoba menahan seorang Ricky Kambuaya. Itu yang membuat seorang wasit tidak ragu untuk memberikan penalti. Memang sempat melihat VAR, tetapi dengan tanpa ragu-ragu wasit memberikan hadiah penalti kepada kita, Mel. Oke. Kak Teguh, kalau Kak Teguh siapa sih yang kakak player fokus kalau kata timnas Indonesia itu? Ya, memang benar kata Adi. Semua pemain timnas Indonesia kemarin bermain apik hampir seluruhnya ya, walaupun ya tidak lepas dari kesalahan, karena pemain-pemain kita juga kan pemain yang beberapanya baru bergabung seperti Audero beberapa kali salah passing, kan itu cuma kesalahan minor. Tapi dari pertandingan melawan Cina kemarin, saya malah fokus ke Joy Palupesi. Kenapa Joy Palupesi? Karena di pertandingan itu dia terlihat permainannya sangat terlihat dibandingkan melawan Bahrain. Kalau Bahrain kemarin kan kita agak slow ini bola. Kelihatan. Kali ini kan kelihatan dia saat memotong bola kelihatan ya, dapat banget, pas banget. Jadi walaupun diserang, Cina lebih menguasai bola di babak kedua, tapi gaya potongan bola dia tuh slidingnya itu pas gitu. Jadi ya itu salah satu yang tidak kita miliki selama ini kan, dibandingkan dengan Nathan yang agak sedikit stylish, dan Ivar Jenner juga agak sungkan untuk bermain kotor kan. Kalau kalau Joy Palupesi kan berani kotor, itu baik kan. Ya, meski begitu kalau secara overall memang Ricky Kambuaya bermain sangat baik selain oleh Romani yang mencetak gol. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, Joy Palupesi menjadi penyimbang dalam pertandingan itu, sebenarnya. Dan saya pikir pada pertandingan melawan Jepang dia pasti harus dimainkan, karena kita dan dia belum kena kartu. Seberapa kuat lini tengah kita menghadapi lini tengah Jepang yang katanya Wataru Endo main, semuanya main kan. Itu kan di satu sisi pecinta sepak bola Indonesia ingin Jepang lapis kedua, lapis ketiga main, tapi para pemain kita ingin